mendengarkan teman-teman saudara muslim. Orang-orang kita di sini sama-sama berjuang. Ya, saya pribadi bukan orang debater. Saya di sini, kenapa saya berbicara panjang? Karena saya diberikan amanah oleh APWI sebagai pengawas. Merupakan tugas dan tanggung jawab saya untuk menyampaikan kepada teman-teman. Ya, satu. Yang ketiga, terhadap juga para komal-komal yang selalu menaikkan Islam-Islam penghujat, itu hentikan. Terlepas Anda mau APP itu bukan, tapi kalau Anda Muslim naikkan penghujat, itu cepat diturunkan. Karena ini akan berdampak jelek kepada perjuangan-perjuangan kita. Ya, luar biasa kita selalu mendoakan para apologet kita, Gurunda Bang Suma, Bang Handi, Uni Rifa, Bunda Rahma, Yonatan Nandar, HMCI, semua para apologet, para debat Muslim. Mereka tidak punya tujuan lain, hanya betul-betul untuk melegakan akidah Islam, membentengi umat dari permuatan. Itu tujuan-tujuan nama. Jadi saya harap apa yang disampaikan tadi Gurunda itulah menjadikan polemik yang terakhir lah. Kalau ada memang permasalahan paling bagus. Kalau Anda tidak mau sampaikan, langsung ada Bang Handi. Bang Handi ini orang tidak ada barangkali di sini yang tidak kenal siapa sih Bang Handi. Ya, sampaikan, itu Gurunda tuh keliru tuh. Itu si Umi Rifa keliru tuh. Daripada Anda buka komal membahas sesama Muslim, itu menampar diri sendiri. Dan itu akan menjadi bahan tertawaan kita dengan oten-oten. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita guru tadi berdiskusi, saya mendidih darahku. Masya Mantap, Allah. Gurunda keren. Mantap, subhanallah, masya Allah. Mantap. Ahimoto atau Bang Kores naik Ahimoto biar ngejelasin nanti. Lanjut Gurunda. Iya, naikkan oten kita diskusi. Dan ini mumpung di Komal ada Gurunda, saya selaku saudara, selaku keluarga, selaku pengawas, tidak henti-hentinya itu menjaga dan mengingatkan Gurunda. Sahabat-sahabat sekalian, saya juga ingin menyampaikan, kemarin itu saya ngobrol dengan salah satu penikmat diskusi kita, ya. Beliau ini suami istri, saya katakan sebagai guru besar di Universitas Hasanuddin, nelpon untuk kemudian mengundang kita apologet Islam ini untuk hadir di Unhas hari Ahad. Tapi saya katakan kepada beliau, kami dari API mungkin Ahad depannya karena ada kegiatan saya hari Ahad ini. Dan kita ditunggu teman-teman Peta Lempu, Bunda Rahma, sahabat-sahabat API yang ada untuk hadir di Unhas. Kebetulan beliau suami istri dosen dan diamanahkan kemudian untuk mengembangkan upaya dakwah di sana, sehingga dipercayakan memegang 2 masjid yang ada di Unhas. Nah, tadi saya udah mencari tenaga cleaning service untuk ditempatkan di masjid Unhas, tapi mu'alaf itu diupah oleh kampus langsung. Nah, kalau misalnya ada yang mendengarkan ini, bisa menghubungi Bunda Rahma atau Bang Handi atau Peta Lempu atau siapapun yang ada di sini, seorang mu'alaf yang tinggal di Kota Makassar yang mau jadi cleaning service jenis kelamin laki-laki, dipekerjakan di masjid yang ada di Unhas dan digaji langsung oleh kampus. Seperti itu. Nah, ini harapan daripada sahabat kita yang ada di kampus ini, menginginkan supaya ada kerjasama dalam pembinaan mu'alaf. Beliau berkeinginan kemudian untuk membuat
sebuah lembaga, kalau nggak salah bahasanya gitu ya, membuat Mu'allaf Center, di mana API MMCI itu bisa bekerja sama kemudian dengan pihak kampus, pihak beliau. Sehingga ketika nanti API memiliki mu'alaf, bisa dibina di sana. Bahkan saya berharap mungkin nanti bisa difasilitasi bagaimana kita bisa memiliki mu'alaf center, API bisa memiliki mu'alaf center di Makassar ini. Kalau bisa dalam kampus itu jauh lebih bagus. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih Peta Lempu atas bimbingannya selama ini, nasihat-nasihatnya, masukan-masukannya yang sangat bermanfaat kemudian kepada saya secara pribadi, ya, sehingga bisa sedikit memiliki ya, tingkat kepercayaan diri saya itu semakin mencapai kedewasaan. Karena beliau yang selalu membimbing terkait manajemen mengelola, kemudian tingkat kebesaran penjiwaan ya terhadap menghadapi penghujat-penghujat. Alhamdulillah. Begitu juga teman yang lain. Terima kasih banyak Bang Handi dan semuanya. Ini Dinda Dio ini kok akunnya beda ya? Dio. Iya kan. Iya kan dah. Iya. Blok apa? Nah, nanti juga nanti di Mu'alaf Center itu beliau sampaikan akan diadakan juga pelatihan bahasa Ibrani, bahasa Arab, dan juga bahasa Yunani kalau nggak salah tadi, dan berharap pematerinya itu dari kita, dari API. Oh gitu. Saya ambil bahasa Arabnya. Amin. Gratis nggak usah gaji. Iya. Apa yang kita rencanakan selama ini, itulah Allah Maha mengetahui dan Maha mengabulkan. Kita berusaha untuk rencana membangun pesantren, alhamdulillah ada tawaran dari saudara muslim kita, satu keluarga lagi. Jadi satu luar biasa. Saya yakin dan percaya, karena kalau kita betul-betul dengan hati yang jernih, saya Gurunda ini saya sudah tahu teman-teman semua. Saya tahu luar dayanya beliau, mana beliau orangnya sangat sopan dan santun. Ya. Makanya selalu saya katakan bahwa kalau masalah arti fisik, saya tidak pernah ragukan beliau. 4 atau 5 pun saya enggak. Tetapi bukan itu yang menjadi problem. Tetapi kita harus menjaga nama beliau. Aset kita ini, aset kita semua ini. Sakir naiknya Indonesia beliau. Masya Allah. Belum tentu 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan ada orang yang seperti beliau. Ya, banyak artinya apologet muslim. Tapi saya tidak pernah melihat selantang beliau. Ya. Jadi saya ingat ya, tak izin ya, saya masih ngomong ya, sorry. Lanjut. Ya, saya ingat kita punya bapak angkat almarhum, mudah-mudahan beliau mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Haji Andi Nuryadin, beliau itu dulu berpesan bersama saya bertiga. Nggak ada yang lain dipesan. Apa itu? Jaga Banjuma. Itu aja, nggak ada yang lain. Lanjut. Betul. Masya Allah. Ini kalau sudah guru semua ini yang berbicara di atas ini. Izin abang dah. Aku biar turun saja. Saya biar turun saja biar naik. Jadi saya itu tadi lama di bawah, pengen bernubuat, cuman Bang Billy nggak respon. Ini harus saya utarakan teman-teman ya. Ini nubuat ini harus saya utarakan biar kalian paham di sini. Izin abangku, Bang Handi, seniorku semuanya ya. Barusan tadi kita dengar congor penyesat Tri Setan mengaku menguasai kitab dan ajaran. Kafir Tri Setan sangat dungu memalukan, ketololan dan kegoblokannya dipertontonkan. Semua ucapan pemahaman kau membagongkan. Cabutlah kau Tri Setan, cebur ke lautan dan bawa sekutu kafirmu dengan segerombolan, dengan otak kosong dan cabul kalian. Semoga binatang buas laut jadikan kalian cemilan. Kafir memang suka menyamar-nyamar.
seperti ular beludak di semak belukar. Licik, penipu, munafik terlihat samar. Kafir berhati iblis bersifat barbar. Kafir menuduh kitab Islam menjiplak, persis tuduhan seperti Paulus botak, congor, kereak, busuk dan otak koplak, kapasitas rendah, tidak berotak. Sekian, terima kasih. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pantau di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya. Kata-katanya juga bagus. Bagus juga kata-katanya. Bagus. Jadi Gurunda, Bunda jadi Rahma langsung suka. kita telepon. Langsung kita telepon tadi. Iya, alhamdulillah kami lama ngobrol. Saya juga ngobrol sama bapak suaminya beliau. Jadi Silakan Bunda. Jadi beliau itu setiap malam nonton Gurunda ya di YouTube-nya Gurunda. Belum tahu dia bagaimana masuk TikTok. Jadi ku ajari lah tadi malam itu. Beliau itu profesor, doktor, insinyur, apa namanya ya, kemudian MSI. Ambil semua titel kan, masya Allah. Jadi sejarahnya itu dulu sekolah di Kristen, makanya dia tertarik dengan dialog ini. Dan judul tesisnya ketika ngambil profesornya itu ya itu tentang perbandingan agama. Jadi beliau tertarik sekali. Jadi dia mau mendukung, dan masjidnya itu lantai tingkat 3 itu masjidnya, masjid besar. Insya Allah ke depan API bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia akan mendukung para mualaf ini dengan memberdayakan para mualaf Gurunda. Itu mungkin. Amin. Lanjut. Masya Saya Allah. tambahkan lagi sedikit. Kalau Bang Suma orang yang tidak punya latar belakang pendidikan, tentulah tidak akan ada yang mendukung. Ini buktinya. Saya juga mendapatkan ada tiga dosen. Ya, itu dosen dari UNM sampai ini. Tambah lagi Bunda Rahma, tambah lagi para dosen-dosen yang lain. Ini menandakan apa yang dinarasikan Bang Suma itu adalah benar adanya. Tidak ngarang-ngarang, tidak asal comot-comot ayat, bukan kepentingan pribadi, tapi orang yakin bahwa kepentingan umat yang dia bela. Jadi itulah teman-teman semua, janganlah ikuti komal-komal yang tidak punya kualitas dan kuantitas. Buat apa? Itu akan merugikan Anda, membuat dosa dan sebagainya. Ya, pokoknya Gurunda itu nyawa pun saya akan berikan kalau demi perjuangan umat. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, saya sedikit Bang Suma. Iya, silakan. Mulai kelihatan kok berkesan kayak mau menyerang teman-teman Muslim. Saya tuh udah mikir, saya udah udah coba membatasi diri, tapi saya masih belum bertindak segala macam karena kan belum ada action dari mereka. Itu di dalamnya juga pada saat saya kumpul, saya ngomong saya tidak tambah-tambah, saya tidak kurang-kurangi, saya tidak buat-buat. Saya boleh ketemu sama si Valen. Sampai akhirnya bahwa bagaimana caranya ibarat gimana ya, coba mau menjatuhkan Bang Suma lah ya kan, karena dia juga Valen mengatakan bahwa udah lalu nggak usah ribut sama si logika, itu logika orang gue, dia bilang begitu kan. Nah itu di sini yang saya langsung langsung berpikir, kenapa saya langsung kontak Bang Zuma, karena saya lihat apa tindakan Bang Zuma semuanya ya kan, yang membela Islam gitu loh. Bahkan saya sempat ngomong sama Bang Zuma, saya jujur Bang Zuma, saya nggak kurang setuju jika ada yang mualaf di TikTok, saya bilang begitu. Karena pengalaman saya banyak sekali, ada 4-5 orang yang mualaf dari TikTok itu nggak benar kan gitu. Tapi yang saya ngelihat bukan itunya, tapi saya ngelihat tindakan Bang Zuma yang mensiarkan atau mencegah adanya upaya-upaya pemurtatan. Itulah kenapa saya mau backup Bang Zuma sekarang ini gitu loh. Jadi tidak ada niatan
atau tidak ada unsur apapun, karena saya cuma melihat saya membela orang Islam yang sedang mencegah adanya upaya pemurtadan. Masalah apa debat, gue nggak mau Bang Zuma ini mereka ngomong begitu, itu ngomongin agama lain, menghina segala macam begini loh. Mereka juga menghina kok, ya kan? Tapi sebenarnya apa? Tuh menurut lu apa, Andre? Tindakannya Bang Zuma loh. Bang Zuma itu termasuk memberikan sebuah edukasi kepada teman-teman Muslim yang tidak tahu, ya kan, tentang isi Bible segala macam, supaya mereka nantinya adanya misionaris memberitakan Injil kepada mereka, mereka tahu isinya. Loh itu udah sangat positif. Saya juga bilang begitu. Nah di sini memberikan edukasi, Bang Zuma juga dengan secara tidak langsung sudah memberikan edukasi kepada teman-teman Muslim semuanya, juga semua para apologet, ya kan. Jadi andai kata nih Bang Zuma, ini kan Bang Zuma udah selesai nih sama si Tristan ya, dianggaplah sudah selesai perihal ini. Andai kata mereka masih membicarakan hal itu bagaimana Bang Zuma? Gimana? Ya mereka masih kan, tadi kan sama Tristan sudah selesai nih, ya kan. Nah nggak taunya kan Bang Zuma tadi bicara, tadi saya putar di sini Bang Zuma, saya setel di sini, ya kan. Nah ini Valen sudah diwakili oleh Tristan. Saya bilang enggak, Valen itu tidak akan pernah mau ketemu sama Bang Zuma. Bahkan dia kalau mau ketemu sama Bang Zuma itu kalau nggak di Polda, di MUI, dia ngomong kayak gitu, pokoknya dia mencoba untuk menghindar lah. Nah kan Bang Zuma bilang udahlah cukup, jangan bicara lagi kalau sudah jelas, ya. Nah andai kata mereka masih bicarakan, termasuk si Tristan bicarain tentang Bang Zuma, tindakannya gimana nih buat teman-teman semuanya, termasuk saya segala macam. Jadi saya juga nggak mau salah langkah nih. Pak Ade, kalau masalah itu kita di belakang layar aja, jangan sampai nanti kena framing lagi. Kalau ini kan masalah. Enggak apa-apa, biar saya gitu loh Bang Satria. Biar saya. Saya udah bilang sama Bang Zuma kok. Andai kata saya bertindak itu di luar API. Saya katakan itu. Di luar API. Tapi saya juga mau dengar dari Bang Zuma, saya harus bertindak apa, dan juga saya juga butuh arahan dari Bang Zuma gitu. Ya, kalau bagi saya nih ya, kenapa saya mau setelah sekian lama gitu ya, sudah bertahun lah saudara kita itu kemudian selalu mengatakan Bang Zuma, teman-teman yang menyatakan kepada saya dihasut untuk membenci Bang Zuma dan seterusnya. Dulu saya tidak pernah, dari dulu memang saya nggak pernah gubris. Saya pun mengajak mereka berdiskusi untuk menutup ya masalah ini, untuk mengakhiri cerita ini. Jadi saya tidak mau perpanjang. Saya ingin menutup semuanya. Dengan cara resmi saya minta kepada mereka kan gitu ya. Sudahi setelah ini, kita adalah saudara. Tapi kalau ternyata lembaran yang sudah saya tutup ini kemudian ternyata mereka buka lagi, ya saya serahkan kepada Allah. Saya tidak punya kewajiban lagi untuk mengajak mereka untuk selesaikan seperti yang tadi. Udah selesai intinya. Nah, kalau mereka masih mau perpanjang ya silakanlah kita menilai. Ibarat kata gini, ketika ada orang yang suka main di air comberan, cukup kita nasihati, itu tidak baik, itu buruk, itu merusak dirimu sendiri. Tinggalkan tempat itu, tinggalkan keadaan itu. Ada lebih baik ke sungai, bersihkan diri Anda, ganti pakaian, dah selesai. Tapi ternyata setelah kita datang, orang itu pergi, betul dia bersihkan dirinya, dia mandi. Tapi setelah peninggal kita kemudian kembali ke comberan. Apa yang harus kita lakukan? Ya jauhi. Berarti orang ini nggak bisa dijadikan sebagai teman dekat. Nah, jangan memperkeruh suasana kemudian dengan sama seperti mereka. Mereka ingin kita gubris dia, dan ternyata betul-betul kita terpancing gubris dia. Itu yang mereka inginkan. Jadi lebih baik nggak usah, dicuekin aja lah.
Biarkan mereka dengan medan mereka, kita dengan diri kita, kan gitu. Tuh nggak ada manfaatnya pun. Kira-kira manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya. Kecuali mereka murtad misalnya, baru ada manfaatnya. Tapi selama mereka masih menyebut diri mereka sebagai seorang muslim, apalagi paham tentang Islam, ya rugi kita untuk hadapi mereka, orang-orang seperti itu. Habis tenaga, nggak ada gunanya. Dan itu juga membuat hati kita keras. Membuat hati kita keras ketika sesama orang yang mengaku dirinya Islam kemudian ngotot-ngototan. Cukuplah bagi saya nih, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa nangkap, cukuplah bagi saya keadaan ini adalah bahwa yang mencuat di permukaan bukan karena disiplin ilmu, bukan karena nuansa keilmuan, bukan, tetapi memang benar-benar kebencian. Sepakat. Iya, itu ajanya. Jadi ya buat apa kita ladenin orang yang membenci kita? Kita tidak ada kemudian upaya untuk membuat dia cinta. Nggak ada. Kalau dia mau benci, silakan dibenci. Yang penting bukan kita yang membenci dia, kan gitu. Nah, bagaimana mungkin kemudian kita ingin bodoh dengan memikirkan orang yang tidak bermanfaat untuk kehidupan kita. Bagaimana mungkin kemudian kita ingin ikut bodoh memikirkan orang yang tidak bermanfaat. Tidur kita kemudian mengingat perkataannya yang kasar. Makan kita ingat kemudian perkataannya yang tidak mengenakan. Tinggalkan, cuekin, untuk apa? Mending kita pikir yang positif. Kita pikirkan masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan agama ini kayak mana, bagaimana umat ini kita ajari. Mending kita pikirkan itu daripada hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Bahkan kemarin saya berani mengatakan saya lebih memikirkan kloset tempat saya daripada mereka. Coba. Buktinya saya nggak pernah kemudian secara serius benar-benar bikin tema untuk membahas mereka. Nggak pernah dalam pikiran saya itu nggak ada. Berbeda dengan mereka. Nah, apakah saya juga ingin ikut bodoh kayak mereka? Enggak. Kalau mereka ingin masuk di comberan, ya biarkan aja. Itu yang mereka suka. Yang penting tugas kita udah selesai. Berhentilah. Oke lah, saya salah, saya hilaf, saya keliru. Saya nanti bertaubat. Itu urusan saya kepada Allah. Yang penting jangan lagi kita saling benci satu sama lain, ya. Nah, sampai tadi dia pun bersumpah kan, demi Allah enggak lagi. Nah, kalaupun besok masih dia lakukan, ya nilailah dari sana. Berarti memang penyakit hati, yang ada hanya dengki, iri, hasad, cemburu. Nah, itu aja. Tak ada yang lain. Merasa itu juga bahayanya kalau kita terlalu pintar, terlalu cerdas, terlalu banyak ilmu, itu juga bahaya. Kalau tidak dibarengi dengan adab, kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan, bahaya itu ilmu. Banyak orang yang pintar bahasa Arab, pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Ibrani, jadinya apa? Sombong. Menganggap ibadah orang lain itu nggak ada apa-apanya dibandingkan ibadahnya dia. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Nah, sehingga orang kayak begini tuh, ya iblis berhasil untuk kemudian mematikan cahaya ilmunya dengan cara dia sombong, merasa dia yang paling pintar dan seterusnya. Saya kira begitu, Dinda Andre, jadi cuekin aja lah. Siap. Cukup. Iya, kita punya medan dakwah sendiri yang terbuka lebar, kemudian umat membutuhkan metode dakwah kita ini. Ya, itu aja. Kalau besok hari Bang Suma ada salah, ada keliru, diluruskan aja, dinasihatin, kamu hilaf, kamu salah, seharusnya seperti ini. Nggak usah ambil cara-cara yang tidak bagus. Ya, karena sudah terlanjur kita ada di medan tempur kayak begini, ya. Saya mengajak adik-adik semuanya, sahabat-sahabat, anak-anak saya, ayo isi hari-hari kita dengan belajar. Nggak usah pusing dengan orang yang bercerita hal-hal yang apa itu ya, kayak kambing bunyi, Tidak bermanfaat.
Tidak bermanfaat. Tidak ada manfaat. Sama sekali tidak ada manfaat. Bahkan Sudah kita pede, Nak. ditertawakan. Stop dulu, stop dulu. Sudah lah. Sudah Iya, ya, silakan. Bahasa Inggrisnya Bapak Capu Micu awal. Iya, iya, iya. Iya. Apa dia nih arok kapang? Dinda itu di WA ini permintaan untuk adamkan suasana itu aja. Pendek aja Oh nggak iya. apa-apa. Iya, silakan. Baik, Masya Allah. Kita baca ayat suci Al-Quran, teman-teman sekalian, supaya kita kembali mencuci pikiran dan hati kita ini. Karena kita ini adalah hamba Allah, kita ini umat Islam, yang mana umat Islam itu senantiasa selalu hati yang selalu diperbaiki. Nah, mungkin tadi kita ada sesuatu yang keliru, marah dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran, penyakit-penyakit hati kita itu bisa dihilangkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah wa rasulahu Qul ati'u Allah wa rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Zurriyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Iz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. فلما ودعتها قالت رب إني ودعتها أنثى والله أعلم بما ودعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله بشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين
قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Silakan Bang Handi. Ya, Teman-teman sekalian. Adam sudah ya. Masya Allah. Terima kasih. Insya Allah. Ya, ini udah banyak teman-teman yang senior di sini. Ini tempat saya, nggak apa-apa buat Oten. Saya izin turun. Ya, saya masih, ini banyak senior dari API ini. Saya masih baru di API, jadi saya masih ini dulu deh, turun di bawah dulu deh. Nggak apa-apa. Maksudnya saya sini aja, aku aja, nggak apa-apa. Biar Nah, ini guru biasa kita juga mau ngumpul. turun. Iya, biar terbiasa ngumpul. Allahu Akbar. Jadi sini aja. Bang Zuma semuanya, aku izin pamit turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus untuk Bang Zuma. Assalamualaikum Sama-sama adekku, siap-siap ke Makassar nanti ya. Kita di UNAS ya. Insya Allah, siap. Masya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aku buat Waalaikumsalam. biar Bang Andre di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi nggak apa-apa, nanti Polres kan ada naik. Nggak apa-apa bro, Polres juga ada naik. Kalau seandainya ini gitu loh. Silakan dilanjut dulu. Saya makan malam dulu bentar. Udah ya. Makan dulu saya. Ikan bakar. Ya. Lanjut. Bentar aja. Siap. Oke, buat teman-teman Kristen ya, terutama buat para pendeta ya, terus buat para biarawati atau pastor yang belum paham tentang Biblenya, yang belum paham tentang Kristen, silakan naik ke atas ya. Kita ajarin di atasnya 3 SKS. Sakapeng kehet ya. Ya, izin turun Bang Satria ya. Siap. Bang Andre, Oke, makasih terima banyak. kasih Tadi semuanya. udah memutarkan labnya di sana Bang Andre ya. Masya Allah. Siap. Oke. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rambe, ini Opung Rambe bukan? Selamat malam, Rambe. Halo, selamat malam Bang. Rambe. Loh, kok nggak ada suara? Apa saya yang nggak ada suara ini? Ini Opung Rambe bukan? Ada. Assalamualaikum. Opung Rambe, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diganti PP-nya, jadi saya nggak tahu ini. Mohon maaf Opung. Sehat selalu Opung. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buang kata lempu. Bang Stilo. Ya, buat oten-oten ya, teman-teman Kristen yang mau diskusi ya, yang mau belajar tentang Kristen, silakan naik ke atas ya. Silakan naik ke atas. Gratis kok di sini, nggak bakal dipungut biaya kayak di gereja. Kalau di gereja kata Pak Petalempu katanya dipungut biaya belajar Bible itu. Kalau di sini gratis. Oke, izin Bang Kian. Siap Opung. Lanjut. Saya tadi sangat tertarik sekali
ungkapan narasinya Bang Peta sama Bang Handi. Kebenaran juga tadi Bang Dio juga ada di sini, di room ini. Tadi siang itu sempat terjadi ada yang ya seperti begitulah. Memang Bang Juma ini seperti pepatah mengatakan kalau pohon pinang itu semakin tinggi terpaan angin semakin kencang. Dan itu saya merasakan pada diri saya sendiri pun seperti demikian itu. Intinya bagaimana kita mempertahankan, jangan sampai ada sesuatu dan lain hal sekencang dan sekeras apapun terpaan angin kita hadang, kita hadapin dan kita lakukan. Nggak perlu kita harus banyak mengadakan sesuatu yang subjektif. Itu cara berpikir saya barangkali. Jadi mungkin Tristan 1, 2, 3 bahkan 1000 akan muncul, maupun yang lain-lain, tidak harus saya sebutkan nama-namanya. Karena mulai dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, di mana ada saya pasti di situ ada Abu Lahab, Abu Jahil, Abu segala Abu. Nah, jadi dengan demikian kita harus berpikir yang berkepala dingin lah. Sebagai pengalaman, saya 10 tahun yang lalu sangat dicercah, bahkan dibilangin saya orang gila. Tapi dengan tujuan yang ikhlas dalam menjalankan profesi yang saya tekunin ini, sekarang semua menjadi tingginya pohon pinang yang tadi terpaan pun kita hadapi dengan tenang, berlalu tanpa ada sesuatu yang melukai hati siapapun saya lakukan. Alhamdulillah beres semuanya. Assalamualaikum Bang Handi. Itu sebentar. Oleh karena itu, saya ulang sekali lagi, kalau ada pun terpaan angin, sesungguhnya kita harus menerima dengan lapang dada. Kecuali seperti tadi siang itu terjadi, ada Bang Dio ada, itu langsung saya sekak itu di satu room. Memang kita kawal Bang Juma ini, kita kawal terus, langsung maupun tidak langsung di komal-komal ini. Begitu kira-kira dilanjut, dan saya mohon izin undur diri dulu, monitor dari bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Opung? Syukron Opung, Masya Allah, sehat selalu ya Opung ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi diskusi ya teman-teman. Batu kemenangan. Silakan batu banyak utang. Ada Unrip. Suaranya kok kayak suara Unrip? Batu ganteng. Batu anu. Ya, mungkin Uniripa mau menambahkan sepatah dua patah kata. Silakan Ustadz Dio kalau mau bernarasi. Aku Batu tadi yang sebenarnya jujur ya, aku telat tadi dengarkan diskusi, Masya Allah, tapi semoga itu menjadi kabar gembira dan Masya Allah luar biasa sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah dan damaikanlah saudara kalian itu. Tadi Bang Zuma luar biasa, ketundukan hati, tawadu, dan tetap berani menyuarakan kebenaran apapun rintangan yang ada di hadapan, dan itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga contoh yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang mungkin perlu kita pahami bersama. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari atau riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innallaha, aku ndak ini ya teman-teman ya, aku ndak mengatakan si fulan orangnya, tapi silahkan kalian nilai sendiri.
innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibrila faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, maka Allah akan panggil Jibril dan berkata kepada Jibril, sesungguhnya aku cinta kepada fulan ini, maka cintailah dia. Qala, Nabi bersabda melanjutkan, fayuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril pun mencintainya. Thumma yunadi fis sama, kemudian dia memanggil di langit, menyuarakan hal itu di langit. Fayaqul, Jibril mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu. Sesungguhnya Allah itu mencintai fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka si hamba itu tadi dicintai oleh penduduk langit. Qala thumma yudha'u lahul qabulu fil ardi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan si hamba tadi yang dicintai oleh Allah itu, Allah tetapkan dia diterima oleh penduduk bumi. Artinya dia diterima oleh masyarakat, diterima oleh kaum muslimin, diterima oleh orang-orang yang beriman. Sebaliknya, wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril fayaqulu inni ubghidu fulanan fa abghidhu. Qala fayubghiduhu Jibrilu thumma yunadi fi ahli samai innallaha yubghidu fulanan fa abghiduhu. Qala fayubghidunahu thumma tuda'u lahul baghdha'u fil ardi. Sebaliknya, kalau Allah itu benci terhadap seorang hamba, maka Allah akan panggil Jibril dan berkata kepada Jibril, sungguhnya aku benci dengan hamba ini, si fulan ini. Maka malaikat Jibril pun ikut membenci si fulan itu. Kemudian malaikat Jibril memanggil di langit dan panggil kepada seluruh penduduk langit, sungguhnya Allah benci si fulan, maka hendaknya kalian benci dia. Maka dia pun dibenci, si hamba itu dibenci oleh penduduk langit. Kemudian Allah tetapkan di bumi orang-orang membenci si hamba tersebut. Makanya ini sering kita ingatkan teman-teman, kita berbuat sesuatu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Ketika kita melihat ada qabul, penerimaan masyarakat, penerimaan kaum muslimin, itu bisa menjadi indikasi si fulan ini adalah orang yang ikhlas dalam melaksanakan amalnya. Dan itu kita bisa lihat dari sepak terjangnya, teman-teman. Kenapa? Ada hadits lain yang menunjukkan hal itu. Kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammuhu farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya ragimah. Barang siapa dunia itu adalah tujuan utamanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah jadikan kemiskinan di depan kedua matanya. Dunia tidak datang kecuali barang siapa yang akhirat adalah niat utamanya, Allah akan satukan urusannya, Allah akan bantu, Allah akan tolong dia, dan Allah jadikan kekayaan dalam hatinya, dan dunia itu akan datang tunduk di bawah kakinya dalam keadaan ragimah, dalam keadaan hina. Artinya dunia akan datang sendiri. Ketika dia ikhlas, kita membentengi saudara-saudara muslim kita, kemudian kita ikhlas karena Allah, membela kebenaran, kita sampaikan kebenaran, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kita bela saudara-saudara muslim kita di sini, khususnya di APK TikTok ini. Insya Allah kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tolong. Dan Allah akan berikan ganjaran itu kontan di dunia, apalagi nanti di akhirat insya Allah. Mereka akan melihat bagaimana sepak terjang orang-orang yang ikhlas karena Allah. Allah akan bantu. Dan mereka juga akan melihat bagaimana sepak terjang orang-orang yang berbuat itu bukan karena Allah. Entah karena kebencian, entah karena pamor, entah karena iri hati, entah karena syuhrah, ketenaran, dan segala macamnya. Entah karena koin, entah banyak hal yang itu bisa memalingkan hamba dari ketulusan, dari keikhlasan beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, teman-teman, aku pribadi berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu ikhlas dalam amalannya. Dan aku doakan kandaku, saudaraku, khususnya Bang Zumah dan kawan-kawan para pejuang-pejuang APII atau teman-teman para debaters yang ada di luar API juga, kaum muslimin secara umum,
Semoga Allah jaga kalian semua, diberikan keikhlasan. Kita berjuang ikhlas lillahi karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Dan semoga keikhlasan ini menjadi sebab terbesar Allah Subhanahu wa taala tolong kita, Allah bantu kita dalam menghadapi berbagai macam rintangan dan halangan di hadapan kita. Semakin tinggi sebuah pohon, maka akan semakin kencang dan kuat anginnya. Oleh karena itu, harus kita semakin mengikhlaskan hati kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semakin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cermin yang tak retak. Tidak ada gading yang tak retak. Pasti ada Baru belakang lo. pasti ada keretakan. Yang namanya manusia itu pasti ada kesalahan, kekeliruan. Maka kewajiban kita sebagai umat Islam, yashuddu ba'duhum ba'dha, menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Suatu saat nanti kalian lihat Bang Zuma keliru, tergelincir, atau saya, atau teman-teman yang lain, ada Uni Rifa, ada Bunda Rahma, ada Bang Handi, ada Kang Satria, atau APII mungkin. Jangan sungkan dan jangan segan dan jangan ragu untuk memberikan nasihat, memberikan teguran, memberikan masukan-masukan. Kenapa? Karena kita bersaudara, teman-teman. Kita semua bersaudara, diikat dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Kata Nabi SAW, Al-Muslimu akhul Muslim. Seorang Muslim itu adalah Muslim bagi yang lainnya. La yakhduluhu wa la yadlimuhu wa la yahkiruhu. Dia tidak boleh merendahkan dan dia tidak boleh menghinakannya. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu adalah dalam hati. Bihasbi imri'in minasyarri ayyahkir akhahul muslim. Cukuplah seorang itu dianggap buruk kalau dia membenci saudara muslim yang lainnya. Kalau kita tidak mampu untuk berjuang bersama saudara-saudara muslim kita untuk membentengi akidah Islam, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, minimal kalau kita tidak mampu untuk berjuang bersama-sama, minimal jangan jadi penggembos. Itu minimal. Aku tadi dengarkan ucapan Bang Kores luar biasa. Ibarat kita tank api. Kalau kalian ada di jalan jadi penggembos, soal kalian mau menghalangi, kita libas. Mohon maaf. Jadi harus perhatikan teman-teman, kalau tidak bisa bekerja sama, tidak bisa berkolaborasi, minimal jangan jadi penggembos. Kalau kita tidak mampu untuk berkontribusi, minimal jangan menyampah, jangan menghalang-halangi. Itu minimal. Doakan saudara-saudaramu, semoga mereka diberikan kekuatan, Bang Zuma dan kawan-kawan yang lain di APII, semoga diberikan keikhlasan, kekuatan, ketabahan untuk hari-hari berikutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua nanti di surga sebagaimana Allah kumpulkan kita di APK ini. Dan aku berharap mudah-mudahan nanti suatu saat di surga nanti kita dikumpulkan kembali dan kita bisa bahas lagi apa yang telah kita jalani di hari-hari yang sekarang kita lalui. Demikian teman-teman, sedikit saja, silahkan dilanjutkan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Walaupun nggak disuruh saya lanjut ya. Jadi menurut Matius pasal 23 nomor 15 dan 16. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentaubatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Siapa penyesat dari ahli Taurat, dari sekte Farisi, membawa agama baru yang bertentangan dengan Yesus, yang mana pengikutnya adalah orang-orang jahat di seluruh alam, seperti Katolik dan Protestan, 600 tahun, 500 tahun melakukan kejahatan-kejahatan. Siapakah tokoh ini? Tolong dijawab. Kecuali siapa? Ya, jawab. Itu aja sih. Silakan dijawab Ales dan Al-KTP. Ales, buka mic. Langsung dijawab aja. Ya, silakan. Ales, siapakah penyesat? Dalam Matius pasal 23 nomor 15 dan 16. Ahli Taurat dari sekte Farisi yang penyesat
yang mana agamanya dari agama yang dia bawa sendiri yang bertentangan dengan Yesus, yang agama ini menjadi asbab pengikutnya adalah pengikutnya para penjahat lebih jahat daripada dia. Kalau dia membunuh Stefanus, kalau pengikutnya menghabisi banyak orang, jutaan orang, ratusan tahun. Siapa nama tokoh ini? Kalau nggak bisa jawab, saya kasih tahu. Silakan. Ya, silakan dijawab Alktp sama Ales. Silakan. Bukan open cam Alktp, tapi dijawab. Pertanyaan kalau nggak bisa jawab, saya cuma bertanya aja. Malam ini saya bertanya aja. Yang menyesatkan di ayat berapa tadi, Kak? Matius pasal 23 nomor 15 sampai 16. Siapakah di sini yang terlaknat, yang celaka? 19. Ahli Taurat dari kalangan sekte Farisi membawa agama baru, mengajarkan dia agamanya, menyeberangi lautan, kemudian menjadikan pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada dia. Siapakah dia orang ini? Kalau kalian tidak bisa sebutkan nama, apakah kalian mau mengatakan Yesus berbohong? Tidak, saudara-saudara. Yesus adalah Tuhan. Kalian kok bohong? Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah gunanya Tuhannya Kristen lahir dan hidup di dunia Yang untuk pertama aja peradaban? belum dijawab, udah ke yang kedua. Dasar. Kirain gitu. Jawab dulu itu yang pertama. Iya, jawab dulu. Lama kali kan. Betul kemenangan. Pertanyaan kedua. Cepatlah, ini si Ales ini ngapain di atas kalau nggak bisa jawab ini? Aduh. Kalian selama ini kalau bertanya aja. Ales, buka mic-nya. Undang buka mic itu, Kang. Udah, sama moderator diundang. Moderator kalau misalkan dia nggak mau ganti. buka ini, ganti aja. Aku mau nanya aja malam ini. Aku nggak mau ditanya. Aku mau bertanya aja. Bertanya aja aku malam ini. Alktp bisa menjawab? Ya, selamat malam Ales. Siap, Unirifa. Ya, Ales silakan Pertanyaannya, dijawab. Uni. Matius pasal 23. Di situ Yesus menyebutkan ada orang yang celaka, yang mentobatkan satu orang menjadi penganut agamanya, yang kemudian orang itu setelah bertobat menjadi lebih jahat daripada si penyesat ini. Siapakah orang ini dan apakah agama yang dia bawa? Silakan. Oke, saya jawab ya. Itu Matius pasal 23. Jawabnya itu di nomor 16, ayat 16. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin yang buta. Ya itu orangnya yang buat agama. Yang saya tanya tokoh yang telah terdeteksi secara sejarah memiliki kriteria dari sekte sesat Farisi, membawa agama baru, menjadi tokoh sentral agama itu, kemudian pengikutnya adalah orang-orang yang merusak peradaban, menjadi asbab kegelapan, menghabisi nyawa orang, menghalalkan penjajahan. Karena orang ini adalah orang yang lebih jahat daripada penyesat itu sendiri. Namanya siapa? A. Paulus, B. Saulus, C. Paulus Saulus. Dalilnya enggak seperti itu bunyinya, Rifa. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat. Orang-orang Farisi, dari sekte Farisi. Hai kamu orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan, keluar dari Yerusalem, dan menjelajah daratan. Pergi mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, membawa agama baru. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Setelah menjadi pengikutnya, orang-orang ini menjadi orang-orang jahat. Siapakah orang dari sekte Farisi, ahli Taurat, membawa agama baru yang bertentangan dengan Yesus, yang mengarungi lautan, membawa agama baru
agama ini adalah agama yang membawa doktrin kejahan, melegalisasi penjajahan, mengajarkan agama dengan menyamar seperti serigala berbulu domba. Siapakah orang ini, wahai saudara Kristen? Kenapa kalian harus menjawab? Kalau tidak ada tokoh sentral sebuah agama berasal dari orang ahli Taurat dari sekte Parisi, dan agama ini agama sesat, maka Tuhan kalian berbohong. Masa tidak ada terdeteksi sejarah sama sekali ada orang Parisi mengajarkan agamanya, mengarungi samudra, melewati lautan? Belajarlah. Masa kalian menuduh Tuhan kalian berdusta? Oke, terlalu berat pertanyaan saya. Lanjut. Pertanyaan kedua. Apa alasan kalian katakan kalau Yesus itu adalah juru selamat? Apa alasan? Selamat tidak. Jangankan menyelamatkan umat manusia, lebih baik menuhankan Bang Dio. Minimal menyelamatkan seorang wanita dinafkahi dunia akhirat. Siapa yang pernah diselamatkan sama Tuhan kalian? Satu nama. Jadi, ya jawab dulu lah yang tadi itu. Saya jawab ya. Nah, silakan Alketp. Ya, yang sudah terbukti diselamatkan yaitu Lazarus dibangkitkan dari kematian. Apa gunanya Lazarus dibangkitkan dari kematian? Lebih baik membangkitkan Isaac Newton. Lebih baik membangkitkan Einstein. Atau memperbaiki badannya Hawking, otaknya berfungsi buat peradaban. Lazarus dibangkitkan gunanya apa? Ada manfaat Lazarus buat peradaban? Apa gunanya, brother? Ya, Bukan kan? lebih baik membangkitkan Isaac Newton. Yang saya tanya itu apa? Yang tadi nggak bisa jawab berarti ya, Alketp ya. Udahlah, udah lewat, skip ya. Pertanyaan pertama terlalu berat. Pertanyaan kedua. Sebutkan satu orang yang diselamatkan oleh Yesus. Kenapa? Kalau kalian pengen kali, siapa? Lazarus. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari apa? Dari maut. Dari maut. Kematian. Kenapa harus Lazarus? Apa gunanya Lazarus dibangkitkan? Coba. Apa guna buat peradaban? Kalau menurut Bible, Injil, Lazarus dibangkitkan untuk membuktikan kebesaran Allah, Tuhan yang semesta alam. Apa gunanya? Kalau orang sudah tahu kalau dia adalah orang yang memiliki kebesaran, apa manfaatnya buat peradaban? Apa gunanya Yesus memamerkan kekuatannya menghidupkan orang? Sementara Paulus ternyata juga bisa membangkitkan orang mati. Apa hebatnya? Apa gunanya buat peradaban? Lebih baik membangkitkan Isaac Newton. Lebih baik membangkitkan Hawking. Otaknya kepake. Ini Tuhan kalian ada apa? Kenapa membangkitkan Lazarus? Apa gunanya Lazarus itu hidup di dunia? Nah, Lazarus aja nih ya, ini saya kasih tahu Alketp ya. Tuhan kalian hidup 33 tahun di dunia. Dengarkan aku baik-baik. Masih mending Pak Jokowi ya, minimal pernah jadi presiden. Minimal bisa jalan wisatawan gratisan ke rumah dia. Dapat minum, dapat makan, dapat foto-foto. Tuhan kalian 33 tahun hadir ke dunia, lahir, besar, tumbuh, kembang. Apa manfaatnya buat peradaban? Apa manfaatnya buat peradaban? Kalau kalian tanya apa gunanya Nabi Muhammad lahir ke dunia, saya mampu menjawabnya singkat, padat, cepat. Membawa hukum-hukum yang pada akhirnya hukum-hukum tersebut digunakan untuk memajukan peradaban. Apa salah satunya? Hukum memerdekakan budak Islam. Tahun berapa kemudian budak dihilangkan di muka bumi ini? Oh, 1000-an. Sebelumnya Nabi Muhammad sudah ajarkan untuk memerdekakan budak. Kemudian memuliakan manusia yang levelnya adalah budak, Nabi Muhammad ajarkan. Nabi Muhammad SAW menikahi budak, tandanya budak boleh dinikahi. Menjadikan budak anak angkat, tandanya budak boleh dijadikan anak angkat. Menjadikan sahabat karib budak, artinya budak boleh dijadikan sahabat. Yesus, apa gunanya Yesus hadir ke dunia? Nah, ini lucu nih.
Kalau nggak ada gunanya ngapain gitu kan? Lucu. Gak bisa jawab lagi. Alias kenapa kok Numpang diam aja disalib, ini? numpang mati. Oke, saya jawab. Kan. Kalau gunanya Lazarus dibangkitkan, gunanya ya untuk membawa manusia pada kehidupan yang kekal, memberitakan tentang kerajaan Allah. Kalau Nirifa bilang Muhammad memerdekakan orang budak, ya itu bukan peradaban. Harusnya meniadakan orang budak, bukan malah merdekakan orang budak. Dengan mengajarkan memerdekakan budak, itu Nabi Muhammad mengajarkan untuk menghentikan perbudakan. Ya, sementara Anda punya lahir, hidup, besar, kembang, tumbuh di Yerusalem. Perhatikan nih. Jangankan membawa kemajuan seluruh alam dan dunia, kampung halamannya saja sampai detik ini masih berdiri-diri, bergelimpangan jenazah. Kampung halaman Tuhanmu loh. Bandingkan dengan kampung halaman Tuhan saya. Kampung halaman Tuhan saya pula. Tuhan saya nggak punya kampung halaman. Tuhan saya bukan manusia, lupa. Keseringan diskusi sama kalian sih. Bandingkan dengan kampung halaman Nabi saya. Bentar, sebelum Bang Zuma ambil alih. Bang Zuma udah selesai belum makan? Bang, mau tidur Bang aku. Nabi. Ya, saya salah. Kampung halaman Nabi saya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sejak beliau hadir yang tadinya jahil menjadi berilmu pengetahuan. Yang tadinya di situ tidak ada peradaban, kau tengok gedung tinggi di situ sudah ada, orang-orang kaya bergelimpangan di situ. Tapi bandingkan dengan kampung halaman Tuhanmu loh, brother. 33 tahun dia hidup di situ, tidak ada manfaatnya. Ini yang lucu. Nah, jadi konklusinya adalah satu, kawan-kawan Kristen kesulitan menyebutkan siapa tokoh penyesat yang membawa agama sesat yang bertentangan dengan Yesus. Mereka nggak mampu jawab. Kenapa? Tidak ada sejarah yang menunjukkan ada orang Farisi membawa agama baru, mengarungi samudra, mengajarkan agamanya, yang agamanya menjadi agama jahat. Tidak ada. Tidak ada kecuali agama Kristen. Yang kedua, poin kedua. Saya membuktikan bahwa ketika kalian selama ini diskusi dengan umat Islam, membangga-banggakan Tuhan kalian, kami selamat, juru selamat, itu angan-angan dan cita-cita. Tapi saya membuktikan bahwa Tuhan kalian tidak memiliki guna dan manfaat untuk peradaban. Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengajarkan agama Islam, bagaimana kemudian peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Saya punya data. Ini terakhir buat kalian. Kalau aku bisa menjawab, nabiku gunanya apa? Ya. Nih, baca ini. Ini data. Siapa yang membuat ini? Nah, bukan saya. Ini data. Ya, ini termasuk data yang cukup kredibel. Kalau kalian baca di sini, kalian kalau perhatikan betul-betul, selama abad ke-12-13 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa, dan para sarjana dari negara-negara Kristen itu melakukan perjalanan ke universitas Muslim di Spanyol, Mesir, Suriah, bahkan Maroko untuk memperoleh pengetahuan dari musuh mereka dalam agama. Ya, terkait agama, kalian musuhi kami, tapi kalau mau belajar kalian berteman dengan kami. Ini menurut siapa? Bahkan ini diakui oleh scholar pertama di Inggris, ya, ilmuwan pertama Inggris, Admiral of Bath, menjelaskan dia belajar kepada master Arabnya. Ini jadi aku kalau bertanya itu aku pastikan mampu menjawab. Nah, itu salah satu intermezzo aja. Tadi itu cuma contoh diskusi teman-teman ya. Itu contoh diskusi. Saya mau tidur dulu. Mungkin lanjut Bang Zuma dan Bang Dio. Kang, itu cuma ngasih tahu aja. Uneripa keren, subhanallah ya. Ternyata Sri Kandi Muslim ini, masya Allah keilmuannya ya. Oke, Gurunda Juma udah monitor Gurunda. Ini ada 2 OT nih. Kalau si Al-KTP mah kayaknya pemain cadangan dia. Ya, Gurunda, assalamualaikum. Dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya, malam saudara Al-KTP, gimana kabar? Ya, baik, terima kasih Bang Juma. Bang Juma sehat. Ini Bang Juma, Iya. boleh saya berikan sedikit untuk motivasi diri saya. Ini saya gambarkan seperti apa yang kami prediksi kayak Bang Juma ya, seperti ini Bang. Piring kotor itu harus dibersihkan, bukan disingkirkan. Orang bersalah itu perlu dibina, bukan dihina. Lalu dirangkul, bukan dipukul. Gunakanlah solusi, bukan emosi. Kedepankanlah nilai-nilai kebenaran, bukan mencari-cari pembenaran. Ini buat saya Pak Juma ya. Saya hanya baca saja. Ya, baik. Saya boleh bertanya satu Bang Juma? Tanya. Silakan. Ya, sebentar saya ambil HP. Saya boleh pen cap? Boleh, silakan. Ya, baik Pak. Bang Ales, siapkan pertanyaannya ya, Bang Ales. Ya, silakan Bang. Lanjut dulu pertanyaannya. Iya, oke. Ini apa nih? Di Lukas 10 ayat 27 sampai 29. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baik, dari ayat ini Bang Juma, saya mau bertanya, ya, kalau apakah ada yang mirror gitu yang seperti ini, mirip di Al-Quran? Tolong kasih saya di mana ayatnya yang mungkin seperti ini ya sama seperti ini. Karena setahu saya Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu, berarti secara tidak langsung Al-Quran membenarkan Injil, Taurat dan Zabur. Tentu ini hukum tertinggi di kami gitu. Terima kasih Bang Jumat. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di Islam itu kalau bertemu kemudian mereka saling berkasih sayang satu sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika berjumpa, ucapan ini kemudian yang terlontar dari mulut umat Islam. Ini aja bagi orang berakal udah nyampe. Bagaimana kemudian ucapan ini membuktikan bahwa di Islam itulah kasih sayang sejati. Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu atau kepada kalian. Nah, dan ketika dikatakan warahmatullah dan rahmat Allah wabarakatuh dan juga berkat Allah untuk kalian. Apakah ada ucapan seperti ini di Islam, di Kristen? Begitu bertemu, apa yang dilakukan oleh orang Kristen? Selamat siang. Kenapa siang yang diselamatkan? Selamat malam. Kenapa malam yang diselamatkan? Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Keselamatan atasmu dibalas waalaikum dan juga atasmu. Indah sekali itu. Indah sekali Islam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahut-sahutan kemudian waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan pun tercurahkan atasmu. Coba. Indah sekali di Islam itu. Nah sekarang, kalau Anda berbicara mengenai ajaran kasih, di Islam itu
Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian, barang siapa yang membunuh satu manusia, itu sama halnya dia membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya kata Allah, wa man ahyaha faka'annama ahya manusia. Barang siapa kemudian memberi kehidupan, memberikan kemudian, memelihara kemudian seseorang atau satu orang, maka itu sama halnya dia memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Kok saya juga balik? Ada nggak kemudian ayat seperti itu di dalam ajaran Kristen? Tidak akan pernah Anda temukan. Kemudian berbicara mengenai kasih. Kasih itu artinya apa? Menyayangi. Kasih itu menyayangi. Kasih kepada anak, menyayangi anak, melindungi anak, menaungi anak, menyelamatkan anak. Kasih kepada orang tua, melindungi orang tua, mengasihi orang tua, menyayangi orang tua. Sekarang umat Islam ini menjelaskan apa? Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai umat Islam, peliharalah dirimu dan keluargamu. Dari mana? Dari api neraka. Itu baru kasih yang sesungguh-sungguhnya. Lalu kemudian apa Islam itu? Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan baik. Apa endingnya? Supaya mereka terselamatkan kemudian. Kurang apa lagi Islam ini? Diperintahkan Islam untuk menjaga diri, menjaga keluarga. Dari mana? Dari api neraka. Lah kalau yang Anda gaungkan kemudian kasih, kasihilah musuhmu. Apa maksudnya tuh? Musuh dikasihi maksudnya apa? Kasih maksudnya memaafkan. Oh biasa. Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 14, justru kepada orang-orang kafir pun Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengajarkan untuk memaafkan. Itulah indahnya Islam. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai kasih yang kemudian salah diartikan kemudian oleh orang Kristen, maka Islam berbicara mengenai kasih itu tidak pernah disalah artikan. Kasih adalah mengajak manusia untuk menjauhkan diri mereka dari hal-hal yang buruk, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, kullil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauma bima kanu yaksibun. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak beriman. Ini apa ini? Memaafkan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak takut akan datangnya hari-hari kiamat, yang tidak takut kepada hari pembalasan, karena dia akan membalas satu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Karena Allah akan membalas kaum tersebut, maka kami umat Islam tidak punya hak untuk membalas orang yang melakukan kesalahan. Makanya dikatakan maafkan. Kullil ladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai kasih dalam perspektif pengajaran Yesus, coba Anda baca di dalam Matius 22. Matius 22 jelas sekali ketika kemudian murid Yesus bertanya, apa yang Yesus uraikan kemudian kepada muridnya. Nomor 34 sampai nomor 40. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka. Dan seorang dari mereka kemudian seorang ahli Taurat kemudian bertanya kepada Yesus, Guru, ya paman, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal.
itulah hukum terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu dialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi yang pertama mengasihi Tuhan Elohim, yang kedua mengasihi sesama manusia. Mau dia musuh, mau dia teman, pokoknya dikasihi. Itu menurut Yesus. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap akal, dengan segenap jiwa, kemudian dengan segenap hati, itu mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan juga akal. Mengasihi manusia, itu yang kedua. Yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi manusia. Tapi apa kata Yesus data nomor 40 ya? Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya ulang. Hukum kasih kepada Allah, kasih kepada seluruh umat manusia. Kepada kedua hukum itulah kemudian tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti kasih kepada manusia, kasih kepada Elohim, kasih kepada musuh, semuanya kemudian tergantung kepada hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, apa kata Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, tidak ada lagi kasih karena sudah dibatalkan. Taurat batal, berarti kasih batal. Makanya di Kristen disebarkan ke seluruh penjuru dunia, itu bukan dengan kasih, tapi dengan menunggangi penjajahan, penindasan, perampasan dan seterusnya. Disitulah Kristen kemudian menjamur ke seluruh penduduk bumi, ke seluruh penjuru bumi dengan cara menunggangi penjajahan, penindasan, perampokan dan seterusnya. Begitu saudara. Jadi sekali lagi sekarang kasih di dalam pengajaran Yesus itu dibatalkan oleh Paulus. Ingat ya, kepada kedua hukum inilah kemudian tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kitab para nabi, hukum Taurat batal setelah Yesus mati di atas tiang salib. Berarti batal nggak ini kasih? Batal. Makanya apa buktinya kalau ini batal? Apa buktinya kalau ini batal? Tenang, dengarkan baik-baik. Apa buktinya kalau ini batal? Yang disebut kasih kepada Elohim berdasarkan instruksi Yesus, Anda boleh baca dalam Ulangan 11 nomor 1. Kasih kepada Tuhan itu adalah kamu dengan setia menjalankan kewajibanmu terhadap perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Yosua 22 nomor 5, kasih itu adalah menjalankan dengan setia apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu kasih. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Hukum Taurat. Jangan makan babi, pelihara sabat, sunatkan dirimu. Itu. Jangan bikin patung. Itulah hal-hal yang kemudian menjadi ajaran dan perintah Elohim. Kasihilah Tuhanmu dengan cara apa? Menjalankan dengan setia segala ketetapan, perintah dan ketentuannya. Bagaimana Kristen mau kasih kepada Tuhan? Sementara perintah-perintah Tuhan sudah dibatalkan di atas tiang salib. Jadi gugur itu. Gugur. Kedua, kasih kepada manusia. Yang disebut kasih kepada manusia adalah mengajarkan perintah-perintah Tuhan kepada seluruh manusia. Di mana itu tertulis? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang terhina di dalam kerajaan langit. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan dan tidak meniadakan ini diajarkan kepada orang lain agar tidak meniadakan, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Artinya, menurut Yesus, kasih kepada manusia adalah mengajarkan manusia untuk taat melaksanakan segala perintah Tuhan dan tidak menghilangkannya meskipun yang paling terkecil. Kristen dua-duanya gagal. Kristen tidak mengasihi Tuhan, Kristen tidak mengasihi manusia. Kristen malah menghancurkan manusia dengan mengajak manusia kemudian mengikuti ajaran yang bukan dari Nabi
dan mengajarkan bukan dari Tuhan, mengajarkan manusia menyembah kepada sesamanya makhluk. Itulah Kristen. Makanya di dalam Matius 7:22 nomor 23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat dengan memakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan agama Kristen, orang itu membawa manusia untuk diusir ke dalam api neraka berdasarkan Matius 7 nomor 22 nomor 23. Makanya saya tidak mau menjadi Kristen, karena saya tidak menginginkan anak-anak saya kemudian dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Silakan. Ya baik, terima kasih Bang Jumat. Tadi paparan Bang Jumat dari semuanya. Waduh, kena tombak. Hilang Bang Jumat nih. Sabar dulu, kena tombak lagi Bang Jumat ya. Ini orang-orang ini kok lagian digedein sih, Akang, jangan digedein Bang Jumat. Nggak pengaruh Bang Andi antara digedein sama dikecilin, nggak pengaruh. Oh, nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Dikecilin juga tetap aja kalau udah kena tombak. Kalau Bang Jumat nyantai loh. Ada apa sih? Terlalu banyak ininya, musuhnya. Nyantai kok. Oten-oten ini emang bener-bener ini ya. Tap-tap layar teman-teman, ini kok baru 200, yang nonton hampir 4K. Ayo dipercepat tap-tap layarnya. Moderator tolong diperhatikan. Gimana Bang hal KTP? Bisa ditanggapi aja dulu sambil menunggu Bang Jumat. Oh iya, baik. Atau dibiarkan teman itu Bang bertanya di atas Bang Andi, yang Bang Ales itu. Saya tunggu Bang Jumat biar saya bisa sampaikan. Si Ales ini kok nggak mau ngomong ya, kenapa? Ales, silakan. Tanggapi ya. Ya. Saya tanggapi sambil nanti dialognya sama Bang Juma, Bang Al KTP-nya. Itu tadi kan Bang Juma itu ambil ayat Al-Maidah. Itu kan ketetapan untuk bangsa Israel. Tentang kasih itu bukan ketetapan untuk Islam. Dalil terus Al-Jasiyah 14 dipaksa menjadi hukum kasih ayat itu. Padahal di situ kan untuk orang beriman. Kalau untuk orang beriman kan bukan kasih namanya. Kecuali kalau pada orang kafir. Itu Al-Jasiyah. Itu aja yang saya tanggapi dari dalil yang dipaparkan Bang Juma tadi. Gak ada kasih di Islam. Amal ibadah itu ditolak itu udah gagal dari kasih itu. Saya tidak meragukan Nabi Muhammad. Dia benar-benar mengenal Tuhannya. Makanya dia pernah mengaku, aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku dan pada dirimu. Karena saya tidak ragu bahwa Nabi Muhammad benar-benar mengenal Tuhan yang dia sembah. Sampai dia mengaku tidak selamat, artinya ada apa dengan Tuhannya Muhammad? Kenapa dia mengaku bahwa dia tidak selamat? Tapi itulah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad. Tapi pada kesimpulannya, kalau mau bantah nggak apa-apa. Kita berkesimpulan bahwa Muhammad mengatakan demikian, kemungkinan Tuhan yang nggak punya kasih, sehingga amal ibadahnya Muhammad itu nggak diterima, dia nggak bisa diselamatkan karena itu. Ya gitu aja kalau bicara tentang kasih. Nanti dilanjutin sama Bang Juma, Bang. Cuma nanggapi aja saya. Oke? Silakan. Ini batu kuburan Cina ngomong isinya apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian jaminan surganya jangankan kepada dirinya, kepada umat Islam aja jaminan keselamatannya sangat luar biasa. Oke, kami umat Islam itu memiliki warisan Firdaus. Orang Kristen memiliki warisan neraka jahanam. Itu dalil, itu fakta. Siapa yang mengusir orang Kristen? Yesus.
Matius 7, nomor 22, nomor 23. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Siapa yang bernubuat pakai nama Yesus? Karisteng. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Karisteng. Jadi yang diusir siapa di situ? Pada hari terakhir nanti aku akan berterus terang kepada mereka yang mengusir setan, bermujizat, bernubuat pakai namaku. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa itu yang diwariskan usiran itu? Karisteng. Jangan sombong ente. Kalau di Islam itu innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Itu kata Allah. Barang siapa yang berkata bahwa Allah adalah Tuhanku dan dia teguh memperkokoh apa yang diucapkan itu dalam kehidupannya, maka kabarkanlah kepadanya kabar gembira, yaitu surga, bil jannah. Jelas itu jaminan umat Islam itu surga. Nah, mengenai maaf memaafkan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'ah mithluha faman afa wa aslaha fa ajruh Allah. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, maka mereka mendapatkan pahala dari Allah. Jelas itu di Islam. Ini dalil. Jadi tidak bisa Anda ngarang-ngarang tentang Nabi Muhammad, tentang agama Islam. Huzil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan kebaikan, serta jangan kamu pedulikan orang-orang yang bodoh. Ini perintah Allah. Jadilah pemaaf. Perintah Allah ini. Ini perintah Allah. Jadi kalau saudara ingin mempelajari banyak tentang Islam, ya gunakan akal, karena hanya yang ada akalnya yang bisa sampai kepada Islam. Kemudian ketika Anda memahami tentang kasih di dalam Islam, Allah mengatakan kemudian walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin asmil umur. Nah tuh kayak gitu dalilnya. Barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Itu. Jadi di Islam itu kasihnya luar biasa di Islam itu. Kenapa kasih di Islam itu? Karena kasih dalam Islam itu bersifat global. Apa bersifat globalnya tuh? Islamnya kemudian mengajarkan, agama Islam untuk mengajarkan kemudian untuk mengajak manusia dengan cara-cara yang baik. Mengajarkan. Kemudian di dalam Islam satu dalil yang harus kau jadikan sebagai pembanding, di Islam itu dikatakan lakum dinukum waliyadin. Di agamamu nggak ada yang kayak gitu. Apalagi ketika dikatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Kalau di agama Anda, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu perintah. Kalau Anda tidak menjadikan orang lain menjadi Kristen, Anda melanggar perintah. Apa akibatnya kalau melanggar perintah? Ya neraka. Jadi kalau Anda tidak memaksakan orang-orang di luar Kristen menjadi Kristen, nah itu Anda tidak mengikuti perintah di dalam Bible. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tuh, berarti Anda harus memaksakan kami untuk mendengarkan Bible. Barang siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya diapain? Akan dihukum. Markus 16. Coba. Di Islam tidak gitu. Di Islam agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Tapi kalau di dalam agama Anda, itu tadi.
Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, itu perintah atau bukan? Perintah, Cak Ayu. Makanya untuk supaya orang itu menjadi pengikut Yesus, pengikut Kristus, halalkan segala cara. Harus cara halus, cara kasar, dengan ajaran kasih, bagi-bagi Indomie, pura-pura jadi mu'alaf, pura-pura jadi murtadin, pura-pura jadi ustadz, mantan kiai, anak pendiri pesantren, menggunakan baju koko, menggunakan kopiah, menggunakan jilbab. Kalian lakukan segala-gala upaya untuk menyesatkan manusia. Filipi 1 nomor 18. Oleh sebab karena Yesus baik diberitakan dengan maksud mengelabui ataupun maksud jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Itu di agama Anda itu boleh mengelabui, boleh. Demi Yesus Anda boleh menipu. Filipi 1:18 boleh. Apakah itu ajaran kasih? Tidak. Ketika dikatakan dalam Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain di hadapanku. Terus kalian mengajak anak-anak kalian atau mengajak orang lain untuk mengilahkan anak Maria atau mengilahkan Kristus. Apakah itu kasih? Tidak. Bagaimana Anda bisa mengatakan kasih? Sementara orang yang mengilahkan selain Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, kalian sibuk. Tiap hari kalian itu mengajak manusia menyembah kepada Kristus. Tuhannya Yahudi bukan Kristus. Apakah disebut kasih ketika Anda mengajak anak-anak Anda untuk menyembah kepada selain Tuhannya Abraham? Kasih enggak itu? Bukan, itu konyol. Yang disebut kasih itu adalah seperti yang dikatakan Yesus. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu kasih enggak itu? Kalau mengajak orang kemudian anakmu lahir, begitu besar kau ajak ke gereja nyembah Yesus. Kasih enggak itu? Bukan. Itu bukan kasih, karena Anda mengajak anak-anak Anda menyembah kepada selain Tuhannya Abraham, yaitu makhluk bernama Kristus. Apa Anda bisa menutupi itu semua dengan Anda berlembut-lembut, membagi-bagi Indomie ketika ada bencana, ngasih obat-obatan ketika ada musibah? Apa itu disebut kasih? Enggak. Itu namanya tipu muslihat. Sama seperti iblis menjerat Nabi Adam alaihissalam dengan janji-janji yang enak-enak. Iblis itu yang betul adalah pahit katakan pahit, manis katakan manis. Jangan dibolak-balik. Bagaimana bisa Anda mengatakan agama Kristen itu agama kasih kalau tiap ke gereja disuruh menyembah kepada makhluk yang bernama Kristus? Kasih itu namanya yang berujung kepada pengusiran oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu kasih. Ayo mari ikut dengan saya. Buat apa? Masuk Kristen. Untuk apa? Enak di Kristen, kita begini. Padahal sudah tahu siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, tempatnya neraka. Sudah tahu, tapi masih juga dilakukan. Itu kasih namanya? Enggak dong, itu namanya kampret. Gitu saudara, silakan. Jadi kasih itu mengajarkan untuk menyembah kepada Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yakub, bukan mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Roma yang bernama Kristus itu, bukan. Silakan. Baik, saya tanggapi. Tadi ada ayat yang mulia yang diungkapkan Bang Juma. Itu ayat yang paling saya suka juga dalam Al-Quran yang mengatakan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tapi itu jangan digunakan dulu lah sekarang dalam diskusi. Sebab itu untuk apalah kita diskusikan, nggak tumbuh akal. Namanya ayat itu membatasi untuk kita berdiskusi atau membangun akal sehat. Tadi Bang Juma mengatakan kasih. Kasih itu seperti memaafkan, menolong, membantu. Itu kan amal, Bang. Terus memuliakan Tuhan dengan lisan, dengan akal, dengan segala jiwa raga, itu ibadah.
Tapi itu semua dibatalkan dengan satu pengakuan dari baginda Muhammad. Amal dan ibadah seperti itu tidak membawa kita pada keselamatan. Terus keselamatannya seperti apa? Keselamatan adalah rahmat, rahmat dari Allah. Artinya Islam itu diridhoi dalam Al-Quran. Diridhoi Allah dan disebut sebagai orang bertakwa, bukan sebagai orang beriman. Islam itu disebutkan sebagai orang bertakwa kepada Allah. Dan orang bertakwa itu ada di dalam neraka, Bang Juma. Mereka memperoleh keselamatan di dalam neraka. Saya bacakan ayatnya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu tidak mungkin tidak, pasti Islam. Ya, mereka akan diproses karya keselamatan mereka di dalam neraka dan tempatnya di neraka. Itu orang bertakwa. Jadi keselamatan Islam didapat di dalam neraka. Itu dalil itu. Saya tinggal ngarang ya. Orang-orang yang bertakwa di dalam Maryam 71 semua orang ya. Tapi dijelaskan secara eksplisit di ayatnya 72, yaitu orang-orang bertakwa kepada Allah, bukan kepada Tuhan loh ya, kepada Allah. Nah, diselamatkan di dalam neraka. Itu dari saya tanggapi itu tentang keselamatan di dalam Islam. Jadi saya tidak menganggap Islam enggak selamat, tapi mereka selamat, tapi keselamatan yang didapat itu di dalam neraka. Dan amal ibadah itu tadi dibatalkan oleh Muhammad. Gitu Bang, percuma kita ngomong kasih bantu Bang Juma dengan koin. Itu amal-amal ibadah saudara-saudara muslim kita itu enggak membawa keselamatan. Jangan curhat Bang, ini lagi diskusi. Ya udah Bang, selesai Ya, sih. silakan Gurunda. Ya, nah inilah kalau pot bunga ya dikasih roh, sembarang dia ngomong tanpa ilmu. Ini sok hebat, sok intelek, tapi double kosong. Ada kata Rabb yang artinya Tuhan bagi semua manusia. Dalam bahasa Arab penyebutan Tuhan ada dua, Rabb dan Ilah. Hanya saja yang perlu dipahami oleh umat terjemah, bahasa Indonesia tidak memiliki kosakata untuk memisahkan keduanya, sehingga sama-sama diartikan Tuhan. Padahal ketika berbicara mengenai Al-Quran surah Maryam ayat 71, ayat 72, itu bukan hanya berbicara tentang umat Islam, karena di situ berbicara mengenai Tuhan seluruh alam. Tuhan seluruh alam di situ, tidak berbicara mengenai ilah. Nah, inilah bahayanya kalau hanya menggunakan terjemahan. Padahal dua kata Rabb dan ilah itu memiliki makna fungsi dan definisi yang berbeda. Rabb konteks Tuhan bagi semuanya. Contoh dalam Al-Quran, Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedangkan kalau ilah itu hanya merujuk kepada konteks sembahan. Seperti Tuhannya Kristen, Tuhannya Hindu, Tuhannya Buddha, itu ilah. Ilah itu merujuk kepada sembahan-sembahan. Sedangkan Rabb merujuk kepada seluruh yang diterangkan kemudian. Nah, lalu kalau dikatakan bahwasanya di dalam Al-Quran, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika. Rabb di sini merujuk kepada Tuhan yang disembah oleh seluruh umat manusia. Hatmam maqdiyah. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi dia mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau ateis, mau Konghucu dan seterusnya, semuanya akan mendatangi neraka. Mendatangi, bukan menjadi penghuni. Sama ketika kita kemudian mendatangi pemakaman, bukan berarti kita masuk ke dalam liang kubur. Sama ketika kita masuk ke rumah sakit, mendatangi rumah sakit, bukan berarti kita pasien.
Nah, inilah kalau umat terjemah. Jadi semua kita untuk sampai ke surga harus melewati neraka. Melewati. Sama ketika Anda kemudian ke Jakarta dari Papua, melewati Makassar. Bukan berarti Anda mampir melihat menjadi penduduk Makassar, enggak. Cuman melewati saja. Lalu Allah mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqau wa nazaruz zalimina fiha jithiya." Kemudian aku Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Umat Islam. Dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Siapa orang zalim? Orang Kristen. Kenapa zalim orang Kristen itu? Karena sudah tahu Yesus bukan Tuhan tapi dituhankan. Sudah tahu dirinya akan diusir oleh Yesus, masih juga dituhankan. Itu zalim itu namanya. Sudah tahu babi itu haram, masih juga dimakan. Sudah tahu sunat itu wajib, masih juga tidak sunat. Itu orang zalim. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai keselamatan ini, satu hal yang perlu saudara pahami. Nabi Muhammad SAW menjamin umatnya masuk surga. Jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Itu kata Rasulullah. Ada nggak jaminan Yesus ke Kristen? Ada. Jaminan apa? Jaminan neraka. Matius 7, 22, 23. Nggak berani dia bahas. Nggak berani. Kemudian berbicara mengenai amal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan kemudahan di dalam ajaran agama Islam. At-Taghabun ayat 9. Yauma yajma'ukum yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalih yukaffir anhu sayyi'ah wa yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ingatlah pada hari kemudian manusia dikumpulkan pada hari kiamat. Itulah hari diungkapkan semua dosa-dosa. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, maka akan Allah hapus dosa-dosanya. Jangankan masuk surga dengan amal. Amal nih, amal. Mulai kita keluar brojol dari rahim ibu, tidak pernah melakukan dosa. Melakukan amal kebaikan terus, menolong orang, membantu orang, menolong dan membantu orang, begitu terus sampai kita mati, tidak ada dosa. Amalan-amalan baik kita itu jangankan untuk masuk surga, untuk mengganti 1 biji mata yang Tuhan kasih ke kita ini saja tidak bisa. Makanya orang Islam itu nggak boleh sombong. Wah, karena dia ahli ibadah, sombong, memandang rendah yang lain. Nggak boleh. Kenapa? Karena ibadah itu tidak cukup untuk mengganti mata ini. Jangankan untuk mengganti mata, untuk kemudian mengganti sehelai bulu yang ada pada alis kita ini saja tidak layak. Amalan apa yang bisa mengganti kemudian indahnya bulu mata yang ada di muka ini? Puasa, sedekah, infak, nggak bisa. Jadi walaupun orang itu beramal sebanyak-banyaknya, tidak boleh beranggapan bahwa amalanku ini sudah pantas menjadikan aku masuk surga. Enak kali. Amalan yang kamu lakukan usiamu 1000 tahun hidup di dunia, beramal terus, tidak akan pernah bisa menggantikan 1 biji matamu itu. Apalagi surga. Berarti yang dituntut oleh Allah adalah beriman dan beramal soleh. Bukan beramal soleh mengejar surga, enggak. Kita beriman. Cuman Allah ketika menjanjikan tidak mungkin ingkar. Tidak seperti sembahan lo. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban penebus dosa kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak berupa kambing, domba, sapi, lembu. Berubah tiba-tiba menjadi manusia. Beda Tuhan kita, beda. Kalau di Islam jelas Tuhan berjanji akan memasukkan ke dalam surga orang-orang yang beramal. Tetapi amal ini bukan yang menyebabkan kemudian orang itu masuk surga. Tetapi yang menyebabkan kemudian orang masuk surga
karena ridhonya Allah, karena orang ini taat menjalankan perintah Allah. Tapi kalau perintah Allah ini dilaksanakan, ditumpuk amal-amalannya, tidak akan bisa kemudian sebanding dengan surga. Surga itu sangat luar biasa, tempat kenikmatan. Kok bisa ditukar dengan sholat? Bisa ditukar dengan puasa? Berapa puasa lo? Untuk menghapus dosa-dosa lu aja nggak cukup puasa lo. Infakmu nggak cukup untuk menghapus dosa-dosa lo, nggak cukup. Tetapi Allah memberikan solusi janji. Barang siapa yang beriman jannah, barang siapa yang beramal jannah. Tapi amal itu tidak akan pernah bisa ditukar, sehingga tidak boleh orang sombong. Saya ini sudah pasti masuk surga ini. Kenapa? Oh, dari dulu saya sholat tahajud terus. Nenek lu kiper. Nggak ada yang kayak gitu. Tapi prinsipnya apa kemudian di Islam? Yang tadi, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Ingatlah pada hari di mana Allah mengumpulkan kalian pada hari penghimpunan. Itulah hari di mana pengungkapan segala dosa-dosa. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Zalikal fawzul azim. Itu baru. Makanya Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Kenapa? Amalan apa yang bisa kamu lakukan kira-kira sampai bisa amalmu itu kau tukar dengan surga? Menukar dengan biji matamu aja kagak. Makanya belajar Islam itu jangan berdasarkan terjemah, hanya baca sikit. Wah, langsung kasih kesimpulan. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad itu? Walah, kamu siapa? Jadi gitu saudara. Sekarang kalau Anda ingin berbicara mengenai keselamatan, baca Markus 9 nomor 49. Semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Baca itu. Pelototin. Ada enggak kemudian barang siapa di antara mereka yang menyembah anak Maria akan dimasukkan ke dalam surga? Justru dikatakan dalam Matius 7 nomor 22, barang siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, bokongnya ditendang dengan tendangan penalti oleh Yesus sampai ke neraka. Itu yang Anda harus pikirkan. Syarat masuk surga kata Yesus, beriman, percaya, ini berikrar, memburi, tidak ragu sedikit pun Yesus utusan Tuhan. Dalilnya di mana? Yohanes 17 nomor 3. Keluar dari konsep itu neraka. Jadi orang yang memanggil Yesus Tuhan itu neraka. Karena kenapa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Siapa yang dikenal sebagai utusan? Yesus. Siapa yang dikenal sebagai satu-satunya Tuhan? Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Baru bisa masuk surga. Islam percaya enggak itu? Islam percaya. Islam percaya. Nah sekarang Kristen percaya enggak kalau Yesus itu utusan? Mulutnya iya, tapi ke gereja nyembah Yesus. Itu makanya kalian disepak. Banyak dari kalian bawa bokong kalian ke neraka. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Gitu saudara. Pakai ilmu kita ya. Lanjut. Oke, baik. Saya tanggapi ya. Silakan. Ini terlalu jujur. Saya baru dengar Bang Juma ini pengakuannya jujur sekali. Memang benar Bang Juma. Amal dan ibadah itu tidak bisa ditukar dengan keselamatan surgawi. Itu benar, sesuai dalil dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi gini Bang Juma, kalau ibadah itu tidak bisa ditukar untuk menjadi keselamatan, maka benar yang dikatakan oleh Al-Quran. Ibadah kepada Allah untuk apa? Itu nggak bisa ditukar dengan keselamatan. Ya kan, makanya dikatakan celakalah orang-orang yang sholat. Itu dikatakan satu-satunya ibadah yang dilaknat oleh Tuhan itu ya sholat. Dalam Al-Quran Al-Maun ayat 4 itu dalilnya. Celakalah orang-orang yang sholat. Tentang neraka, orang yang mendatangi neraka itu pasti orang yang bertakwa kepada Allah, bukan kepada Tuhan ya. Karena Bang Juma sendiri udah membedakan Tuhan tadi dengan Allah. Ilah, Rob, memang benar beda. Makanya saya katakan
orang yang mendatangi neraka udah pasti orang yang bertakwa kepada Allah, bukan orang yang beriman. Karena di ayat 72 di surat Maryam itu secara eksplisit Bang Juma, bukan ngarang, bukan asumsi itu. Orang bertakwa diselamatkan di dalam neraka. Bukan surga loh. Selamatnya di dalam neraka itu juga. Nggak ada diselamatkan untuk masuk surga, nggak ada. Diselamatkan di dalam neraka itu orang yang bertakwa. Masuk di sana semua mereka. Orang yang bertakwa yaitu orang yang dilaknat tadi ibadahnya yaitu sholat. Itu dimasuk di neraka semua itu. Ya, orang yang mendatangi neraka. Nggak mungkin tiba-tiba mereka ada di neraka itu. Nggak, pasti. Orang yang mendatangi neraka itu yang masuk neraka, Bang. Termasuk baginda Muhammad kan. Pastilah dia orang bertakwa. Masa Nabi nggak masuk neraka kan gitu. Dia mendatangi neraka karena dia satu-satunya orang yang bertakwa melebihi muslim. Pasti masuk neraka baginda itu. Untuk diselamatkan oleh Tuhannya atau Allahnya. Kalau bicara tentang Tuhan dan ilah dalam Al-Quran juga memang benar. Ya, Allah pernah mengatakan, aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Itu yang mengatakan Allah, bukan Tuhan loh ya. Sama seperti aku mengatakan aku adalah Alis Gilang. Tiada Tuhan Ngomong selain apa aku. sih, Emang Tom? aku Tuhan. Cuman kan pengakuan seperti itu. Silakan. Oke. Ya, seperti inilah kalau kardus bekas ayam mengeram berbicara. Jelas sekali ketidaktahuan. Dikatakan ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Siapakah dia yang kemudian termasuk orang yang mendustakan agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardi anak yatim. Itu orang yang mendustakan agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak kemudian memberi makan orang miskin. Itu adalah orang-orang yang mendustakan agama. Maka apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang salat. Siapa orang salat celaka ini? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un, yaitu yang berbuat ria, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Itu yang celaka. Kalau orang sholat saja celaka, bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Orang sholat ini kalau dia ria, kalau dia kemudian enggan memberikan bantuan, membantu, mengasihi orang lain, tidak memberi makan orang miskin, lalu kemudian menghardi anak yatim, percuma kata Allah. Mereka itu adalah orang yang mendustakan agama. Maka konsep Islam harus menyayangi anak yatim, harus memberi makan orang miskin, tidak boleh ria, kemudian tidak boleh tidak memberikan bantuan kepada sesama manusia. Itu harus sholatnya bagus. Ya, melakukan hal-hal seperti itu tadi. Sedangkan umat Islam yang khusyuk dalam sholatnya, dengarkan dalilnya. Suara saya kedengaran enggak? Kada aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Beruntunglah orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salat. Oke? Paham? Kenapa mereka ini dikatakan beruntung? Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan ulaika humul warithun. Mereka yang memelihara salatnya ini kata Allah mewarisi surga Firdaus. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Gitu cara belajar Islam. Jangan asal ngomong celotek sana kemarin, tidak ada ilmu. Terkait dengan surah Maryam tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara. Di situ bukan cuma umat Islam, semuanya mendatangi neraka, kucluk. Yang bertakwa kemudian terus perjalanannya kepada surga. Mana dalilnya yang bisa membantu Anda memahami itu?
Al-Quran surah An-Nasyan ayat 34. Fa iza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka kiamat itu telah datang, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakan ketika hidup di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada semua manusia. Mau dia beriman, mau dia bertakwa, mau dia orang mukmin, mau orang kafir kayak kalian, semuanya kata Allah. Semuanya. Wa burrisatil jahimu liman yara, semua manusia akan diperlihatkan neraka. Fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas ketika dia hidup, manusia disembah, roh-roh disembah, burung merpati disembah, anaknya orang disembah, cahaya disembah, segala macam disembah. Itu adalah orang yang melampaui batas. Kurang apalagi Nabi Ibrahim mengajarkan tentang Tuhan, Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, Yesus. Kurang apalagi Yesus mengajarkan siapa Tuhan itu. Tapi tetap kalian itu melampaui batas, justru menyembah makhluk yang aneh yang datang kepada Paulus. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Apa bukti kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia? Semua makanan, semua binatang kalian makan. Kenapa? Karena kalian lebih mengutamakan itu daripada hukum Tuhan. Hukum Tuhan jangan makan babi. Tidak, kalian harus memuaskan nafsu duniawi kalian, makan babi. Fa'amma man tagha, orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Itu tadi yang Maryam 71 tadi itu, semua masuk ke sana, semua diperlihatkan neraka, tapi kamu tinggal di dalamnya bersujud. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka tempat tinggalnya. Siapa yang berlebihan dalam hidupnya, yang melampaui batas, yang menyembah selain daripada Allah, semua diperlihatkan neraka. Termasuk umat Islam juga melihat itu. Tapi apa kata Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya. Maksudnya orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, apa itu? Apa buktinya takut? Tidak akal-akalan Tuhannya yang maha besar datang berupa bayi, dicolok hidungnya, dicolok pantatnya, ditombak pakai tombak maut, ditampar, ditelanjangi, digantung. Itu orang yang kurang ajar terhadap Tuhan. Tidak akan ada keselamatan untuk orang-orang seperti itu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada Tuhan, bukan malah gembira Tuhannya dibunuh, dipantai, dan menahan diri untuk tidak melakukan sesumbar hawa nafsunya, tidak makan sesuatu yang diharamkan oleh Tuhan. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Subhanallah. Gitu kawan. Jelas kami ya? Jelas. Neraka tempatmu, neraka tempat kembalimu, dan surga adalah tempat kami. Saya ingin balik bertanya kepada saudara. Kalau di dalam Islam jelas tadi ya, qad aflahal mu'minun walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Salat khusyuk, warisannya surga, mereka kekal di dalamnya. Pertanyaan saya, yang joget-joget hari Minggu, salto kiri, salto kanan, la, tolong tunjukkan dalil jaminan surganya. Silakan. Jaminan surganya yang pasti juru selamatnya ada, Yesus Kristus. Dia yang membawa umat. Itu jaminannya Yesus. Itu yang saya tanya. Yesus. Itu yang saya tanya. Mana jaminannya bagi orang yang salto kiri, salto belakang menyembah anak orang? Mana dalilnya? Silakan tunjukkan.
Ya, jaminannya itu Yesus. Dalam nama Yesus, udah pasti masuk surga semua. Itu yang dalam nama Yesus itu diusir malah sama Yesus. Ada-ada saja kau ini. Jadi ketika saya menjelaskan, kupingmu kau tutup. Yesus berkata, pada hari terakhir nanti ada orang berkata, dalam nama Yesus, kuusir setan, kubuat bermujizat semuanya. Itu diusir. Malah kau tunjukkan dalil itu pula kau. Yang saya tanya, orang-orang Kristen yang salto sini salto sana, tralalalala, tepuk tangan untuk Tuhan di hari Minggu. Sebagaimana kami, innalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Tuh jelas tuh. Dalilnya ada. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa wa hum fiha khalidun. Jelas, orang salat dia mewarisi surga Firdaus, kekal di dalamnya. Nah, sekarang orang yang jingkrak hari Minggu menyembah kepada cahaya yang datang kepada Paulus, mengaku Kristus itu jaminan surganya tertulis di mana, Cak Kangkung? Jawab. Ya, silakan dijawab, Cah Genjer. Yohanes 3, Yohanes pasal 3 nomor 16. 16. Jaminannya itu sudah jelas. Mama itu jelas, menerima kasih. Saya kasih tidak itu pasti. tanya itu ucapan yang untuk Bani Israel. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada dia. Sekarang yang saya tanya. Tidak binasa, Bang Juma. Tidak binasa. Ketika dia mengatakan aku adalah utusan Tuhan, kamu percaya? 100%. Ketika dia mengatakan dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya, kamu percaya? 100%. Ketika dia mengatakan dia adalah manusia, kamu percaya? 100%. Ketika kemudian dia beribadah menyembah kepada Tuhannya, kamu percaya? 100%. Ketika dia mengajarkan bahwa dia bertuhan, kamu percaya? 100%. Ketika dia mengatakan dia hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel, kamu percaya? 100%. Ketika dia mengatakan kepada orang yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat, memanggilnya Tuhan, enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Kamu percaya? Saya percaya orang yang tidak memanggil Yesus Tuhan. Ini jelas. Thomas. Dalilnya jelas. Tidak semua orang. Ya udah, cari orangnya yang tidak memanggil Yesus Tuhan. Kan gitu jelas. Kamu percaya enggak? Kamu percaya enggak kalau Yesus akan mengusir orang yang memanggilnya Tuhan? Percaya. Orang yang bernubuat dalam nama Yesus percaya. Diusir. Diusir. Mereka diusir. Diusir. Mereka yang mengusir setan pakai nama Yesus diusir. Diusir. Siapa mereka itu? Nabi-nabi palsu. Pengajar-pengajar palsu. Kecil. Itu Kristen Konteksnya Cahayu. begitu. Kristen bukan nabi. Konteksnya jelas. Bukan nabi. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Itu Yesus menasihati siapa? Nabi-nabi palsu. Itu Yesus menasihati siapa supaya waspada. Suaranya hilang-hilang, Gurunda. Iya, ya nggak apa-apa, sabar aja. Itu Yesus berbicara dengan siapa? Ini kayaknya. Yesus berbicara dengan siapa pada saat itu supaya mereka berhati-hati? Muridnya.
Siapa muridnya? Yahudi atau Kristen? Yahudi. Berarti yang datang kepada muridnya siapa? Islam atau Kristen? Yang datang ke mana? Yang datang kepada murid Yesus. Yang datang kepada murid Yesus yang dinasihati Yesus agar waspada kepada serigala itu, yang datang kepadanya kemudian siapa? Islam atau Kristen? Nabi-nabi palsu. Saya ulang pertanyaan saya. Yang datang kepada Yahudi, murid-murid Yesus, Islam atau Kristen? Murid-murid Yesus yang datang ke Yahudi. Petrus Yahudi. Hei, yang datang kepada murid-murid Yesus itu siapa? Orang Islam atau orang Kristen? Pengajar-pengajar palsu. Yang datang itu siapa pengajar palsu yang datang kepada murid-murid Yesus? Nabi palsu yang bernubuat dalam nama Yesus kenabiannya. Allahu Akbar. Susahnya orang diwaraskan. Susah untuk waraskan orang-orang yang pura-pura gila. Seibarat saya membangunkan orang yang pura-pura tidur. Itulah kamu, kawan. Hei, Yesus berbicara kepada pihak kedua. Yesus pihak pertama, muridnya pihak kedua. Ada nggak Kristen situ? Nggak ada. Kristen ini pihak ketiga. Maksud Yesus, wahai pihak kedua, hati-hatilah kepada pihak ketiga yang datang kepadamu nyamar-nyamar sebagai pihak kedua. Ya Kristen lah. Siapa? Kristen dong. Nabi, Bang. Nabi Kristen. Nabi palsu. Nabinya Paulus Kristen namanya. Bukan nabi. Kristen bukan nabi, Bang. Buah dari nabi itu apa? Nabi palsu. Buah dari nabi itu apa? Buah dari nabi itu apa? Buah dari nabi palsu. Apa? Buah dari nabi palsu. Apa? Bernubuat Apa? dalam nama Yesus. Pura-pura gila dia kan, pura-pura gila. Hei, nabi itu punya buah. Buahnya itu pengikutnya. Dari pengikut nabi itu kamu dapat melihat mereka. Pengikut daripada nabi palsu itu. Gak ada dalilnya. Kalau ada? Kalau ajaran iya. Kalau ada? Pengikut enggak ada. Kalau dari pengikut enggak. Hei, Ajarannya dengarkan iya. saya. Dengar, Matius 24 nomor 24. Waspadalah kepada Yesus palsu dan nabi palsu yang datang kepadamu dengan melakukan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Matius 24 nomor 5. Dia antikristus, dia yang penyesat ini yang memakai nama Kristus akan banyak menyesatkan orang. Orang yang disesatkan itu umatnya sendiri, pengikutnya. Pengikutnya inilah buahnya dari nabi palsu itu. Dari buah nabi palsu itu kamu tahu siapa mereka. Siapa itu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan. Itulah buah-buah dari nabi palsu. Siapa yang mengajarkan kalian melakukan itu? Paulus. Di dalam Kisah Para Pewarta 13 nomor 1, Paulus disebut nabi. Gak ada nabi di itu. Pengajar dan para nabi di situ. Para nabi dan pengajar. Mulutmu. Begini saudara, lebih baik kamu ke rumah sakit. Lebih baik ke rumah sakit. Potong lidahmu. Potong lidahmu, kau ganti lidah monyet. Kau sendiri mengatakan tidak ada nabi di situ. Yang dikatakan di situ adalah pengajar-pengajar dan nabi-nabi. Kucluk, kau dekat di sini ku tampar kau pakai sendal. Di sini orang berakal, kau mau tipu-tipu pakai jurus gereja, mana bisa? Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa pengajar dan nabi. Nabi sekaligus pengajar, pengajar sekaligus nabi. Siapa dia? Cauluc. Di Antioquia ada beberapa nabi, di antaranya Caulus.
pengikut si Nabi ini setahun lamanya bersama dengan gurunya, mereka kemudian disebut Kristen. Jadi Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Siapa penyesat menurut Yesus? Bergelar apa? Kristus. Tertulis di mana? Matius 24 nomor 4. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata dia adalah Kristus. Apalah ini? Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, sebab akan banyak penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Akulah Kristus. Penyesatnya mengaku, akulah Kristus. Paulus mengatakan apa? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Kristus. Mister Suma, halo. Iya, apa kawan? Iya, kita buka on cam, ya. Kemudian kamu buka Quran, kita buka bersama. Kenapa bisa on camnya untuk apa? Buat kamu penyesat sini. Kita kamu on cam siap nggak? Ini banyaknya di sini. Untuk apa? Apa tujuannya? Iya, tujuannya apa buka kamera itu? Kita ambil tujuannya, kamu kan tentunya di sini mana? Apa? Kita buka. Tujuannya apa? Saya nyalakan. Ya, kamu on cam lagi, on cam lagi. Untuk apa? Untuk apa buka kamera? Buka kamera kita. Untuk apa? Kemudian kamu. Untuk apa buka kamera? Untuk apa buka kamera? Saya buka kitab. Untuk apa buka kamera? Untuk apa? Untuk apa? Paulus memang kau tahu mukanya kayak mana? Paulus menghadiahkan agama Kristen kepada kau, mengajarkan kemudian menyembah kepada makhluk halus yang datang kepadanya mengaku Kristus itu. Emang kau tanya? Buka kamera Paulus, lihat mukamu dong. Hah? Tidak kan? Seketika kau memperbodoh dirimu, percaya kepada ajaran yang dibawa Paulus itu. Paham kau? Cuplus. Ayo. Hah? Buka Quran sekarang. Ayo. Kenapa? Kau bukalah. Bukalah Quran. Buka Quran. Buka. Buka silakan. Kau buka Quran. Mana dia? Kabur dia. Buka Quran. Kayak bisa baca aja. Apa pula jurus-jurusmu tidak ampuh menghadapi kami, enggak ampuh. Saya minta jaminan keselamatan dari Yesus untuk penyembah-penyembahnya. Ini mana dalilnya? Di mana tertulis? Matius 3 nomor 16 pula yang ku bawa. Alah, emang lu pikir gereja di sini? Ayolah kawan-kawan, belajar kita, ayo. Belajar jujur kepada kebenaran. Anda ingin membahas Al-Quran, untuk apa buka kamera? Kau tinggal baca seperti saya, baca kitab saudara. Tidak perlu saya suruh saudara buka kamera. Kalau buka kamera itu sebagai syarat untuk dikatakan benar, artinya syarat benar itu Anda harus melihat muka saya kan? Emangnya Anda lihat mukanya Paulus? Enggak kan? Berarti tidak memenuhi syarat dong ajaran Paulus itu. Buka kamera. Di sini adu data, adu argumentasi, bukan adu aja. Ada aja. Itu malah asa. Buka Al-Quran. Saya jelas bro. Saya orang Makassar, jelas saya, silsilah saya jelas. Oke, darah saya jelas, sanadnya ada. Mata rantai silsilah saya ada. Paulus yang menghadiahkan agama Kristen dan menghadiahkan kitab kepada kalian serta menghadiahkan sembahan berupa cahaya itu yang ngaku Kristus itu, kamu tahu siapa bapaknya? Enggak kan? Udahlah. Kalian cebok dulu lah, cebok. Supaya jin yang ada di anusmu itu pindah semua. Silakan teman-teman, mungkin ada iklan barangkali. Di sini adu argumentasi, adu data, bukan adu ketampanan. Mending kalau kau ganteng, kalau orang lu buka on cam nanti terus orang pingsan semua yang melihat bagaimana? Siapa yang tanggung jawab? Kalau lu on cam nanti orang pada pingsan, gimana? Banyak mas sering on cam kok.
Jadi bukan wajah yang mau dilihat, tapi diskusi beradab, pakai data. Tiba-tiba suruh buka Al-Quran. Yang dibawa adalah terjemahannya. Ini mah anak buah di sini. Kalau naik itu jangan ada kebencian. Semua yang dipaparkan Bang Juma itu berdasarkan data loh. Tidak ditambah, tidak dikurang. Kenapa lagi mau harus open camp? Emang buat apa gitu loh? Kalau mau sekalian ketemu di darat. Ya, ketemu di darat. Nah, debat terbuka lah kita. Gimana? Oh, halo. Nah, debat tatap muka mau. Saya woi. Takutan nih. Apa? Ayo. Kenapa? Kita on. Beli signal dulu. Kau miskin signal itu. Putus-putus. Ustaz Alif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sehat selalu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para guru semuanya. Bentar lagi nih Ustaz Ali mau beli gereja nih. Ini lagi silaturahim di tempatnya Ustadz Iwan. Insya Allah besok ketemu Prof. Egy Sujana sama Ustadz Nababan. Saya tadinya juga mau ikut tapi nggak sempat Ustaz. Ya udah terwakili ya kita ya, ketua yang wakili kita, Masya Allah. Insya Allah siap. Saya besok nyusul kali. Jadi beliau itu rencana kan ya Ustaz ya, Ustaz Nababan turun gunung lagi, Prof. Egy Sujana juga turun gunung, diprakarsai oleh Arimat untuk diskusi persahabatan kembali, mengingat masa-masa 6 Februari, tanggal 6 Februari ini ya Ustaz ya. Iya, betul. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dinda Alif sudah jumpa sama beliau? Belum. Ini masih sama Ustaz. Sudah jumpa dengan sampaikan permohonan maafku sama beliau. Kemarin itu kan beliau nelpon tuh. Lalu saya katakan saya masih di gunung ini Ustaz. Mohon maaf belum bisa ngangkat teleponnya. Ya sudah kabarin kalau sudah turun gunung. Nah, ternyata beberapa hari ini kan saya sibuk tuh, belum bisa hubungi beliau. Sampaikan permohonan maaf saya Dinda, sekalian salam. Siap, Gurunda. Sama Ustadz yang mana? Ustadz Iwan? Boleh ya? Ustadz Iwan. Ya, Assalamualaikum Pak Sekar. Sebentar. Arif Nababan. Oh, siap. Bentar ya. Besok sama Ustadz Nababan, insya Allah besok. Tadi diajak Iya, sampaikan maaf saya. Sama pendetanya tanggal 6 Gerunda. Tanggal 5 nanti Kang. Nanti aku kabarin di belakang. Oh siap. Enggak jadi diundur. Minta tanggal 5 Pendeta Andreas kalau nggak salah ya untuk debat berikutnya. Nanti saya Allahu Akbar, Masya Allah. Diumumkan teman-teman yang ingin berkontribusi dalam hal pelaksanaan diskusi lintas agama ini. Tentu Anda kangen-kangen toh gimana Ustadz Arifin Nababan ya. Beliau sama Prof. Egy sama pendeta ya, kontribusinya ya silakan datang menonton. Tanggal 5 saya tawarin Bang Handi sebelum sama itu tawarin Pak MIM gimana kalau sama Bang Juma ngulangi yang lama di TikTok aja kita di medsos. Gue mau sama Juma. Goblok itu gue mau saya. Marah-marah dia Gurunda. Dendam dia sama Gurunda MIM. Terus belum selesai nih. Tempatnya di Cipayung. Tapi tempat pasnya kan belum tahu juga gedung apa ya. Nanti saya informasi kembali. Insya Allah kami dari bergabung ke sana karena Ustadz Iwan juga udah mengharapkan kedatangan kita. Jadi melalui forum ini disampaikan, dipublikasi agar antum-antum semua yang berada di Jabodetabek silakan merapat. Tiketnya murah kok, cuma 50.000 per orang. Nanti dipisahkan, nanti ditunjukkan KTP yang mana tempatnya Muslim, yang mana tempatnya Kristen.
gitu ya. Di dalam itu diatur sedemikian rupa tidak boleh berbicara bagi para penonton, hanya moderator dan peserta yang berbicara. Kecuali nanti ada tanya jawab atau ke audiens, silakan angkat tangan. Bagi ada waktu boleh bertanya kepada pembicara. Itu kira-kira teman-teman ya. Jangan sampai tidak datang. Kalau yang muslim di depan Bang Handi, kalau yang muslim, kalau partisipan yang Kristen dekat toilet di belakang. Janganlah begitu, Kak. Kan ada kiri kanan kan dibagi dua tempatnya. Justru Kristen diutamakan di depan. Kristen yang diutamakan bertanya. Atau saya bantu tahu playernya. Ya bisa ya silakan Ustaz. Soalnya di sini Iya selamat malam bentar ya sayang ya. Bentar ya Abang. Udah kedengeran kok selamat malamnya. Kita nggak budak. Ini di sini tertulis ini Bang Handi Afwan VVIP 250k termasuk apa namanya kopi break sama makan siang lunch makan siang. Nih ada Prof Egy Sujana, Ustadz Nababan. Ini yang ketakutan sama Gurunda yang udah 3 tahun punya hutang belum dijawab juga. Punya hutang pertanyaan. Saya sodorkan nama Bang Juma ngamuk dia. Yang tempo hari mau debat juga nggak jadi, mundur lagi, satu lagi ini. Gitu. Acaranya di ini fasilitas kan ruang ber-AC, makan siang, snack dan kopi break. Mana nih tempatnya? Dialog lintas agama. Wedas TV katanya Cipayung di Wedas TV. Wedas TV. TV Cipayung. Benar. Oh, oke, itu ya. Sekian. Di bawah banyak yang nanya, Bang Juma nggak ikut debat. Boro-boro disodorin nama Bang Juma langsung pada ketakutan daripada nggak jadi debatnya ya udah. Lip satu lagi saya kirim ke WA diputar dikit cuplikannya. Siapa tahu ada yang belum kenal beliau. Ini ya beliau yang mengundang langsung gitu. Itu videonya saya kirim di WA. Sebentar, siap bentar ya. Lister bentar ya, tampunan ya, bentar. Tanggal 6. Bentar, saya bukain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya gedein. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sahabat-sahabat Arimatea rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini saya dikunjungi oleh Sekjen Arimatea Ustadz Iwan Setiawan, yang mana maksud kedatangan beliau ke pesantren kami di Gadung ini dalam rangka silaturahmi dan sekaligus meminta kepada saya untuk menjadi salah seorang debater yang akan dipertemukan dengan 2 orang pendeta. Yang pertama adalah pendeta Morowali Yanto Matalu, yang kedua pendeta Dr. Moses, yang akan diadakan debat terbuka antara Islam dan Kristen bersama 2 orang pembicara muslim. Yang pertama Profesor Dr. Egy Sujana, yang kedua saya sendiri Syamsul Arifin Nababan. Nah, berangkat dari pengalaman tahun 2004 yang mana Arimatea telah mempertemukan debat terbuka antara 3 orang ustadz dan 3 orang pendeta, yang mana judulnya adalah debat Mu'allaf versus Murtadid, yang itu ditonton oleh jutaan sudah masyarakat dunia lewat YouTube. Nah, berangkat dari pengalaman kesuksesan mengadakan debat terbuka antara pendeta dan ustadz di saat itu, maka sekarang Arimatea kembali ingin mengadakan debat terbuka lagi antara 2 pendeta dengan 2 ustadz, yang insya Allah perdebatan ini sangat bermanfaat bagi pencerahan kepada umat, baik umat Islam maupun umat Nasrani di Indonesia maupun di dunia ini. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, sahabat Arimatea, jangan lewatkan kesempatan ini. Insya Allah akan diadakan debat terbuka di
tempat yang belum ditentukan, tapi tanggalnya insya Allah tanggal 6 Februari tahun 2025 ini. Ya, kalaupun Anda tidak bisa hadir di tempat debat tersebut, paling tidak insya Allah tunggu masanya. Cukup Ustaz, agak panjang memang itu. Intinya udah dapat. Ya. Ya. Tadi berkala tempatnya tadi udah dikasih tahu ya. Ini kan infonya waktu bikin video belum tahu tempatnya. Ya, Bang Andi gimana? Cukup, makasih. Jadi Ustadz Iwan, amanah sudah saya sampaikan dan sudah ada sela-sela diskusi kita sampaikan agar teman-teman yang biasa peminat diskusi debat terbuka ya silakan datang. Oh iya. Tanggal ya. Bang Andi kebetulan kita sekarang ini lagi di tempatnya Ustadz Iwan, di mana yang mengajak Ustadz Nababan ini gitu kan. Di mana dari Arimatea itu ada kedekatan emosional juga dengan API atau Yayasan Apologet Islam Indonesia, dari pimpinannya kan gitu ya. Ustadz Jumsar dengan Gurunda tentu sudah tidak asing lagi, dan kita membangun terus komunikasi dan silaturahim sehingga ada kedekatan dan kolaborasi lebih baik lagi ke depannya gitu. Itu sih Bisa beliau beri statement saliwannya? Beliau udah istirahat. Oh, sudah istirahat. Iya. Oke. Kang Alif nginep di sana nggak pulang ke Bintaro? Enggak, karena kan pagi 5:30 harus jalan ketemu Prof. Egi. Oh gitu. Saya siangan ya. Siap Kang, siap Kang. Kang. 86. Gimana kalau Akang sholat subuh di sini, habis sholat subuh kita berangkat ke Ustaz Alif merapat? Setuju? Enggak. Waduh, enggak setuju lagi. Ya udahlah kalau nggak setuju. Boleh tidur sama Bang Handi, ternyata teman-teman Handi sadis terhadap saya. Aduh, gede hitutmu. Ini kan perintah yang bersifat bukan perintah begitu. Oke. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut ditanggung oleh Ustaz Alif. Saya kalau nggak diperintah sama Alpi, saya nggak mau. Ya ngomong Pi, perintah dia Pi. Alpi, ada Alpi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Kang Satria? Salat subuh dekat dengan Siapa Handi si aja. Alpi merintah-merintah saya? Emang siapa si Alpi? Ini perintah yang sifatnya bukan perintah nih Kang Kian Santang. Ini ada Listerin dulu, Listerin. Selamat Sapa dulu pagi, lah. Listerin. Nanti merajuk dia. Selamat malam, ini saya mau tidur nih, tapi saya mau bilang. Mau tidur dan naik ke sini lu bilang-bilang Apa ini? Udah turun kau. Setahu saya. Nggak ada. Kau mau tidur. Turun. Coba doa mau tidur apa doa mau tidur coba. Doa mau tidur apa? Memang mau dibubarkan, udah digodok di komisi berapa DPR gitu. Ya Islam memang mau dibubarkan di Indonesia. Oh, berarti presiden mau diganti sama Kristen? Enggak, Islam mau ditiadakan. Iya kan presiden Indonesia kan Islam. Udah digodok di DPR. Oh, nanti saya laporan ke presiden ya, kata si Gini, Listerin. bro, gini aja bro. Kalau mimpi itu lebih baik kau di atas sutet supaya kau jatuh sekalian. Mimpi kok begini banget. Mimpi kamu kok nggak banget gitu loh. Bajingan. Mimpi kamu itu kelewatan. Monyet aja nggak percaya. Apalagi babi. Kamu. Ya itu aja. Jangan di sini. Di sini bukan keluargamu loh. Nah, carilah keluargamu di hutan. Tuh ada yang berkaki 4 tuh. Kasih tahu dia. Kumpul semua yang gua mau makan hari ini. Nah lu kasih tahu tuh. Mungkin mereka percaya. Kalau nggak percaya lu diseruduk. Itu kira-kira ya. Kalau di sini bukan keluargamu, nggak usah dikasih tahu. Enak dengarnya. Lanjut, Bang Kesar. Giliran lu lagi lah. Semabuk-mabuknya orang ngisap lem Aibon. Kok mabuknya sama dia gitu loh. Orang yang ngisap lem Aibon, dia yang mabuk. Jadi untuk ya, aku kasih paham sama kalian ya. Sekali lagi saya ingatkan, untuk kalian penyembah raket nyamuk, naik di sini jangan ngamuk-ngamuk, diskusi jangan berisik dan buat pusing. Itu congor atau knalpot racing. Kita suka lawan diskusi akademis dan kompeten, bukan kelas jemaat oten yang impoten. Jika bertanya berisi bermakna dan keren, dan jika menjawab pakai data yang paten.
4 penulis menciptakan buku, didukung penipu si botak cupu. Segala narasinya cerita halu, kontradiksi dan cerita lucu. Abu-abu dan ambigu, tidak makan kalau tak tipu-tipu. Teka-teki Tuhan menciptakan jebakan. Markus bertemu sosok bingung dan penasaran. Tiba-tiba muncul di antara murid segerombolan, hati ragu bimbang dan jadi pertanyaan. Dia Tuhan atau setan, bisa jadi megaloman. Aku Tuhan Allah yang telah mencipta alam semesta dan segala jagat raya, menciptakan makhluk hidup termasuk manusia. Itulah tanda-tanda Allah wujud ada, maha besar, maha kuasa dan maha pencipta. 4 tulisan bukumu itu hasil penyelidikan, bukan wahyu dan bukanlah firman Tuhan. Semua cerita narasumber tulisan wartawan, tutorial, cita angan-angan dan harapan, namun hasilnya bobrok ditampar kenyataan. Kalian selalu umbar-umbar ajaran kasih, namun tidak sesuai dengan kehidupan di aplikasi. Tertulis jelas dengan kitab kau punya isi, kejahatan dikasihi, kebenaran kasih mati. Kafir, bangga menyembah lambang kutuk, dan menobatkan Tuhan tergantung terkutuk. Kafir bangga Tuhan diracun, ditombak dan dicambuk, memastikan konsep penebus dosa yang setumpuk. Pagan limbah Roma Yunani, kafir sesat mengikuti dan imani. Dengan dogma 7 kali konsili, menetapkan Tuhan mati, dihidupkan kembali. Sekian, terima gaji, stay tune. Limbah Yunani. Ya, ini ada siapa sih ini? Max Trio. Aku belum puas. Mimpi kok diceritain sama di sini gitu loh. Mestinya mimpi yang kayak gitu, bro, lu ceritain kepada keluargamu yang berkaki 4. Gitu loh, jangan di sini. Sini bukan keluargamu. Lanjut. Iya. Mantap. Max Trio. Halo. Max Trio, selamat pagi. Ada mau cerita mimpi lagi kau? Mimpi apa nih? Kristen apa tahu, Oten, Max Trio? Oten atau Kristen? Muslim. Muslim. Oh, Muslim kok kenapa nggak ucapkan salam kau? Ya, silakan kalau mau jadi narasumber gantiin Guru Dajuma, silakan. Enggak, jangan gitu. Ada yang mau sampai, silakan Bang. Ada yang mau disampaikan atau ada keluhan misalnya? Silakan Bang Max. Jadi begini Bang. Dia gimana? Ini lebih ke apa? Lebih ke saya kan orang Maluku nih. Ya gimana Bang? Ya jadi di sini ini lebih ke sosial begitu, lebih ke keadaan sosial yang terjadi di Maluku Utara. Di mana di Maluku Utara sini banyak ketimpangan, perampasan tanah di mana-mana dan banyak masyarakat miskin yang Oseng bicara perampasan tanah. Ini bukan urusan kita. Ada nanti Menteri BPN, ada Pak Nusron Wahid. Oke? Iya, maksudnya ini kan perlu didiskusikan lagi ya, supaya bagaimana ada masukan gitu. Sampaikan ke anggota DPR. Oke? Beda Bang, kalau kita sama anggota DPR kan beda kepentingan, makanya Daripada saya di sini, kita ini diskusi lintas agama, bukan diskusi lintas sengketa tanah. Oh, iya makanya tadi. Bang Maxril, ini bukan ranah kami, bukan ranah kami itu. Pelan-pelan aja. Jangan kasihan. Di sini abang ya, di sini bukan diskusi mengenai sengketa tanah wakaf, tanah apa. Di sini diskusi lintas agama. Tapi saya sarankan hubungi instansi terkait. Oke abang ya. Salam buat keluarga di sana, sehat-sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini itu membahas ini orang-orang Kudus yang bangkit dari tanah. Itu bisa kami bahas di sini. Sebelum dilanjut, saya dari tadi debat tuh kali Kaisar dan lanjut Oten, Kang izin kisi-kisi aja sih mengenai kalau ada gereja yang mau dijual, kira-kira kita mau nggak ya patungan untuk beli mualafkan gereja? Ini nggak perlu Jumat. Masya Allah. Wih, keren ini. Keren ini. Bila perlu saya putar videonya. Memualafkan gereja, kira-kira kita pada mau nggak nih patungan nih? Insya Allah Ustaz, insya Allah. Hilang, Bang Andi kirim lagi. Saya tadi teleponan bertiga sama teman kita di salah satu provinsi Indonesia, salah satu provinsi yang ada di Indonesia, masuk waktu Indonesia Tengah. Oke.
beliau sudah memegang kunci gereja itu. Dan yang punya gereja, pendetanya itu sudah memberitahu bahwa tolong dipasarkan. Dan video-video gereja itu sudah dikirim kepada kami. Ya, jadi insya Allah nanti kami spill kalau sudah benar-benar A1. Itu. Jadi telepon pendetanya juga yang mau jual gerejanya itu sudah ada sama Pak Ketua kami. Jadi sabar dulu, Ketua kami insya Allah ada waktu besok akan menghubungi beliau. Oke, sabar dulu ya. Itu sih kira-kira. Jadi jangan terburu-buru dulu. Siap. Iya, kan kita cek ombak nih. Ternyata Masya Allah antusias umat Islam itu sangat luar biasa. Ketika ada gereja yang mau mu'alaf, udah kosong jemaat, kita rubah menjadi tempat ibadah, menyembah Sang Pencipta, investasi akhirat kita, luar biasa antusiasnya. Semoga ini kabar baik ke depan. Konon sih kalau dilihat dari bangunan keadaannya, memang sudah lama kehabisan jemaat gitu. Makanya udah kolab itu mau dijual. Tapi nanti ya. Saya nanti tadi ya. lihat videonya juga, kayaknya itu udah lama ditinggalin sama jemaatnya, Kang. Tapi Terakhir, kita cek ombak dulu nih, teman-teman di bawah dukung nggak? Terakhir saya dihubungi kurang lebih harganya itu kalau nggak salah dia buka harga 450 juta karena memang gerejanya agak sederhana sih. Luasnya lumayan luas. Ada kamar di sampingnya, ada kamar. Kalau ukuran di daerah Jakarta itu udah di atas 3M itu Bang Andi. Oh, iya. Iya. Coba teman-teman yang di bawah yang setuju mau ngedukung, silakan ketik mendukung ya. Nanti kita gas kalau misalkan emang benar banyak yang mendukung. Kita syahadatkan, kita mualafkan sebuah gereja yang molongpong kosong, jemaatnya kabur. Wah keren, banyak yang ngedukung Pak Andi. Gas Pak Andi. Itu jadi teringat hadis Rasulullah. Ini barangkali tanda-tanda sebelum kedatangan Nabi Isa itu kan ada program di mana Nabi Isa alaihissalam diantaranya adalah akan mematahkan salib. Artinya doktrin tentang salib, orang menyembah di sana, beribadah menyembahnya itu akan terpatahkan. Nah ini sebelum kedatangannya pun oleh umat Rasulullah sudah dimulai gitu. Semangatnya kita bagaimana salib itu perlahan mulai hilang di permukaan bumi ini, satu persatu mulai punah gitu. Luar biasa, Masya Allah. Semoga benar-benar terjadi. Insya Allah kita sama-sama mendukung. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Semangat. Iya. Besok kita sepil ya gerejanya teman-teman. Enggak malam Itu ini ya, besok. Ustaz dibuka aja tapi jangan diputar videonya Ustaz. Itu saya foto kirim, ya itu bentuk tuh. Itu. Di-spill aja sementara nggak apa-apa kok. Sama orang yang megang kunci itu Ustaz, saya kirim. Jangan bang, nanti jangan ya. Nanti aja. Ini nanti aja ya. Lagi cek ombak aja. Kita kan karena di Islam itu kan konsepnya tempat ibadah masjid itu kan milik umat, untuk umat, gotong royong umat. Makanya kita kalau umat ternyata sepakat setuju, kita untuk syiar dakwah kita sama-sama kita ambil. Nah, insya Allah kita ambil alih gitu. Begitu. Nanti insya Allah pas waktunya aja Bang Andi ya. Iya. Gak apa-apa dicuplik kali. Tadi kan gak kelihatan alamatnya Ustaz. Kagak sopan dong, masa dicuplik aja. Ini apa sih ini orang itu? Nah, lu apa sih? Lu kalau kurang bahagia jangan naik kemari. Ya, protes aja sama keluargamu. Tanya sama keluargamu yang paling kau sayangi gitu loh. Misalnya bapak lu atau mak lu tanya, "Ma, Pak, kenapa sih gue jadi begini?" gitu loh. Bisa nggak gue sembuh gitu loh? Jangan di sini. Gitu loh, jangan di sini cari obat. Kami capek. Kecuali keluargamu sudah menghibahkan kepada kami, insya Allah kami akan membantu. Ya minta persetujuan dulu sama orang tuamu. Nah, baru kami bisa memberikan edukasi. Ya. Konfirmasi dulu, konsultasi dulu sama keluargamu ya. Jangan di sinilah. Kami lagi sedang santai nih. Kurang bijak apa lagi gue coba. Omongan gue menyakitkan gak sih ini? Sakit lah, masa enggak? Oh ya sakit, tapi saya santai loh. Aduh tadi pas telepon, saya dengar Kang Kian Santang semalam ngomong mau beli gereja. Kebetulan saya lagi pegang kunci gereja mau dijual. Ngakak tadi saya, Masya Allah, Allahu Akbar. Kebetulan banget ya Bang Handi. Ternyata omongan saya didengar sama umat yang ada di luar sana guys.
Ini kenapa saya bilang tidak di-spill dulu. Sekarang itu kan mudah ya, ada Google Lens juga, jadi bisa ketahuan titik koordinat di mana. Jadi sabar dulu, nanti takutnya ada marketing potong kompas, potong kompas, ya, naikin harga gitu dan sebagainya. Oh iya, lebih baik. Sabar dulu. Lebih baik kalau kita udah ada perjanjian, ada ikatan baru. Iya betul. Ya, benar-benar juga. Minimal DP masuk Bang Handi. DP masuk, baru sana. Wah, aku 2 kali lipat. Sayang lah kalau dijual. Nah, benar juga. Sakit hati atau ego ya Bang Handi ya, nggak mau dibikin masjid, jadi dipertahankan sama mereka ya. 2 kali lipat tuh harganya. Yang pasti masih di Indonesia itu aja. Ustaz, Iya. Sherlock tempatnya di situ ke saya. Siapa tahu susah nanti habis subuh saya jalan nih. Ya kalau habis subuh jalan nggak mungkin lah Bang. Sherlocknya nanti pas aku di lokasi, kan aku jam 5:30 keluar. Iya kan, aku ke tempat Bang Saiwan dulu. Loh, berarti kesini jam 5 Bang Andi. Jam 5 udah di sini. Iya. Oh ya, siap. Izin sedikit ketua, mau sounding nih. Kalau nggak ada ya, bentar dulu. Kalau nggak ada yang jemput saya, ini yang denger di sini nih, siapapun dia ya, hostnya kah atau siapa yang nggak ada yang mau jemput saya, ya sudah, selesai sudah urusan kita semua, bubar. Oh, soal subuh tadi ya, Kang Satria, subuh lah di tempat Bang Handi. Garing. Aman itu, Ustaz Alif ada itu. Baru juga nempel kursi di rumah. Kalau kan, malam Pak Ketua ini, ya? kalau malam ini nggak ada yang jemput saya, ya jam 10 nanti nih, insya Allah jam 10 nanti nih, aku cari showroom mobil, aku beli mobil 2 pintu, bak terbuka, bener. Pick up ya? 2 pintu. Ya aja lu. Mau beli truk. Mau beli truk Bang Handi mau pindahan. Mau pindah langsung ya. Jadi sedikit aja teman-teman tahu kan bahwa di Amerika sana Muslim itu minoritas teman-teman, di Eropa sana Muslim itu minoritas, tapi mereka mampu loh memualafkan gereja gitu, mereka mampu membeli gereja. Masa sih kita sebagai umat nomor 1 terbesar, ya umat Muslim nomor 1 terbesar di seluruh dunia, kita nggak mampu sih gitu berbondong-bondong untuk mengumpulkan dan mengambil alih tuh gereja tersebut gitu. Coba bayangkan teman-teman, mereka sedikit loh di Amerika sana, tapi mampu mereka. Bayangkan banyak sekali gereja yang dialihfungsikan sebagai masjid kan di Amerika sana. Masa kita nggak bisa sih gitu ya? Jadikan motivasi ya teman-teman ya. Kita mampu, kita umat yang besar, gitu ya Ustaz ya. Kalau Muslim Indonesia kami percaya, bahkan lebih dari mampu. Ada yang lebih dari mampu membelinya, yaitu apa? Slogan gotong royong, bukan hanya mampunya tapi sekaligus gotong royong untuk membenahinya. Betul. Itu yang dimiliki oleh Muslim Indonesia. Mantap. Sejarahnya gini. Itu dulu gereja dibangun. Di sana itu mayoritas umat Islam. Dibangun. Ternyata jemaatnya kurang. Akhirnya nggak jadi diterusin deh tuh. Ya gitulah kira-kira. Orang Cina itu yang punya. Ya diomongin. Salah. Lupa keceplosan. Keceplosan guys. Ayo, yang mau ngedokong silakan naik ke atas. Keceplosan. Gambar gerejanya. Keren loh. Cuman merek gerejanya udah nggak ada. Nanti kalau Ustaz Alif nelpon pendetanya, kasih sekaligus minta dulu nama gerejanya apa gitu. Kalau salibnya masih ada Bang Handi, Salibnya masih ada, merek gerejanya udah nggak ada. Pintunya aja salib. Aku nanti Bang Andi, aku nanti atas nama Marwoto yang sebagai pengembang jual beli rumah. Tuh. Kalau Kang alumni Kiamat, dia program kerjanya ubah gereja sulap jadi rental PS katanya. Mantap itu.
Enggak dong, jadi masjid dong. Itu mah marahin aja tuh Bang Andi. Kang alumni kiamat. Jadi masjid. Di situ ada tokoh masyarakat udah siap akan merawat kalau jadi masjid, akan memakmurkan masjid. Insya Allah yang terwujud ya. Mantap. Insya Allah terwujud. Di sana nanti akan berkumandang azan panggilan sholat. Tinggal dipoles-poles dikit lah. Dirombak model kepalanya. Kepalanya apa sih, atapnya. Di Shopee aja ada loh orang jual Udah gereja banyak loh. yang syahadat tiap hari, gerejanya juga ikut syahadat. Sakit gitu, sakit. Bohong. Bohong, nggak sakit. Alfi baru cari-cari nih. Di Shopee aja ada loh orang jual gereja Protestan loh. Itu di bawah ada Pak MA katanya siap tinjau lokasi lagi. Siap, kita lanjut nanti kita investasi akhirat kita. Siap, insya Allah. Bismillah kita ambil alih teman-teman. Dokter Husen nih mau langsung bayarin nih. Ya Dokter Husen, silakan. Assalamualaikum. Waduh, Pak Dokter lah. Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok. Iya toh Dok. Bocil Arianti, waalaikumsalam. Uang turu kok nang kene piye? Siapa yang gua kick? Waduh, parah. Ustaz Salah kick Salim gua. di kick. Ustaz Salim di kick sama Bang Andi ketua, woi. Ketua di kick sama Bang Andi. Wah, parah Bang Andi. Salah tekan gua. Aduh. Ketua di kick sama Bang Andi. Waduh, Bang Andi, parah. Salah tekan gua naik lagi Tad. Masya Allah Tad, maaf Tad. Aduh, mata udah buram nih. Sentimen. Parah, jangan gitu. Naik lagi Tad. Bang Andi. Wah parah wah. Sama Ustaz Alif di kick. Potong gaji nih, potong gaji udah. Potong gaji nih nggak bener Potong kan. gaji nih nggak bener ini. Naik lagi Tad. Minta lagi Nat. Aduh ya Allah. Salah tekan gua. Weh jangan diisi dulu Ustaz Alif tuh. Siapa itu? Tuh kan Bang Andi diisi sama orang lain. Wah, sentimen. Wah sentimen nih nggak bener ini. Ada dendam guys sama Ustaz Alif guys. Wah, tampaknya harus ada VAR ini biar kelihatan siapa yang offset ini. kan. Aduh. Ini boleh balik ada yang turunin offset aja lah. ini. Aduh. Gue yang diomelin si Alfi. Kasih SP1 Ustaz Alif. Langsung SP4 aja Ustaz Alif. Langsung SP4. Udah itu udah naik dia. Bener. Kalau main bola kena kartu merah ini. Ustaz Alif gimana rasanya di kick? Nggak sengaja gue Ustaz. Masya Allah, maaf Tad. Cuma jadi tahu aja isi hatinya. Tapi nggak apa-apa Ustaz Alif mumpung masih ada lah. Astagfirullahaladzim. Aman. Lanjut. Gara-gara rokok gue habis. Per, lu beli rokok nggak cepetan? Gue salah kick nih. Gak bener lu Per. Duh. Main Mobile Legend. Mobile Legend lagi urusin lu. Yeri disalahin. Di kursi. Beli 10 bungkus kalian biar nggak bolak-balik. Gaya 10 bungkus. Gila ke gua satu pun gak dibeliin dasar. Tad gimana kalau kita pindahin jabatan Bang Handi di API ke divisi antah berantah Tad? Ya biasalah, maklum lah. Udah tua. Jangan bilang udah tua ya. Faktor U sahabatku semua, faktor U biasa itu. Ya Allah, Rabbi Allahu Akbar. Nanti ada kok divisi Nusa Kambangan. Biasa baik itu mah. Ini hotelnya mana? Naikin dong. Kita isi waktu. Mana ya tadi hotelnya ya? Oh ini nih. Ada yang minta dimutasi ke timur. Ada Ibu Jason di bawah.
Ya Bu Jason. Ibu Jason, alhamdulillah udah mualaf, anaknya udah, oh mantap. Pi, disambut Pi, tamunya Pi. Mak, pagi Pak. Max, selamat pagi Max. Alhamdulillah sehat Bu Jason. Alhamdulillah Bu Jason. Mac, si temen naik kunon kalah cicing belagu lain ngomong dasar ngegawean hungkul. Udah molor minta naik. Aduh, mana dong? Ada si Emen gak punya ilmu. Ini coba. Men, kalau mau diskusi lu diskusi aja Lim. Halo Lim. Haya, sudah malam Lim, belum tidur ya? Jangan bikin susah ya. Kamu orang Solo tidur malah kamu belum tidur masih begadang ah. Lim. Waduh. Mandi salah bahasa itu teh Mang Salim namanya. Obot acan. Bukan Kolim, bukan. Aduh. Waduh, siapa nih? Naik nih, gak kelihatan. Kang naikin Kang, ada ibu orang. Si Emen lagi naikin. Ini si Emen ini gak ada harga dirinya ya, udah Diki minta lagi. Iya, iyalah. Tuhannya aja gak punya harga diri. Nah, mau ngecapruk apa nih dengerin si Emen? Udah tua bangka si Emen nih. Ya lu hadapin Sar, kayak hadapin, males gua. Siapa? Mana? Emen. Kapan semalam? Kapan semalam, Men? Begitu pertanyaannya, kapan rencana? Men? Kenapa sih Emen ini Bang? Abis terbentur kepala dia. Merajuk, sok gadis, perasaan sempit, sok cantik kau sini. Ngomong. Men, kau belum dibius mati Men, kok diem nih? Pingsan. Limbah Yunani itu memang harus dibuang, guys. Ya, buat teman-teman para pendeta, pastor atau biarwati yang ingin belajar Bible atau belajar tentang Kristen, silakan naik ke atas ya. Kita buka 3 SKS ya, SKS Sakapeung Kehed ya. Ayo naik ya Kadir. Silakan naik ya. Diskusi yang santuy aja ya, jangan hujat ya. Saya udah tobat. Naik guys. Mana nih, Bang Arjuna? Ini jam-jam kita nih, Vi. Senior udah tidur nih. Biarkan senior kita istirahat dulu ya. Bang Arjuna. Gemuk kita makan malam nih. Bang Arjuna. Arjuna. Mana Sinta? Enggak ada suaranya. Arjun. Ada. Bang. Aku Arjun. Arjun. Katolik Protestan. Kecil suaranya Bang. Coba headset dulu Bang. Makanya Bang, beli handset itu jangan yang free ongkir. Jadi begini jadinya. Jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan nado buatan dari aku lagi. Gimana? Ada yang mau disampaikan Bang Arjuna? Ada mau bagi warisan? Silakan ke Bang Handi, Bang. Apa tuh? Oh, Silakan Bang. Itu Yesus mati. Setelah mati kebangkitannya berapa hari, Bang?
Jangan bahas itu, nggak boleh monolog. Jangan bang, itu Nggak monolog boleh begitu. Nggak ada Kristennya di sini bang. Maaf ya. Kita jangan seperti mereka, nggak boleh. Nggak boleh ya. Itu bang mengiring kami untuk monolog itu bang. Jangan. Ya, Bang Jojo. Sugan tarik mahir duit aing belum. Bang Jojo, selamat pagi Bang Jojo. Bang Jojo, selamat pagi Bang Jojo. Bang Jojo panggilan pertama. Bang Jojo panggilan kedua. Bang Jojo panggilan ketiga. Oke, nggak ada suara. Silakan turun. Ya, tamu selanjutnya. Kita kedatangan siapa di sini? Ada Pak Kontrak. Pak Kontrak, selamat pagi. Panggilan pertama. Kontrak panggilan kedua. Kontrak panggilan ketiga. Oke, pingsan tampaknya host. Silakan turun. Namanya bagus weh, kontraksin. Oh, kontraksin. Ya, siapa lagi nih tamu selanjutnya? Ada imbot terpental. Ada Kokom. Kokom, selamat pagi. Kak Kokom. Aduh Kokom, kapan awalnya tuh? Mana teh Kokom? Lawas tilawas, saya kerak panggil Kokom. Aduh si Kokom. Kumaha ya. Ya, Mbak Kokom, panggilan pertama. Aya naon di dia kumaha. Saha eta Kokom. Ora kokok siapa? Rokok ya. Alas ya. Hadi jadi ketularan. Ya, siapa lagi nih? Ada Caya, selamat pagi, Cahaya Langit. Cahaya Langit. Oke, Cahaya Langit, panggilan pertama, kedua, ketiga, silakan turun. Tolong teman-teman yang minta naik, harap jangan diam seperti tembok gitu ya. Iya tahu. Kami capek Teh Kokom, manggilnya. Teh Kokom itu muslim, dari namanya ketahuan. Kalau namanya kemes, nah itu baru oten. Suku pedalaman di Jambak aja itu teman-teman, suruh naik ya. Si Kokom orang Tegalega. Aduh, sekarang pindah ke Jawa Timur si Kokom ya. Sekarang anak-anak suku pedalaman udah pada punya kuota ya. Udah bisa main TikTok kan mereka. Halo Bang Firdaus. Bang Firdaus, selamat pagi. Panggilan pertama. Bang Firdaus. Kedua. Bang Firdaus. Berarti deket Cibiru eta Pak. Mana ini yang naik-naik ini, waduh. Bang Firdaus. Oh, belum ada ya? Di sini udah ada, teman-teman. Karena harus si Kokom sih ya. Belum duduk orang. Karena wae mici pokola si Kokom sih ya. Naon atuh Kokom teh? Sok atuh. Sok. Moderator cari oten dong, moderator. Aduh, ini moderator. Alvin, ini akun yang lain, nggak moderator di sini nih. Akun yang ini. Gak tahu. Sang bulan 14 kacai di tiung anu aya mojang watawas. Darlo iki menang nyanya. Ini Gusto udah duduk belum nih? Udah, Gesto. Bang Gusto. Bang Gusto panggilan pertama, Bang Gusto panggilan kedua. Bang Gusto panggilan ketiga. Jatuh. Belum ada loh. Orang di bawah belum kelihatan loh, kosong. Suku pedalaman nggak bisa dijambak dia di privat. Halo Kak Putri yang Jaya. Ini ada belum teman-teman? Ini Kak Putri Dijaya ini. Muter nggak kuat sinyalnya.
Belum ada juga. Oh, dari tadi aku manggilin orang yang belum connect ya. Rusak juga aku ini. Sini udah ada loh. Nih Kak Kokom naik lagi. Kokom naik. Kak Kokom naik lagi nih. Assalamualaikum Kom. Teh. Bang John udah saya jambak. Muter. Iya, itu Bang John udah saya jambak itu Bang John. Tinggal diterima aja Bang John. Sasana, Sukron, Sasana ya. Sehat selalu Bang Sasana. Itu akhwat, itu ukhti. Kok bang sih? Ya terserah lah. Teteh itu. Mulut saya. Kalau ini rang ini ada nggak kawan-kawan di bawah? Rang Bokore. Udah ada di tempat abang udah ada. Enggak. Di Bukan kitanya room ada berat. bang. Kalau roomnya yang berat ya semua. Di kitanya ada bang. Di dianya belum masuk kayaknya bang. Masih Ustaz Sugi itu kosong. mau naik tuh. Udah mah Ustaz Sugi naikin. Jangan open cam. Jangan open Ini cam. ini pasti aktif ini. Ini pasti. Ini keras nih, ini keras. Ini keras pasti ini. aktif. Ini pasti aktif ini. Ya, Nggak mungkin. Yakin nggak keras ini? Yakin. Keras ini. Assalamualaikum Ustadku. Mana ini? Iya ya, kok muter-muter ya? Pak Desugi. Ada yang salah. Oh ini hostnya ini kawan-kawan. Ini hostnya nge-lag ini. Enggak. Reload sinyal dulu, saya coba reload. Bagus ini. Enggak mungkin. Ini sinyal saya bagus ini. Live di YouTube juga bagus. Coba ya. Saya kemarin ngisi yang 35 juta buat 3 hari. Masa? Mental itu Pak De. Loading. Ngeri. Pak De mental. Udah mulai dia. Ngitung duitnya juga Pak De susah. naik. Saya sampai lidah itu sampai hitam tuh bekas kan kalau ngitung duit pakai lidah gitu. Gitu. Susah jadi hitam lidah. Ngitung duit di jilat-jilat gitu. Ya curugnya telunjuknya dijilat gitu. Hitung lagi 10 gitu. Ternyata bukan Kristen aja yang berangan-angan dan cita-cita ya kawan-kawan ya. Hostnya juga. Kang, buktikan Kang. Mana Pak Desugi tadi? Ini udah naik belum nih? Oh naik ini. Aduh, batuk. Halo. Onai. Onai. Aduh, batuk poke Bang Andi. Onai ya. Assalamualaikum dengan ditaiku. Salam. Waalaikumsalam. Sedikit kok ayo sedikit. Kenapa ketawa, Bang? Oh, jatuh kan. Abang naik ketawa, Bang. Gak ada yang lucu. Gak ada yang lucu. Ini siapa ini? Bang, abang ini tadi nanya nih, Bang. Bang Bio Arabasta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini forum apa, host? Cari jodoh. Dari username-nya kan udah kelihatan, Bang. Forum debat. Iya. Apa yang harus kita Cari debatkan, jodoh. host? Noh. Baca sampai habis, Bang. Jangan dipotong. Itu forum debat ada lanjutannya itu. Aduh, Allah alam bisawab. Makin malam makin mengerikan ya teman-teman ya.
Semakin pagi semakin mengerikan tampaknya ini room. Halo, Slai. Kak Slai. Betul kan cewek nih kan? Tak salah nyebut aku kan. Kak Slai. Kak Slai. Oh, Kak Slai. Dah kering ludah aku manggil kakak nih, Kak. Moderator naikinnya yang oten. Ya untuk teman-teman ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk kalian RT 16 tetangga sebelah ya. Saran baik dan petua damai dari kami. Baca kumpulan bukumu dan kau pahami. Agar kau dalami, mengerti dan pahami. Tidak menguasai mencari bukti selama ini. Karena anjing dan babi terus yang kau konsumsi. Begitu banyak perkataan kontrasepsi dan kontradiksi. Namun kau tidak pernah telusuri dan menyelidiki. Cobalah kau buka dan baca sejak dari dini. Terungkap door prize semua cerita kisi-kisi. Kami tidak memusuhi dan membenci kalian, tapi kami ingin kebenaran tersampaikan. Data dan dalil tertulis yang kami bacakan agar kalian kembali tobat dan paham ketuhanan. Sejago-jagonya kalian silat lidah berdebat, tidak bakalan remis atau menang dan hebat. Sepintar-pintarnya kalian menjerat kalimat, kitab menampol muncung kau terjungkat. Kalian jangan iri dengan kami pejuang APII, karena tugas kami kasih kau terapi dengan isi. Sopan, teratur dan beradablah berdiskusi, agar Anda dan penonton di bawah juga dapat edukasi. Naik. Ya, Bang Putra Nogo. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau disampaikan bang? Guruku. Oh iya, Ya, makasih bang atas semangatnya. Sudah minum kopi semua nggak guru-guru? Udah bang, udah habis 2 gelas bang. Oke, makasih. Gimana bang, warisan udah keluar bang? Warisan abang udah keluar, gimana? Aman? Udah bang. Wih, cocok itu bang. DM. Ustaz Sugi udah dijambak sama saya, belum naik, dia sinyalnya jelek Ustaz Sugi. Kalau misalkan ini roomnya yang nge-lag, nggak mungkin orang ini bisa ngomong baru naik. Oke Bang Putra, makasih banyak ya udah mendukung Makasih di guru, sini, makasih guru, makasih. Siap. Saya bukan guru bang, saya murid. Silakan di tap-tap layar ya, biar jempol sama curugnya bermanfaat ya bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lu Alktp? Sini naik lu, sini naik. Bawa Seedis, bawa Seedis. Aduh, dia lagi. Aduh. Jangan kasih yang ini sama aku lah bang. Kenapa lu belum makan KTP? Nah, tadi udah diturunin, belum selesai sama Bang Juma. Aduh. Bang Andi pasti yang turunin tuh. Mau diturunin lagi nggak? Ya, ada apa kalau memang nggak ini. Oh ya udah. Semakin malam suasana semakin mencekam ya guys ya. Babi air mau pansos begitu. Ada. Kang, ganti aja judulnya Oten yang sengklek gitu Kang. Kayaknya udah habis Oten yang waras Kang. Kang Kian Santang requestnya Oten yang waras, kayaknya udah gak ada lagi. Bentar. Aduh, Alpi. Pi, bentar Pi. Jadi moderator dulu bentar ya. Aduh. Aing modal. Oh, paham. Ya. Iya, friendly. Itu Ustaz Sugi naikin dulu itu. Hayang modal demi Allah hayang. Ini moderator dulu ya. Naikin Pak D apa Pi? Udah nih, Alfi naikin nih. Pak D. Apa yang di satu lagi pakai laptop? Itu yang di anu kok nggak dinaikin, apa yang di satu lagi pakai laptop? Yang mana Pak D?
Bentar. Gak ada di sini Pak De. Pak yang pakai laptop. Gak ada di sini Pak De. Itu akun private ya? Kalau akun private cuma host yang bisa naikin itu. Tadi udah dicoba mau apa dinaikin tapi kepental. Coba naikin lagi. Tadi udah dicoba. Kalau akun private Alfi nggak bisa naikin Pak De. Itu akun private nggak ada di sini tuh requestnya. Akun private itu cuma host. Itu. Yang mana nggak ada di sini nih? Serius nggak ada. Kalau private requestnya cuma masuk ke host itu. Masa privat sih? Kayaknya nggak privat deh. Coba dicek dulu. Kalau nggak ada di sini, tapi udah request itu. Iya tadi udah nyoba naik, cuma kepental dia. Nyoba pakai BlueStack kan, ngangkat enggak gitu. Coba. Enggak ada privat kok. Coba request ulang. Kalau masuk nambah di sini nih. Lagu. Naiklah saudaraku Kristen, pendeta, biarawati, musik ya. Naik. Kita diskusi santai tengah malam ini ya. Boleh naik. Siapa tadi Abdul naikin? Naiklah. Minta permintaan. Silakan. Ini aku yakin 50% Oten yang nonton ini, yakin. Oh, udah saya request dulu. Nggak ada masuk Pak De. Nggak ada masuk. Bisa jambak Bang Jess. Ini siapa nih yang ada request satu ini? Bentar ya. Nggak ada. Gak ada masuk. Kok aneh ya? Apa kalau BlueStack nggak bisa diterima atau gimana sih? Coba saya kasih moderator. Kang Ken Santongnya lagi meeting sekedap. Tadi udah dicoba mau dinaikin sih. Cuma apa? Kepental lagi ya. Terus saya naikkan RAM-nya kan, bikin RAM 8. Performa aku naikkan coba. Mana ini? Tak ada. Nggak ada ya? Request itu. Paja Oten kok kama apa inya sedo. Coba kalau saya keluar enggak ya? Tes coba. Mau diapain? Enggak, cuma komentar aja, tes gitu. Nah, itu ada tuh. Mana? Oh, itu. Itu tes. Nah. Coba bisa dijambak itu. Tunggu, batalkan undangan. Bentar ya. Ini Alfi jambak nih. Tuh, masuk nggak jambakannya? Belum. Ini dia Dalfi jambak ini. Iya nggak ada undangan. Oi, baru agak ada. Emulatornya bermasalah itu. Pakai BlueStack ya? Iya pakai BlueStack. Lah naik. Kalau Vita paru idin gua. Kenapa enggak Nox Player Ustaz? Nox Player kurang suka gitu. Kenapa pakai BlueStack aja? Kurang bang pocong.
dari tadi ketinggalan dirimu. Mau main ke tempat mana? Kalau LG player tuh anu ya, berat. CD player lah lebih berat bang, bukan lebih ringan itu. Hah? Naik, Dokter Husen. Pakai HD, iya pakai HD player lebih berat. Berat LG player ya. Dokter Husen, udah ada narasumber Dokter Husen di sini. Siapa? Dokter Husan mana ya? Coba Alvin naik ini. Mau jadi narasumber toh? Nggak apa-apa, aku turun. Enggak, kenapa? Kenapa bang Dokter Husan? Di atas kawan-kawan di bawah. Udah. Udah ada. Enggak, di atas udah ada saat. Yang di bawah enggak kelihatan dia, masih kosong itu. Oh. Gimana teman-teman di bawah? Udah ada belum? Ada Udah ya. Ya. Ngomong. Kok mute? Dokter Husan tadi pengen ngomong kan? Pengen naik. Islam. Halo Dokter Husan. Enggak tahu nih. Hah? Dokter Husan. Enggak ada suaranya. Nggak ada Halo, suaranya. Dokter Husan. Coba kalau lagi pakai headset dicopot dulu, entah headsetnya lagi rusak. Nah, copot dulu. Halo. Halo bang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Headsetnya trouble tuh bang. Enggak dengar Saya tadi pakai suaranya. speaker soalnya. Oh siap. Gimana Ya, bang? saya mau nanya soal ini sih. Saya kan muslim ya. Ya. Tentang Nabi Zulkarnain. Itu kira-kira Nabi Zulkarnain itu sudah wafat apa belum ya? Zulkarnain ini bukan nabi ternyata ya. Apa nabi dia? Iya, yang membuat tembok untuk Ya'juj Ma'juj nanti. Iya. Tapi dia bukan tergolong nabi kayaknya. Seorang raja dia. Oh, raja ya? Raja, bukan nabi beliau. Seingat saya sih ya. Saya kira nabi. Soalnya kan dia pernah Mengenai wafat atau enggaknya memang nggak diceritakan sih. Kalau nggak salah dia pernah bertemu dengan nabi kisahnya. Itu kan yang disebut sebagai Alexander the Great itu bang. Alexander Agung. Itu raja itu. Oh, raja ya. Kira-kira Al-Quran tidak memberikan informasi. Tidak bisa menggunakan kira-kira bang. Kita bukan Tuhan. Nggak ada bang, nggak ada. Iya, dalam Nggak ada sejarahnya informasi kalau dia masih hidup. Al-Quran Cuma nggak satu orang memberikan aja. informasi. Cuma satu orang aja yang masih hidup, Nabi Isa. Afwan Alfi, sejauh Alfi belajar ada 4. Iya, itu diceritakan di itu tuh di surat ini, surah Al-Kahfi. Idris, Khidir itu Surah sejauh Alfi Al-Kahfi, belajar di surah Al-Kahfi, masih di surah Al-Kahfi, Nabi Idris, Surah Al-Kahfi ada itu. Nabi Khidir itu masih hidup sejauh Alfi belajar. Tapi itu masih kontroversi itu. Soalnya kan tapi sayangnya nggak ada kores di sini. Sayangnya nggak ada kores. Kalau ada kores bisa jelasin tuh, karena Zulkarnain ini adalah kores yang agung, Kaisar Iran gitu loh. Iya, soalnya kan dikasih nggak ada bang. Dia meminum telaga kehidupan gitu kan, yang berumur panjang. Itu dia sebagai raja adil dan bijaksana, bangku. Itu termasuk Quraisy agung atau kaisar dari Iran. Sirus Agung dia itu, Sirus Agung bang. Ya. Pada zaman di Alexander dari Macedonia apa? Lupa bang. Kaisar Agung Iskandar Enggak, dia kan hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi begini bang, mengenai informasi apakah dia masih hidup atau tidak, Al-Quran tidak memberikan informasi. Jadi kalau ditanyakan kira-kira masih hidup nggak ya, kami nggak bisa bang, kami bukan Tuhan, bukan anak Tuhan juga kayak umat sebelah gitu kan. Hanya saya menanyakan itu karena kan dikisahkan dia meminum telaga kehidupan gitu kan. Bukan Zulkarnain yang minum telaga kehidupan bang, itu Nabi Idris. Oh iya, mungkin itu kali ya. Mungkin saya yang salah. Kalau di Kristen ada bang, Nabi yang Nabi masih Khidir. hidup kalau di Kristen itu Nabi Luga itu. Ini dokter apa sih, dok? Ya, dokter Nabi- umum. Dokter apa?
Dokter umum. Izin Teng, Alfi Oh, tadi dokter umum. Iya, iya. salah ngomong. Nabi Khidir, afwan, yang minum telaga kehidupan itu. Telaga keabadian itu. Kalau Nabi Khidir berarti ya ini ya. Udahlah, mending gak usah bahas itu dok. Anda kan dokter umum nih dok. Ya. Pernah nggak orang dokter mengobati orang tidak bisa membedakan mana manusia mana Tuhan? Pernah nggak dok lewat pasien kayak gitu? Ada sih, itu kayaknya kejiwaan. Afwan teman-temannya. Oh kejiwa, psikiater ya. Iya. Ada lagi dok pertanyaan. Lanjut Bang Andi. Ada lagi, daripada membahas itu dok, mending kita membahas pernah nggak dokter mengobati orang jatuh dari pohon kebentur kepalanya? Kalau itu iya sih. Setelah sadar ditanya jawabannya nyambung nggak dok? Kalau misalnya nyambung, lihat diagnosanya dulu gitu. Tapi pasien dokter banyak lepas ke sini dok. Selama ini kita ada kurang tahu deh soal itu ya. Soalnya kita cuma ya, lain kali dok, kalau bisa ya saya sarankan ya, bukan sok pinter nih. Kalau ada pasien kayak gitu dok, jangan dulu di rawat di rumah deh. Kalau bisa sembuh total dok, kan kasihan lepas masuk ke sini kan kita yang repot dok, kan gitu ya. Iya. Ya. Kalau bisa ya total gitu. Lain kali ya janganlah. Siap Pak Handi. Ya, udah cukup, makasih dok. Dokter paham toh maksudnya dok? Iya, Dokter paham toh maksudnya toh? Iya paham. Jadi gimana Bang? Saya tanyakan tadi itu bagaimana? Yang minum telaga keabadian itu Nabi Khidir alaihissalam, bukan Raja Zulkarnain. Yang berarti yang membangun tembok itu? Tembok apa bang? Yang tembok yang kata penghalangan. Bangun tembok rumah sakit tukang ya dok, yang membangun tembok rumah sakit tukang dok. Saya nggak tahu namanya siapa. Iya. Saya cuma belajar aja sih. Oh iya. Berarti Nabi itu masih hidup ya? Apa? Iya, sejauh saya belajar itu memang bukan hanya itu. Kan ada 4 tuh disebutkan, Nabi Ilyas juga, Nabi Idris juga, Nabi Khidir juga, Nabi Isa alaihissalam juga. Mungkin gini Bang dokter itu mengkaitkan karena Zulkarnain dan Khidir itu memang itu mereka itu sepupuan dari pihak ibu, harus dicari itu. Paham nggak sampai sini? Mereka itu sepupuan dari pihak ibu gitu. Tapi Khidir yang nabi, sedangkan si Zulkarnain cuma raja dia gitu dok. Tapi jangan karena dikatakan Nabi Khidir ini minum telaga keabadian jadi dia hidup selamanya, enggak juga. Jadi gini bang, ya. Dia tetap makhluk ciptaan Allah, pasti ada akhirnya. Karena Al-Quran surah Al-Qasas ayat 88 kan, segala sesuatu itu akan pasti binasa kecuali Allah. Jadi di luar dari sang kholik itu makhluk, dan makhluk itu ya gitu, sifatnya ciptaan, nggak kekal. Mana hilang? Oke, tampaknya habis kuota beliau. Salah kaprah dia Pi. Nabi Khidir ini kan dikisahkan itu sepupu ibu tuh dengan Zulkarnain dengan Nabi Khidir itu. Udah salah ya. Ada acong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin satu putaran boleh? Ustaz, silakan Ustaz. Baik. Tadi saya mengikuti ya sama istri dan keluarga anak-anak saya. Ya nggak ada lain. Bukan saya memuji-muji ya, Bang Zuma, Gurunda Zuma, nggak perlu dipuji, nggak terbang, dihina pun juga nggak jatuh, tetap tegar ya. Dan saya yakin lah semua penonton itu udah cerdas. Jadi ini sebenarnya kan Daeng Handi udah gorengan lama sekali nih, digoreng lagi. Itu nggak nyampe mereka karena tertutupi oleh sifat hasad, penyakit hati mereka. Udah dijelaskan berulang-ulang.
ulang, anak saya saja itu bisa nangkep kok. Itu dia bilang kalau Gurunda Zuma bicara di atas mimbar sebagai khotib Jumat, tentu nggak akan ada orang terima. Jadi dia ngikuti juga ya. Oleh orang yang katanya membawa ke MUI, ditanyakan, ya jelas lah informasinya salah. Ini anak saya loh, Daeng Handi. Kalau yang dibawanya hanya secuplik, ya enggak, harusnya jujur kata anak saya. Ini sedang berdebat. Otennya melakukan penghinaan. Lalu dari sisi pandang itu anak saya tuh strategi dalam debat, makanya dikeluarkan seperti itu. Saya yakin mereka juga paham, tapi terlalu jahat hatinya, terlalu sakit hatinya, sehingga yang keluar begitu. Nah, kami sekeluarga tadi bangga sama Bang Zuma. Udah diperlakukan kayak gitu, masih kalem, masih tenang, bahkan berbuat baik ya. Jadi yang saya dalam kesempatan ini cuma mau menyampaikan kepada Gurunda Zuma, maju terus, biarin seluruh orang membenci, asal jangan dibenci Allah dan Rasulnya. Dan faktanya yang membenci Bang Zuma nongkrongnya di komal-komal Syiah, komal-komal pembenci Islam. Jadi udah kelihatan mata kepala kita di pihak mana mereka berada. Ini yang istri saya tuh bilang mengerikan sekali. Mengakunya Islam tapi menyerang debater-debater Islam. Makanya kita semua lah ya, baik yang apologet, baik yang penonton, semua sama prinsipnya. Bahwasanya siapa yang menyerang apologet-apologet, terutama API dan debater-debater lain, ya berarti mereka tidak sama haluannya, dipenuhi dengan kebencian. Itu aja sih saya atas permintaan istri mengucapkan salam dan doa buat Gurunda Zuma serta mujahid-mujahidah yang melakukan syiar Islam dan mematahkan fitnah-fitnah keji kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan kepada semua individu-individu dari istri dan keluarga ya. Adi Sugi, Gurunda saya. Itu aja yang ingin saya sampaikan, tuan-tuan guru. Kalau saya diturunkan barangkali nanti ada kawan. Saya mau luruskan ini. Sebenarnya Oke, siap. Sebenarnya yang guru siapa? Ustadz Unggul apa Bang Juma yang guru ini? Ustadz Unggul dong. Mana ada. Saya nih Bang Andi ya, nggak bohong nih Bang Andi. Saya selalu menyebut itu Gurunda Zuma. Gurunda Zuma tuh kalau WA sama saya, aduh jangan Akhi, jangan panggil saya Gurunda, panggil aja Akhi atau Bang Zuma. Di tempat lain saya juga begitu. Gurunda saya ini murid dari banyak tuan-tuan guru. Pak Disugi guru saya, termasuk nama Bang Handi saya sebut, Kores, Sunirifa, Bunda Rama dan semualah. Saya murid dari banyak tuan-tuan guru Bang Handi. Tapi Kalau Ustadz saya Unggul jadi ini kan guru, terus muridnya gimana? Apakah saya ngelek semua? Tapi gini Kalau loh saya jadi Ustadz. guru. Ini loh Pak De. Ya Ustadz Unggul ini guru. Kenapa? Dia memberi pelajaran kita bagaimana memilih domba yang baik untuk disembelih. Dia selalu mengingatkan jangan menyembelih manusia. Ya ini guru kita loh. Bagaimana cara menjaga hewan yang bersih, yang sehat gitu loh. Guru loh ini. Iya. Ya itu selalu saya ingat itu loh. Jadi besok-besok teman-teman domba aja ini korbankan ya. Itu pesan dari Ustadz Unggul. Janganlah yang lain-lain. Makasih Ustadz ilmunya selama ini. Sama-sama atas ilmunya dari tuan-tuan guru. Host silakan, saya diturunkan nggak apa-apa. Moga slot kosong ini ada diisi oleh kawan-kawan kita Sebelum Kristen turun ya. open cam dong. Udah lama kita nggak saling pandang wajah nih. Aduh udah Masih di ganteng dalam dah. Masih ganteng dah. Ustadz Unggul. makin tua. Ustadz Unggul di atas. Dalam. Unggul di atas, saya di bawah. Saya di bawah. Saya cuma mau nanya. Saya mau nanya, sudah dibayarkah? Sudah dibayar uang kayunya? Itulah Bang. Jadi udah selama nyaris 2000 tahun janji-janji. Saya ini kan udah generasi ke-18 sampai sekarang belum dibayar juga. 8.750.000 Bang. Kayu apa ini? Guyonan, Pak Desugi guyonan. Ini keren nama beneran. saya Acong. Itu bercandaan sama Bang Blender.
Nah waktu itu namanya bercanda kan. Nah mana buktinya gitu. Terus katanya Blender, sampai sekarang tuh kalian gak bisa bawa bukti karena kayu salibnya belum dibayar gitu. Itu ada tuh pengusahanya Acong. Saya rubah nama saya Acong. Sampai sekarang jadi Acong generasi 18. Buat bercandaan aja. Oh, kirain betulan. Anda. Sebenarnya kalau ngomongin salib, Pak Kiki, gimana kabarnya Ustaz Tunggul? Alhamdulillah baik. Nah sebaliknya juga dia nanya gitu, gimana Pak De Sugi sama ibu? Dia kalau manggil kan Pak De sama ibu, maksudnya istri Pak De Sugi ya. Kalau ke Jakarta, pokoknya kalau ibu ke Jakarta wajib nginep di rumah saya. Waktu itu kan nggak sempet nginep karena kan kita cuma siang Pak De Sugi. Iya betul. Insya Allah lah nanti. Kalau ada rezeki. Bahaya kalau Pak Desugi bawa istrinya nggak kehitung. Jangan ungkit-ungkit masa lalu Bang Andi. Izin Mualim, ini the Darkness dari tadi pengen naik ini Bang Darkness. Dari barat 5, dari timur 5, pesen teh 9. Bingung aku kan. Satu lagi siapa? Istri lupa. Nggak benar. Pak De, sapa dulu nih Pak De. Bang Darkness, ada yang mau disampaikan Bang? Dari tadi pengen naik Bang. Ada Bang, ada yang mau saya sampaikan. Habis itu saya turun Bang ya, saya cuma menyampaikan saja. Boleh tahu dulu Abang dari saudara Muslim atau Kristen Bang? Saya Islam Bang, saya Islam. Oke, baik. Assalamualaikum Abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi begini, mohon maaf kurang lebihnya kalau typingan saya tadi menyinggung ya para senior di sini. Kenapa saya typing seperti itu? Karena saya dapat kabar bahwa Bunda Rahma ketika disuruh naik komal kecil, dia malah ngomong tidak repot naik komal. Itu satu. Tapi habis ini satu. Udah cukup bang. Jadi abang dengar dari orang lain, coba abang virtual dulu narasi abang itu, informasi yang abang dapat. Aku nggak mau bang dengerin keluh kesah abang di sini bang. Mohon maaf bang ya. Jadi abang di bawah aja, silahkan abang cuci tangan, cuci kaki, dan silahkan tidur. Informasi yang abang dapatkan itu, iya dia dari tadi typing di bawah. Itu Bunda Rahma ngapain di atas tuh kata dia. Ngapain kayak nyenggol-nyenggol Bunda Rahma lah gitu. Apa fungsi Bunda Rahma itu di atas gitu? Ya Bunda Rahma bendahara umum api loh. Gimana sih lo? Anda kalau nggak tahu bagaimana struktur Yayasan API, lebih baik Anda diam ya Bang Darkness ya. Beliau itu bendahara kami. Beliau wajib bendahara ada di sini. Umum beliau tuh. Bendahara umum itu. Jadi jangan sosok tahu dapat informasi lala lili dadidu. Iya wajib diturunkan bang, karena abang nggak tahu gitu, mentang-mentang dia diem gitu, nggak ada ngomong, terus abang justice dia nggak ada guna, jangan gitu dong bang. Kami menghargai dia sebagai bendahara umum. Anda kalau nggak tahu apa-apa struktur Yayasan API lebih baik diem, jangan guru-guru saya nanti yang menjustifikasi Anda, biarkan saya, silakan benci saya. Itu ya, terima kasih, silakan. Guru-guru yang lain. Itu ada inspirasi itu disapa dulu tuh. Halo, inspirasi. Ya bang, selamat malam. Selamat malam bang. Ada yang mau disampaikan bang? Mau bertanya? Bang, inspirasi Muslim Bapak Kristen bang? Kristen beliau. Dia. Kristen bang. Kristen. Mau bertanya atau ditanya bang? Mau diskusi. Kalau ditanya, oh ya ditanya aja bang. Hah? Ditanya aja bang. Dia Ustaz Sugi. Ya nanya ditanya. Bang yang keluar dari kubur itu Tuhan atau bukan Tuhan yang keluar dari kubur? Kubur yang mana bang? Ya kan ada orang pernah dikubur dari salib nih. Dikubur. Nah, terus keluar dari kubur lagi dong. Kan 3 hari dong dalam kubur. Nah yang keluar dari kubur itu Tuhan atau manusia bang? Banyak orang yang keluar dari kubur bang. Ziarah pun orang keluar juga dari kubur. Yesus. Ya kan nggak semua, cuma 1 orang yang disalib.
yang dikubur terus bangkit lagi di hari ketiga keluar dari kubur. Siapa namanya bang? Yang dari kubur. Dalilnya mana bang? Bah. Bang. Aduh. Kita pakai dalil bang. Saya juga jawabnya nanti pakai dalil. Gitulah orang adil. Abang mah nggak pernah baca Bible. Matius ini bang, Matius 27:53 bang. Oke, bentar. Matius 27:53 bang. Matius 27:53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi dan sesudah kebangkitan Yesus, berarti kan kebangkitan Yesus berarti Yesus lah bang. Kan nggak perlu lagi ditanya. Iya, statusnya sebagai Tuhan apa manusia bang? Statusnya sebagai Tuhan bang. Oh jadi Tuhan pernah dikubur? Iya. Lah, siapa yang ngubur Tuhan? Berani banget tuh orang ngubur Tuhan ya? Atau gini aja bang. Gimana bang? Saya menyampaikan banyak kali ayat yang menyatakan ciri-ciri Yesus itu Tuhan. Ketika saya nanti menyampaikan, abang tanggapi, bisa? Enggak, udah bang, masuk Pade, silakan Pade. Nah, apa yang mau kamu sampaikan ke saya? Oke, gini Pak De. Satu aja bang ya, satu aja nanti saya tanggapin gitu ya. Oke, siap Pak De. Siap Pak De. Oke. Ini yang pertama. Mungkin tak udah sering juga Pak De dengar kan? Bentar, saya cari dulu materi saya. Ini Pak De. Bentar ya. Oke, ini. Saya ambil dari Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Bunyinya gini Pak De. Nanti Pak De tanggapi. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, seperti saya inilah yang tidak melihat, namun percaya." Coba Pak De tanggapi dulu dari ayat itu. Jadi ketika ada orang mengatakan Yesus Tuhan, langsung dia otomatis Tuhan gitu bang ya? Itu kan Thomas yang mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Maka Anda percaya Yesus Tuhan. Iya, saya tanya. Itu kan Thomas mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Lah Anda langsung percaya dia Tuhan gitu kan? Berdasarkan ayat itu, iya enggak? Saya ingin kekonsistenan Anda aja. Iya Pak De. Oh ya. Nah ketika para murid mengatakan Yesus hantu, berarti Yesus hantu? Iya Pak De. Oh berarti Yesus hantu? Iya, kalau ada yang mengatakan dia hantu, muridnya mengatakan dia hantu, memang hantu. Muridnya mengatakan hantu ketika Yesus berjalan di atas air. Yesus para murid mengatakan oh Yesus hantu. Kemudian ketika Yesus bangkit, Lukas 24 ayat 37, Yesus hantu. Berarti Yesus hantu. Gini Pak De, kalau nanti kita bahas lagi ayat itu bisa, tapi kan di sini gini. Saya tadi minta kekonsistenan Anda. Anda menganggap Yesus itu Tuhan karena Thomas mengatakannya. Nah sekarang saya juga bawa kasus. Para murid bukan cuma Thomas mengatakan Yesus hantu. Apakah Anda percaya Yesus hantu? Gini Pak De, sekarang kita bahas satu-satu dulu. Di sini siap itu kita beralih ke ayat yang Pak De katakan. Muridnya mengatakan Yesus itu hantu. Oke, sekarang ini yang saya tanya dulu Pak De. Di sini Thomas yang adalah murid bahkan setiap hari bersama Yesus mengatakan Yesus itu Tuhan dan Allah, ada di ayat ini. Pak De gimana? Pak De setuju kan? Ada di ayat ini kan? Siap itu kita beralih lagi ke ayat lain. Oke, itu juga yang saya pakai. Para murid sehari-hari bersama Yesus, dia mengatakan Yesus hantu. Belum lagi nanti ini saya tunjukkan nih Bang. Bahkan kaum keluarganya sendiri yang lebih kenal Yesus daripada Anda mengatakan Yesus gila. Anda setuju Yesus gila? Saya udah tahu itu Pak De. Gini aja, di ayat ini ada Thomas mengatakan Yesus itu Tuhan dan Allah. Betul? Itu aja dulu. Iya, saya percaya. Iya. Oke, percaya. Sekarang kita beralih ke ayat.
Gini, sekarang kita beralih ke ayat Pak D. Tunggu dulu, jangan lari dulu. Enggak, kita Jadi beralih ke ayat Pak D. jangan dibantah. Mana yang lebih kenal? Mana yang lebih kenal ke Yesus, Thomas atau keluarganya? Yang lebih dekat dengan Yesus, Thomas atau keluarganya? Yang lebih kenal Thomas, Yesus atau keluarganya. Gini, kalau Yesus itu Pak D hari-hari bersama murid, jadi udah pasti para murid baru 3 tahun Bang, 3 tahun para murid. Keluarganya berapa? 29 tahun. Mana yang lebih kenal? Oke, saya ikuti Pak D. Mana yang lebih kenal? Oke, saya ikuti keluarganya. Oke, saya ikuti keluarganya. Keluarganya lebih kenal Yesus daripada Thomas ke Yesus. Iya. Keluarganya menyebut Yesus orang gila. Mana yang lebih bisa dipercaya, Thomas atau keluarganya? Sekarang kita masuk ke ayat Pak D. Mana ayatnya? Biar saya buka Markus dari sini. 3 ayat 21. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka hendak menyebut dia. Menurut mereka Yesus tidak waras lagi. Saya udah tahu ayat itu Pak D. Markus 3. Kok nanya kalau udah tahu? Mana tahu Pak D nanya. Nggak tahu kan bisa juga Kata Pak D. siapa? Nama saya Bibel berjalan, masa saya nggak tahu, ada aja. Oke, Markus 3 ayat 21. Maka kaum keluarganya mendengar hal itu. Mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Nah, menurut keluarga Yesus, Yesus tidak waras. Iya. Silakan jelaskan apa? Bentar ya. Oke, bentar. Oke, gini. Saya ambil dulu materinya Pak D. Harus saya cari lagi karena udah saya bahas juga ya. Saya biar sambil tiduran biar enak. Ya. Jadi kalau saya sih nggak perlu buka-buka Bible, udah di otak saya, tenang aja. Sambil tiduran juga selesai. Penjelasan ayat Markus, ini bentar. Bentar ya. Oke nih Markus 30 bentar. Oke, 11. Markus 3:21. Nomor 11 datang. Oke, ini Pak D. Gini Pak D, dengarkan ini kan nanti setelah saya bacakan Pak D menanggapi. Ini tulisan saya Pak D. Markus 30 ayat Markus 3 ayat 21. Kemudian Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, maka datang, ini saya bacakan mulai dari ayat 20. Kemudian Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula. Jadi ketika Yesus masuk ke dalam rumah, banyak orang yang berkerumun juga di situ, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Coba Pak Ade baca dulu di ayat Markus 3. Udah tahu kan? Udah tahu. Iya, udah tahu saya. Berarti ada di situ sehingga makan pun mereka tidak dapat. Sehingga makan pun mereka tidak dapat. Iya. Nah, karena udah ramai orang keluarganya, ketika kaum keluarganya mendengar hal itu, iya kan? Ayat 21-nya. Gini Pak D. Tadi Pak D menjelaskan, saya mendengarkan. Gantianlah kita dulu. Nanti setelah saya siap. Kan Anda nanya tadi, makanya saya jawab. Saya cuma butuh pertanyaan iya atau enggak, itu hanya tadi Pak. Iya benar, kan nggak usah nguji hafalan Bible saya, tenang aja. Oke, sekarang saya menjelaskan. Ya. Oke, gini. Di ayat 20 tadi udah ada di situ, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Baru kita beralih ke ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dengarkan. Ini penjelasannya Pak D. Ayat ini menggambarkan situasi Yesus yang terus-menerus dikelilingi oleh orang banyak. Banyak orang ingin mendengarkan pengajarannya atau melihat mukjizat yang ia lakukan. Sampai-sampai ia tidak dapat, sampai-sampai ia dan para muridnya tidak sempat makan. Tadi ada di ayat 20 kan Pak D. Ini menunjukkan popularitas Yesus pada saat itu, tetapi juga menggambarkan tekanan yang ia hadapi dalam melayani orang banyak. Ayat ini menunjukkan bagaimana keluarga Yesus merespon situasinya. Ketika mereka melihat bagaimana Yesus dikelilingi oleh orang banyak,
dan sibuk sampai-sampai tidak sempat makan. Mereka menganggap bahwa Yesus mungkin sudah kehilangan akal atau bertindak di luar kebiasaan. Oh, itu dulu belum siap Pak De. Mereka melihat dari sudut pandang manusiawi. Jadi keluarganya melihat dari sudut pandang manusiawi. Kalau Yesus, kok Yesus itu nggak makan-makan padahal udah sangat lapar. Apakah dia sudah gila itu? Oke, saya tanggapi Pak. Belum siap Pak De. Udah cukup, udah panjang, udah cukupi. Tunggu. Jadi saya tanggapi. Masih ada sedikit Jadi Bang, dengan demikian dapat Inilah kita diskusi. ambil kesimpulan, bentar, bahwa keluarganya tidak pernah menuhankan Yesus. Sebab kalau keluarganya menuhankan Yesus, tidak mungkin keluarganya menganggap Yesus itu Tuhan. Menganggap Yesus itu orang gila. Tidak mungkin keluarganya itu sudah tahu Yesus itu Tuhan, tapi dianggap gila, itu nggak mungkin. Mana mungkin ada orang mengatakan Tuhan tapi kok gila, kan nggak mungkin kan? Itu yang ingin saya ambil Bang. Gini Pak De tadi tidak menyimak apa yang saya bacakan. Tadi kan saya bacakan. Saya udah nyimak Bang. Anda beralasan kenapa Yesus itu di situ dikatakan gila karena tekanan mental dan sebagainya. Nah, saya langsung ingin to the point saja. To the point. Apa yang bisa saya ambil dari pelajaran dari situ, itu menunjukkan bahwa keluarganya itu tidak menuhankan Yesus. Kalau dia menuhankan Yesus, tidak mungkin keluarganya mengatakan Yesus gila. Itu nggak mungkin. Dalam situasi apapun sebabnya tidak mungkin akan mengatakan gila. Contoh, Anda menuhankan Yesus, berani Anda mengatakan Yesus gila? Berani enggak? Oke, nanti saya tanggapi. Jawab. Bapak dia Anda berani enggak mengatakan Yesus gila? Karena Anda menuhankan Yesus, berani enggak? Karena saya ini nggak masuk konteks Pak De. Nanti saya tanggapi. Coba Pak De aja dulu ngomong. Nah, kan saya sudah nerangkan tadi. Kalau keluarganya itu menuhankan Yesus, tidak akan mungkin keluarganya menganggap Yesus gila. Itu loh. Sama seperti Anda. Anda menuhankan Yesus, tidak mungkin Anda mengatakan Yesus gila. Betul enggak sih? Silakan. Sekarang saya menanggapi Pak De. Ya. Oke. Tadi kan udah sempat saya bacakan Pak De, keluarganya melihat dari sisi kemanusiaannya. Jadi di situ bukan otomatis Yesus itu memang Tuhan. Tapi ketika dia datang ke dunia ini, dia kan datang sebagai manusia. Jadi ada kalanya di sini Yesus itu kan membawa dua nature, yang pertama Allah, yang pertama manusia. Itu ayatnya mana itu? Itu ayatnya mana? Dua natur itu ayatnya mana Bang? Biar enak Bang. Loh enggak bisa Bang. Anda berargumen harus ada ayatnya, enggak bisa. Harus ada ayatnya. Anda mengatakan Yesus itu dua natur, di mana ayatnya? Gini, kalau saya ngomongkan Pak De, itu saya bawa dalil. Tapi tunggulah saya siap dulu Pak De. Pak De seringkali motong-motong berbicara. Dalil dulu seperti saya Bang. Saya dalil dulu baru saya kasih ayat dulu baru saya ungkapkan pernyataan saya gitu loh. Contoh seperti saya tadi mengatakan Yesus gila, Markus 3 ayat 21, Yesus gila. Coba kasih ayat dulu Bang. Tunggu dulu. Karena kebiasaan Kristen itu Bang, kebiasaan Kristen itu dia ngomong dulu ditanya dalil nanti tapi nggak ngasih. Percaya deh. Kalau nggak iris telinga saya kalau kamu bisa nunjukkan dalil. Iris telinga saya Bang. Kalau Anda bisa menunjukkan dalil Yesus dua natur, iris telinga saya. Gini Pak De, kita kan tujuan kita ke Jakarta misalnya. Pak De bawa ke sana dulu, singgah ke sini. Nggak nyampe nanti Pak De. Makanya Anda jangan bohong. Anda mengatakan Yesus dua natur. Anda bohong. Oke, nanti saya pertanggungjawabkan Pak De. Tapi dengarkanlah saya ngomong. Tapi kasih dulu, saya nggak mau dibohongi. Kasih dulu. Di mana ayatnya Yesus dua natur? Silakan. Aduh, Pak baru De. Baru Anda ngomong. Enggak. Karena kalau kita biarkan ini Anda sedang membohongi publik. Saya nggak mau membiarkan itu. Kok saya membohongi publik? Ya udah. Ayo ayatnya mana ayatnya? Biar nggak terkesan bohong. Ayatnya mana? Yesus dua natur. Oke, pernyataan Yesus dia dua natur. Pernyataan Yesus. Pernyataan Yesus. Iya, dia dua natur. Pernyataan Yesus. Gini. Ini di sini bisa kita tengok ini, dengarkan.
Di sini dari apa namanya pemaparan kita, pemaparan saya aja langsung ketahuannya nanti, ya kan? Yang pertama, Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Nambah lagi. Dengarkan dulu. Aduh. Nambah lagi. Saya Ayat mau mana apa itu? sih? 100% Dengarkan dulu. manusia, 100% Allah. Ayat mana lagi? Dengarkan Anda dulu, ini Pak De. pasti akan saya tanyakan, Bang. Anda mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Ayat mana lagi? Ayo. Kayak mana lah saya mau buktikan kalau Pak De ngomong terus ya? Nggak bisa, karena saya ngomong selalu pakai data, lawan saya juga harus pakai data. Anda mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Ayat mana lagi? Yang dua natur belum selesai, Anda nambah lagi nih. Ayat mana lagi, Bang? Oke, itu dengarkan dulu, makanya dengarkanlah dulu Pak De. Bisa saya ngomong? Ngomong? Ayat, pakai ayat kalau ngomong. Yesus 100% Allah, 100% manusia, oke? Jadi Ini ada saya anggap masih nipu ya. Sebelum Anda menunjukkan ayat masih saya anggap nipu. Silakan. Loh iya. Sebelum Anda bisa nunjuk ayat, saya anggap gabrul, nipu, masih nipu. Silakan. Oke lah Pak De, saya bacakan ayatnya. Dengarkan. Bentar. Ini saya ambilkan dulu. Ayo, harus ada loh. 100% manusia, 100% Tuhan. Nggak boleh tafsiran. Jangan tafsir. Nggak mau saya. Iya, oke. Jadi ketika saya bawakan, gini aja. Yesus Allah manusia, oke. Tadi saya cari dulu ya. Oke, ini. Itu saya ambil dari ini Pak De, Yohanes 1 ayat 1 sampai 4, dan ada juga nanti ayat 14-nya yang menekankannya. Dengarkan ya Pak De. Ayat itu nggak ada, Bang. Anda baca dari ayat 1 sampai ayat 14, nggak ada dikatakan 100% manusia, 100% Tuhan, Bang. Nggak ada. Pada mulanya adalah firman beserta Allah, firman itu adalah Allah. Itu nggak ada 100%, nanti sampai ayat 14 nggak ada. Gimana di situ ada 100% manusia, 100% Tuhan? Kan tadi saya minta yang eksplisit, bukan tafsiran. Di mana di situ 100% manusia, 100% Tuhan? Nggak ada. Oke. Gini Pak De, makanya Pak De dengarkan dulu. Ketika saya udah siap nanti saya barulah Pak De tanggapi Pak De. Bisa? Silakan. Pak De nggak mengizinkan. Ketika saya mulai ngomong, Pak De jawab. Ketika mulai ngomong, Pak De jawab. Kapan saya bisa memberitahunya Pak De? Coba 100% manusia, 100% Tuhan itu di mana sih? Biar enak Bisa saya gitu loh, ngomong? to the point, nggak Kan ada udah mulai buang jadi. waktu. Bisa saya ngomong? Ya, silakan. Oke, dengarkan dulu Pak De. Dengarkan aja dulu. Ini kan bebasnya Pak De nanti menanggapi jika memang nggak setuju. Bebasnya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 begini katanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi sini perlu kita garis bawahi, firman adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dan dari segala yang telah dijadikan. Nah, firman itu tadi udah kita tahu bahwa firman itu adalah Allah. Sekarang kita masuk ke Yohanes 1 ayat 14. Firman itu, tadi firman itu Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Nah, jadi tadi firman itu tadi yang firman itu tadi adalah Allah, sekarang dia menjadi manusia dan itulah Yesus Kristus. Begitu Pak D. Bentar. Ya, nggak ada ya. Di situ nggak ada dikatakan 100% manusia, 100% Tuhan. Nggak ada kan? Ada nggak di situ tadi 100% manusia, 100% Tuhan? Ada nggak? Nggak ada, Bang. Gini Pak D. Jadi di situ justru menceritakan bahwa firman itu telah menjadi daging. Berarti firmannya ini jadi manusia. Atau kayak anak-anak saya buatlah Pak D. Gini aja Pak D. Kayak anak-anak gimana sih? Anda Gini. bisa nunjukin nggak bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Oke, Tuhan itu gini. mana? Yang 100% Tuhan apanya sekarang? Saya tanya. Oke, gini Pak D.
Di Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 ada nggak firman itu adalah Allah di situ dikatakan Pak De? Itu aja dulu. Di 1 ayat 1 ya firman itu adalah Allah sebenarnya. Oke, itu kan ada di situ ayatnya kan? Itu aja dulu Pak De. Iya, Ada kan? iya. Nah, Oke, di situ. firman Tunggu. itu Langsung telah gitu aja. menjadi manusia. 100% jadi manusia dia. Iya. Nah, sekarang yang 100% Tuhan apanya? Kok apanya lagi Pak De? Loh, kan 100% Tuhan ini udah jadi manusia ini. Jadi daging dia. Nah, yang 100% Tuhan itu yang apanya? Yang apanya bagaimana Pak De? Dah. Bingung kan? Katanya Pak De yang 100% bingung. manusia. 100% Tuhan. Yang 100% manusia ini apanya Yesus? Apanya? Oke, bisa saya jelaskan Dagingnya Pak kan? De? Bisa saya Dagingnya jelaskan? kan? Oh iya. Nah, Alhamdulillah, kita Pak De. interaktif aja. Yang 100% manusia ini dagingnya kan? Betul enggak? Bisa saya jelaskan Pak. Pak De aja dulu ngomongnya biar saya dengarkan dulu. Nanti saya Enggak, tengah ya. kita interaktif aja. Yang 100% manusia ini dagingnya, yang berupa daging itu kan, itu 100% manusia kan? Betul enggak nih? Ayolah interaktif kita, biar enak kita. Iya. Yang 100% manusia ini yang berbentuk Gini, daging Pak De. itu kan? Jawablah. Saya jelaskan dulu, siap itu Pak De yang menanggapi. Bisa? Enggak, interaktif aja, tiktokan aja. Yang 100% manusia ini yang berbentuk daging bukan? Jawab. Iya. Ya. Nah, yang berbentuk Tuhan ini yang mananya? Itulah makanya saya jelaskan Pak De. 100% Allah 100% manusia yang saya maksud. Ketika Yesus itu datang ke dunia ini, dia dua, yang pertama Allah, yang pertama manusia. Nah, dari mana kita tahu dia itu manusia seutuhnya? Dari yang pertama, dia itu lapar. Apa buktinya Yesus itu lapar? Ketika di padang gurun dia itu berpuasa, dia sudah lapar sekali, lalu ada iblis, ubahlah roti itu menjadi batu. Itu yang pertama dulu. Yesus itu bisa haus, Yesus itu tidur, Yesus itu berdoa, Yesus itu merasa kesakitan ketika dia disalib dan juga dicambuk. Itu kemanusiaannya Pak De. Sekarang dari segi kealahannya, apa buktinya Yesus itu Allah? Inilah yang saya paparkan tadi, data-data saya. Coba. Apa buktinya dia Tuhan apa? Oke, yang pertama Yesus itu tunggu dulu. Oke, yang pertama Yesus itu mampu atau berani mengatakan dosamu telah diampuni, begitu. Oh, kalau hal itu nggak masalah, saya juga berani ngomong begitu. Dosamu telah diampuni. Kenapa nggak berani? Orang yang membuat salah dengan saya katakan dosamu sudah diampuni. Bahkan Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali aku harus mengampuni? 70 kali? 7 kali? Kata Petrus, bukan 7 kali. 70 kali 70 kali. Petrus bisa ngampuni dosa. Bahkan ketika Anda berdoa atas nama Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Ya, dan seterusnya itu. Di situ juga kita bisa ngampuni. Ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni dosa orang lain. Betul enggak? Pak De, bentar dulu. Di sini Pak De tahu rupanya apa bedanya dosa dengan kesalahan Pak De. Jangan Pak De menyamakan. Pak De tahu apa bedanya. Perbuatan salah itu menghasilkan dosa. Gini Pak De. Saya bukan mau mengajari Pak De, tapi gini. Dosa itu ketika kita melakukan larangan Tuhan. Iya, kesalahan. Iya. Gini Pak De. Iya, bener. Misalnya, ini ilustrasi Pak De. Ini ilustrasi. Saya mencuri uang Pak De. Di situ saya melakukan dua hal. Yang pertama, dosa kepada Tuhan karena ada larangan jangan mencuri. Yang kedua, saya melakukan kesalahan. Apa kesalahan saya? Itu kepada Pak D. Saya melakukan kesalahan kepada Pak D, tapi saya tidak berbuat dosa kepada Pak D. Gitu Pak D. Jadi Pak D mampu mengampuni. Iya Bang, jadi itu mampu nggak masuk mengampuni Bang. kesalahan, tapi tidak mampu mengampuni dosa Pak D.
Loh, ketika dosanya itu saya maafkan, ketika kesalahannya itu saya maafkan, maka dosanya juga sudah selesai, Bang. Gitu loh. Iyalah, makanya Petrus mengatakan apa? Berapa kali aku harus mengampuni? 70 kali. Kata Yesus tidak, 70 kali 70 kali. Itu kesalahan Itu. Pak D. Jadi, Harus lihat dibedakan langsung mana itu, Bang. dosa sama kesalahan Pak Setiap D. orang mampu mengampuni dosa. Mana termasuk dalilnya? Petrus. Mana dalilnya? Mana Petrus. dalilnya? Petrus. Alfi mau ngasih dalil izin. Bukannya ikut campur, tapi Alfi mau ngasih Yohanes 20:23. Yesus bilang di sini, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi setiap orang itu bisa mengampuni dosa. Bukan Sekian. cuma Yesus. Selesai. Mau bantah ayatmu? Tuh, mau bantah ayatmu sendiri. Coba saya buka dulu. Di mana itu Bang? Buka Bang, Yohanes 20:23. Yesus bilang jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jadi setiap orang, ya Yohanes pasal 20 butir 23. Alfi nggak ikut campur ya, silakan Pak. Ya mantap itu Bang. Mungkin saya ada juga yang entah saya salah atau apa. Mantap juga itu Yohanes 20 pasal 20 butir 23. 23, oke mantap. Tara. 23. Ini dosa Bang ya, bukan kesalahan. Bentar. Nah, cuma ngampuni dosa nggak ada hebatnya. Semua orang bisa kok, termasuk Petrus juga bisa. Tuh bahkan Yesus sendiri menegaskan tuh. Dah gagal itu. Apalagi batu kebenaran. Apalagi? Oke, bentar. Maka, ini saya dapat. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera lagi kamu. Bentar, ayat 21 tadi ini. Damai sejahtera lagi kamu, sama seperti Bapa mengutus. Ayat berapa tadi Bang? 23. 23 Bang. Jadi kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi poinnya gini Bang. Poinnya gini Bang, poinnya. Izin ya sebelum masuk ke Pak Ade lagi. Lanjut aja Bang. Dalil yang Abang bawakan tadi kan Yesus itu mengatakan dosamu telah diampuni, bukan dosamu telah kuampuni Bang. Paham ya? Bedanya diampuni sama kuampuni itu beda kan? Iya Bang. Itu stikernya dibuang dong, nutupin wajah saya itu loh, nggak enak kali. Ini host ini. Bentar, begini caranya Pak De. Alfi kecilin dulu Pak D-nya, terus Pak D-nya bentar. Jadi itu Bang, bedanya kuampuni sama diampuni itu berbeda Bang. Dalil yang Alfi bawakan sama dalil yang Abang jual tadi itu sama Bang, konteksnya sama-sama diampuni, bukan kuampuni gitu. Oke, ini Bang. Ini kan bentar dulu. Silakan Alfi balikkan ke Pak D lagi. Iya. Oke, gini Pak D. Coba ini entah tergantung konteks atau bagaimana, memang entah saya kurang paham, jadi coba kita cek dulu. Tadi nggak lihat konteks, sekarang ditunjukkan ayat lihat konteks. Tadi kan gara-gara ada ayat ini, jadi saya tengok lagi konteksnya. Ini maksud Yesus itu entah bagaimana lagi gitu Pak D. Tetapi setahu saya dosa itu kita nggak ada kuasa mengampuni. Itu gagal. Alasan Yesus Tuhan karena bisa mengampuni dosa orang lain udah gagal, apalagi bisa diperpanjang. Gini Pak D, kalau saya itu kalau melihat ayat itu jangan satu ayat aja ditengok. Kita tengoklah dulu. Ini kan ada perikopnya ini Pak D. Mau kita baca dulu Pak D dari ayat 19 ayat 19. Bikinan belakangan tuh dibikin-bikin itu. Dalam teks aslinya mana ada perikop? Nggak ada perikop. Nggak ada, tunjukin Pi. Ada perikop nggak Pi? Nggak ada perikop itu. Aduh. Bikin-bikinan LAI itu. Original teks nggak ada. Original teks nggak ada perikop Bang. Nggak ada perikop itu, nggak ada lah. Oke, kalau Pak D nggak mau mengatakan ada perikop atau judul lah apanya, bisa kita baca dari ayat 19. Boleh, silakan. Mau baca dari Kejadian sampai Wahyu pun boleh juga. Tapi hari ini besok Bang. Gak akan hilang itu. Gak akan hilang itu kata-katanya. Gak akan hilang itu. Ayat 19 dulu biar saya baca. Bentar. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat.
dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Oke, berarti mereka berada di ruang dan menutup kunci dan mengunci diri di dalam ruangan itu. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jadi kata Yesus, sama seperti aku mengutus kamu, berarti ada di situ kata utusan. Dan setelah berkata demikian, ia mengembusi mereka. Ya, mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Oke, dari situ, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada, katanya kan Pak D. Sekarang kita tengok apa kata Yesus dari ayat 21 tadi. Maka kata Yesus sekali lagi, itu ini berarti dari ayat ini kita kaitkan nanti ke ayat 23. "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku." Oke, utusan dia ternyata. Iya Pak D. Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Oke. Jadi di situ ada kata utusan. Oke. Iya. Jadi gini. Sama kayak Yesus. Gini Pak D. Ini konteksnya kepada murid. Iya, murid-murid. Iya. Ini mau muter kemana sih kamu ini? Intinya di ayat itu setiap orang bisa ngampuni dosa. Intinya bisa, itu. Dah. Gini. Kenapa nggak bisa orang di situ dikatakan begitu? Gimana sih ini orang? Jadi gini Bang, biar singkat Bang. Ini nggak bisa. Yesus mengampuni dosa itu termasuk pekerjaan tidak? Termasuk pekerjaan Yesus enggak? Termasuk. Biar singkat aja. Termasuk pekerjaan ya. Oke. Yohanes 5 ayat 36. Ya. Bentar. Ya. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting. Bentar. Dengar dulu. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi ketika Yesus mau melakukan apapun itu yang orang lain tidak bisa melakukan, sekalipun dia bisa membuat langit yang kedua, tetap saja dia konteksnya adalah utusan. Karena Yesus sendiri mengatakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Selesai, clear. Apapun yang dilakukan Yesus. Bahkan termasuk membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43. Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku." Kisah Para Rasul 2 ayat 22, apa dikatakan di situ? "Dengarlah orang Israel, yang aku maksudkan ialah Yesus Kristus yang telah ditentukan Allah untuk melakukan pekerjaan yang dahsyat yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Dia." Jadi Yesus itu hanya perantara. Tuhan juga yang melakukan segala sesuatu. Yesus hanya perantara saja, sebagaimana para nabi. Begitu Bang. Bang Alfi dilanjut ya, saya mau ke belakang bentar. Oke, mungkin sama Bang Alfi bisa. Wah, ada yang lain nggak? Gini Bang, ini biar saya luruskan juga tadi di apa ini. Di siap itu kita beralih lagi nanti. Di sini ada syarat untuk para murid bisa mengampuni dosa, seperti kan ada di sini di ayat 21 ini kan. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Apa yang dikatakan Yesus, jadikanlah semua bangsa murid. Jadi ketika orang itu sudah benar-benar orang percaya, maka kita bisa mengatakan dosamu sudah diampuni. Tetapi kalau memang orang itu belum orang percaya, belum percaya kepada Yesus, mau bagaimanapun kita tidak akan bisa mengatakan dosamu sudah diampuni. Jadi ada syaratnya ketika percaya Yesus, begitu Bang. Karena di sini ayat, karena di
apa namanya itu di Yohanes 20:21 ayat 21 berkaitan dengan ayat 23. Nggak bisa kita langsung mencopot ayat. Begitu Bang. Kalau misalnya mau beralih ke ayat lain bisa. Enggak Bang. Aku kalau tabrakin tafsiran Abang sama tafsiran Bapak gereja yang berotoritas nih nabrak Bang. Abang kenal Matthew Henry nggak? Jadi penjelasan Matthew Henry di dalil tersebut. Matthew Henry komentari yang seorang tokoh komentari yang dipelajari di sekolah tinggi teologi mengatakan para murid baik 12 maupun yang 70 itu mereka mendapatkan karunia Roh Kudus dan mereka itu bisa menghapus setiap dosa. Dan bukan hanya sampai situ saja, setiap pengikut Kristus yang memiliki karunia Roh Kudus bisa menghapus dosa. Jadi bukan cuma Yesus Bang. Gini Bang, ketika coba Bang baca 22. Yesus menghembuskan apa di sana? Bentar dulu Bang. Iya, Yesus kan ada menghembuskan Roh Kudus di 22-nya kan. Aku bukan hanya Bible yang ku baca Bang, tapi tafsiran-tafsiran dari tokoh-tokoh yang berotoritas di kalangan kalian juga. Iya, mantap kalau gitu Bang. Bahkan mana tadi? 20-23 tadi kan. 20-22-nya coba mundur satu dalil. Oke, bentar ya. Bukan cuman makanya aku nggak minat kalau bahas soal Tuhan. Aku pembaca original teks soalnya. Oh iya. Di ayat 22 gitu kah? Oke. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Begitu. Nah, jadi yang disebut sebagai mereka ini sifatnya kontinu, nggak cuma 12 murid doang, tapi yang ada di dalam Lukas 10:1 misalnya. Lalu Yesus itu mengutus 70 murid lainnya, lalu murid-murid setelahnya itu juga mendapatkan karunia Roh Kudus, bahkan sampai ke kalian-kalian yang mengaku sebagai murid Kristus ya katanya ya. Kalian layak menghapus dosa, kalian punya hak. Itu menurut pandangan kekristenan ya. Bukan pandangan kekristenan itu Bang. Kristenan itu menurut pandangan Matthew Henry komentari, itu yang berotoritas menafsirkan Bible. Jadi kalian nggak bisa menghapus dosa. Ini Bang. Gimana? Syarat di kami itu yang pertama iman. Itu aja dulu, iman. Setelah dari iman, apa buktinya kamu beriman? Baru kelakuan baik atau perilaku baik. Jadi kalau orang itu belum beriman, mau bagaimanapun kita hembuskan Roh Kudus itu nggak akan bisa Bang. Jadi yang nggak beriman sama Yesus, itu punya dosa, nggak bisa masuk surga gitu. Nggak bisa. Ada datanya sama saya Bang. Oh, jadi orang yang tidak beriman kepada Yesus nggak bisa masuk surga gitu? Nggak bisa. Memang di kami nggak. Bagaimana dengan Elia dan Henok? Elia dan Henok itu sejak kapan dia percaya sama Yesus tuh? Kalau mengenai gini Pak. Sekarang gini. Ini kan saya menjelaskan gitu. Sekarang gini, kita jujur-jujuran aja. Apakah Adam itu mewariskan dosa? Adam itu mewariskan dosa. Sifat dosa iya. Iya, apakah Adam itu mewariskan dosa waris? Dosa keturunan? Mewariskan dosa waris. Gini Bang, bisa saya jelaskan? Enggak, apakah Adam mewariskan dosa keturunan? Silakan. Oke, gini. Kita yang pertama dulu Bang, kita harus bisa membedakan mana sifat dosa, mana dosa. Misalnya lah, saya inspirasi. Ketika saya sering membunuh misalnya, ketika saya hidup, saya kan banyak dosa tuh. Bukan dosa saya yang banyak itu yang saya turunkan ke anak-anak saya nanti sampai seterusnya. Jadi maksudnya kayak gini, ketika Adam dan Hawa sudah melakukan dosa, pasti keturunannya nanti tanpa diajari sudah akan langsung berbuat dosa. Abang lah misalnya ini, pernah rupanya diajari berbuat dosa. Yesus melakukan penebusan dosa apa Bang? Yesus melakukan penebusan dosa apa? Seluruh dosa ditebusnya Bang. Seluruh dosa? Baik dosa ketika Bang upah dosa adalah maut. Oke. Apakah cuma Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa? Iya, cuma dia. Oke, sejak kapan Elia dan Henok merasakan maut? Sejak kapan Elia dan Henok merasakan maut? Karena dia itu langsung dipilih, langsung diangkat. Jadi berarti mereka bukan manusia berdosa.
Gini bang. Oh, upah dosa adalah konsisten. Jangan kabur. Upah dosa adalah Gini bang, kalau enggak konsisten. Aku nggak mau Anda kabur. Upah dosa adalah maut. Sejak kapan Elia dan Henok merasakan maut? Kalau mereka tidak merasakan Bang. maut, sejak kapan Elia dan Henok merasakan dosa waris? Silakan. Oke, tekan. Kalau abang bilang tadi jangan kabur, saya ketika masuk ke komal-komal, saya nggak pernah kabur. Enggak konsisten. Itu yang pertama dulu. Aku Baru yang kedua. bukan bilang kabur dari komal, jangan kabur dari argumentasi. Kalau upah dosa adalah maut, dan Yesus Gini, satu-satunya sekarang saya manusia tanya. tidak berdosa, sejak kapan Elia dan Henok merasakan dosa? Silakan. Atau jangan-jangan Oke, Elia dan merasakan Henok dosa. bukan Dosa manusia yang itu berdosa? bisa dirasakan. Jadi, Loh, saya bukan bilang merasakan dosa. Sejak Jadi? kapan Elia dan Henok mendapatkan maut? Mendapatkan maut? Ya, upah dosa adalah maut, bukan? Betul. Sejak kapan Elia dan Henok mengalami maut, merasakan maut? Oke, bisa saya jelaskan bang? Enggak, simple jawab aja. Sejak kapan? Gini, itu dijelaskanlah dulu bang. Nanti ketika saya menjelaskan nanti abang ada keraguan, bisa dibantah. Enggak, Bisa? kalau dua orang ini tidak mengalami maut, tidak merasakan maut, berarti gagal. Bukan Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Gini bang, bukan berarti gimana? Bukan berarti Elia dan Henok itu terangkat ke surga, bukan berarti dia tidak pernah melakukan dosa. Dari umur berapa rupanya dia? Bisa terangkat ke surga? Buktinya dia enggak mengalami maut. Buktinya dia enggak mengalami maut. Karena dia itu pilihan. Loh, emangnya Yesus itu bukan pilihan? Yesus itu bukan pilihan itu. Inilah hambaku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Emangnya itu bukan pilihan? Iya, pilihan. Ya sama aja kan. Terus bedanya apa? Gini, bisa saya kasih tahu bang? Kasih tahu apa bang? Iya, biar jangan dipotong-potong. Coba dulu, Bang. buktikan apa dosa Henok dan Elia. Buktikan. Apa dosa Henok dan Elia? Kalau tidak dicatat di dalam kitab, mungkin saya nggak tahu apa aja ini yang kalau dia kalau tidak ada dosanya dan dia tidak mengalami maut, berarti bukan Yesus satu-satunya manusia yang tidak mengalami dosa, tidak berbuat dosa. Hancur doktrin kalian, hancur. Tipuan mengenai dosa waris itu angan-angan dan cita-cita. Bang, inspirasi bisa nggak kalau misalkan diskusinya nggak pakai jadi gini ya? Bisa nggak Pak kira-kira? Jadi dengarkan ya teman-teman di bawah ya. Yang disebut sebagai dosa waris itu Bisa nggak, Bang? hanyalah Kalau umat muslim ditanya siapa nama Tuhanmu, itu ya. Kalau sama malaikat nih, kalau lagi mati ini dia meninggal, terus ditanya sama malaikat, man robuka, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau Kristen ditanya sama malaikat, siapa nama Tuhanmu? Jadi gini Kat, pada mulanya adalah firman. Lah malaikat aja diajak debat. Oke, bisa tanggapi bang? Nah silakan tanggapi. Oke, kalau abang bilang jangan gini atau gini, saya itu memfilter atau memikirkan apa yang saya ucapkan sehingga nggak salah nanti apa yang saya ucapkan. Nggak seperti kata Edis TV. Kalau Edis TV, kalau orang itu udah ditanya langsung ada jawaban, apa aja langsung dijawab bisa. Tetapi kalau di dalam kekristenan itu nggak bisa langsung jawab. Oh Edis TV tadi apa bubuk sama Ustadz Wapi. Jadi namanya sekarang diganti bukan Edis TV tapi Edis Radio bang. Edis Radio sekarang. Oke. Edis Radio bang. Oke lah, jadi gitu bang. Jadi saya itu memang bicara kayak mana, saya pikirkan dulu. Nggak bisa A, B gitu kan. Sekarang semua butuh proses. Oke lah bang, mungkin ini besok atau kapalah kita jumpa lagi bang, karena udah malam juga ini kan. Udah jam berapa ini? Udah jam setengah 3. Oh begitu bang. Ya mudah-mudahan mungkin kalau besok masih ada nggak pakai lagi. jadi gini ya bang. Saya harus mikir dulu. Oh iya, oke. Gimana kini? Ada lagi yang belum kelar rupanya bang? Iya, aku masih belum menemukan dosa Oke, Elia apa dan itu? Henok. Dosa Elia dan Henok. Kalau gini bang, kalau memang secara tidak ada ditemukan dalam kitab itu, karena kan kisah perjalanan mereka itu tidak dicatat secara keseluruhan gitu bang. Emangnya ada juga di situ disebutkan dosa-dosa yang lain gitu kan? Nggak ada. Misalnya Berarti dosa. doktrin tentang manusia Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa gugur. Simpel aja. Gugur. Buktinya
Di antara semua manusia, Elia dan Henok langsung ke sorga tanpa merasakan, tanpa mengalami maut. Ya, upah dosa adalah maut. Telan aja mentah-mentah. Iya. Tidak berdosa, tidak merasakan maut. Simple. Oke, itu kalau menurut Awang karena kan Oh bukan ketika dia menurut saya, itu konsekuensi logis. konsekuensi logis. Loh, upah dosa adalah maut. enggak, Elia sama Henok. Merasakan maut. Iya, Oke, mengalami ini maut jawab. enggak? Mengalami maut enggak dia? Abang tahu rupanya apa itu maut? Loh, maut itu kematian kan? Kematian. Maut itu Kematian yang terjerumus bagaimana? ke ya, maut itu kematian yang terjerumus kepada alam paling bawah tuh yang disebut sebagai neraka. Bener nggak? Ya kan? Kematian Alfi, kekal. sebenarnya kalau ada orang baik gini, saya segen untuk membuktikan Yesus itu berdosa. Kasihan saya. Bisa gampang banget saya buktikan Yesus itu berdosa, gampang banget. Makanya Ustaz, Kasihan saya, Bang. Makanya Ada siapa membahas Yesus berdosa, Bang? makanya Alfi lebih menggunakan metode pendekatan bukan satu-satunya Yesus yang tidak berdosa gitu. Gini, Elia dan Henok tidak mengalami maut loh, tidak merasakan maut dia. Menyakitkan nanti. Bang Kalau Alfi, kita Bang tunjukkan Alfi, Yesus gini, berdosa gini. menyakitkan gitu, Bang. Gini, Bang, yang pertama dulu saya tanggapi. Bang Wah, Alfi Pak Desugi mengatakan- asumsi. Kalau nggak Nah, nunjukin bukan asumsi asumsi. berarti Pak Desugi asumsi. Bang Inspirasi dia asumsi tuh Pak De tuh. Enggak. Asumsi tunjukkan dong, jangan framing. Wah, parah Pak Desugi nih. Gini Parah Bang. ini Pak De. Gini Bang, doktrin upah dosa dalam maut itu cuma ada di kalian Bang. Yahudi enggak loh Bang. Nggak ada. Yahudi enggak ada. Yahudi enggak ada doktrin upah dosa dalam maut. Itu Gini, hanya Bang, ada di terjemahan kalian. Saya tadi kembali aja dulu ke pernyataan Bang Alfi tadi bahwa apa namanya, siapa tadi, Elia dan Henok tidak mengalami maut. Jadi kalau misalnya kalau kita percaya kepada Yesus, kita nggak akan mengalami maut, itu aja. Loh, di mana Elia dan Henok percaya sama Yesus? Oke, gimana Elia dan Henok percaya kepada Yesus? Karena kalau kalau mengenai perjanjian lama itu mungkin saya perlu belajar lagi. Kalau misalnya mereka yang belum percaya kepada Yesus, itu tak bagaimana? Itu nanti saya pelajari lagi. Bang. Jadi telan lah Bang ya, doktrin Gini, upah Bang. dosa adalah maut, ya udah. Jadi setiap orang itu keturunan Adam dan Hawa itu mengalami maut gitu, yang berdosa mendapatkan dosa waris katanya kan. Buktinya ada yang tidak mengalami maut rupanya. Dan lebih ngerinya lagi Bang, gini Bang, yang lebih ngerinya lagi, Adam dan Hawa ketika di Taman Eden, ada berapa dosa yang mereka lakukan Bang? Cuman satu, yaitu memakan buah terlarang atau memakan larangan. Enggak Bang, Sebenarnya gini Bang, Adam nggak berdosa di situ, Bang. enggak berdosa Bang. Enggak. Berdosa pula. Oke, pertanyaan saya untuk Anda. Ketika Adam diberi larangan agar tidak makan buah itu, dia sudah tahu baik dan buruk belum? Ketika Adam diberi larangan memakan buah itu, dia sudah tahu yang belum. Belum kan? Bagaimana orang yang belum bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini salah, ini benar, melanggar dihukum? Bagaimana bisa begitu, Bang? Anda punya anak nih, belum bisa membedakan ini baik, ini salah. Dia melakukan kesalahan, Anda hukum. Makanya begitu juga di Islam, Bang. Di Islam itu sebelum anak itu balik, ya, akalnya sudah sempurna membedakan ini salah, ini betul. Itu dia ketika melakukan pelanggaran nggak berdosa, Bang. Contoh ya, anak yang belum balik itu tidak puasa, tidak sholat sekalipun, itu nggak berdosa, Bang. Nanti dia dikenain dosa ketika dia sudah balik. Itu Udah balik. Iya, balik. Kalau ukuran balik itu dia udah mimpi basah kalau laki-laki, kalau perempuan dia sudah haid. Itu menunjukkan bahwa kedewasaannya sudah sempurna. Sebelum itu terjadi, walaupun dia tidak sholat, nggak terkena dosa. Orang gila, Bang, itu nggak sholat nggak berdosa, Bang. Dia nggak bisa membedakan ini baik, ini salah, Bang. Itu satu, ya. Seharusnya yang disalahkan itu Tuhannya. Kenapa nggak dijaga Adam itu? Misalnya nih,
Anda punya anak ya kan? Anda katakan, nak, jangan naik kursi. Lalu kamu tinggal, anak Anda naik kursi jatuh. Yang salah Anda atau anak Anda? Gini bang, gini Pak D. Jawab, jujur. Jangan kita samakan konteks. Bang, baru 98 kali bang, 2 lagi kena kartu merah bang. Itu 1 bang. Merah. Iya. Atau Orang gini, Kristen 98 ini, kali ngomong jadi gininya. orang Kristen itu, Tuhan pula. orang Kristen itu bang, orang yang nggak tahu terima kasih bang. Coba kalau Adam tidak makan buah, apakah Anda mengenal peradaban? Anda kenal peradaban enggak? Gini Pak D, tadi kan Pak D udah bertanya ke saya jawab dengan dalil. Sekarang saya balik bertanya ke Pak D mengenai Islam, bisa? Nah ini selesaikan dulu lah, biar enak. Gini Pak D udah menyalahi Tuhan, kayak mana lagi lah saya? Gimana Udah 100 bang? kali ngomong gininya, Ini- kartu merah. Ini kita bicara logis loh bang, mari kita korek secara logis nih. 1, saya katakan Adam tidak berdosa. Dengan alasan Adam buruk. Yang Kena tombak mana ini? Pak D kena tombak guys. Itulah Pak, menyalahi Tuhan pula Pak D. Enggak, bukan gitu. Kalau kena tombak itu ditombak sama Oten. Inspirasi, kamu udah bisa bedain nggak antara manusia dan Tuhan? Bisa Pak. Bedanya apa? Oke gini Pak. Tadi kan saya Iya, sudah gini ditanya. lagi. Sekarang saya balik bertanya, bisa? Gini dulu bentar. Ini dulu belum kelar, kan gua baru Mau masuk. bertanya terus ya? Iya, Tadi abis saya ini mau bertanya benar. pertanyaan, Pak Abis D. ini. Pak D udah ditombak. Entar dulu bro, apa bedanya manusia dan Tuhan? Sekalian mulu yang bertanya bang. Ya katanya tadi naik mau ditanya. Halo. Sekarang giliran saya yang bertanya. Giliran gue cuma sederhana, lu kenapa sih takut banget sama gue? Gue kan nggak suka bejepit. Saya tadi udah ditanyain. Saya nggak ada takut sama siapa pun. Bang. Iya bentaran doang ini bedanya manusia dan Tuhan. Gue mau tidur ini ngantuk gue. Sekarang Habis ini lu bertanya, Ispi. Habis ini lu bertanya. Ya, ini Bapak yang bertanya. Dok. Saya Iya. bertanya dulu. Bisa? Apa bedanya manusia dan Tuhan itu doang? Jadi gitu. Oke lah, sampai jumpa lah. Saya tidur dulu. Iya deh, tidur dulu. Bapak nggak mau ditanya. Sampai jumpa. Belum. Iya, cerio. Ya enggak, bentar sih. Jangan turun dulu, kampret. Masa segitunya ini doang? Apa bedanya manusia dan Tuhan? Habis itu nanya deh tuh. Jadi sebelum kenapa ini tidak usah ditombak-tombak? Orang saya nggak Biasa. mudah ditombak. Pemberitahuan di saya gini, pelanggarannya. Maaf, wajah Pak Desugi tidak diterima sama Bukan. TikTok. Itu pelanggaran. Bukan gitu. Pemberitahuan di saya terlalu lama memperlihatkan kursi baru gitu. Jadi dia tadi macet tuh. Waktu saya bawa ke ini kan, Adam belum mengerti baik dan buruk. Bagaimana bisa disalahkan? Macet dia di situ. Mungkin merenung dia dah. Saya mau menerangkan tentang efek ketika Adam makan buah. Tengok, manfaatnya sangat besar sekali nggak untuk manusia? Sangat besar. Bagaimana orang yang membawa kebaikan mau dikatakan dosa? Tanpa Adam makan buah, ini versi Bible ya. Kalian itu masih kayak monyet, telanjang ke sana kemari. Seharusnya kalau memang Yesus itu disalib untuk menebus dosa manusia yang dilakukan Adam, berarti manusia itu direfresh ulang, kembali ke pengaturan pabrik. Seharusnya kalian itu telanjang kayak Adam. Kalau Anda nggak telanjang kayak Adam, nah berarti Anda nggak ditebus oleh Yesus, karena harus direfresh dia. Berarti Anda masih juga tetap menggunakan jasanya Adam. Kalau Anda masih berbaju, ya kan, bisa membedakan ini salah, ini baik. Anda masih memakai jasanya Adam. Berarti Anda nggak direfresh. Bukankah fungsi Yesus disalib untuk merefresh manusia dari kutuk hukum, dari kutukan Adam yang makan buah itu? Tetap nggak ketemu, bos. Nggak ketemu. Ya terlalu mengada-ada. Dia ambil dia sebagai dosa waris dia Pak D, biarin aja.
Suka-suka dia Pak, dibiarin. Bahkan ya, kalau kita lihat dengan Adam makan buah itu Adam itu membuktikan, mewujudkan keinginan Tuhan. Apa keinginan Tuhan? Menjadikan manusia segambar dengan dia. Nah, supaya Tuhan itu Adam bisa segambar dengan Tuhan, harus makan buah. Makanya benar yang dikatakan oleh ular itu, kamu tidak akan mati, melainkan matamu akan terbuka, kamu akan sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Dibenarkan oleh Tuhan. Kejadian 3 ayat 22. Sesungguhnya manusia sudah menjadi salah satu dari kita, tahu yang baik dan yang jahat. Sehingga jangan lagi tangannya kita biarkan untuk mengambil buah yang berisi tentang kehidupan yang kekal, supaya dia tidak hidup kekal. Nah, kok disalahin? Padahal dia mewujudkan keinginan Tuhan, segambar dengan Tuhan, mengerti baik dan buruk. Disalahin juga. Memanglah kalian ini, ya, berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Islam tidak, kamu berbuat harus berani bertanggung jawab. Kristen mengajari apa? Jadi pecundang. Kau yang maling ayam, Yesus yang mati. Kau yang memperkosa, Yesus yang mati. Parah kalian, parah. Ya, ini Papa Muda. Papa Muda, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Islam Kristen Bang. Islam Bang. Hah? Islam? Ya, assalamualaikum lah Bang kalau Islam Bang. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan Bang? Krislam. Kok Krislam Bang? Islam Pak Krislam. Krislam tadi dia bilang. Oh alah. Mana ada? ada Islam. Kalau Nabi Adam alaihissalam itu tidak diturunkan ke bumi sebagai khalifah dan beranak cucu, ya kita nggak ada. Terima kasih dong sama Nabi Adam alaihissalam. Enggak, mereka malah dikutuk Nabi Adam Bang. Padahal sangat berjasa dalam hidup mereka. Gimana sih? Jadi nggak tahu terima kasih. Jadi dari semua ini itu Allah itu maha tahu apa yang akan nanti terjadi. Itu loh, mestinya berakal lah sedikit lah. Kalau tidak ada Nabi Adam alaihissalam diusir, kamu gak punya Tuhan loh. Serius loh ini. Karena tidak mungkin ada Bunda Maria kalau tidak ada Nabi Adam yang beranak cucu. Kalau tidak ada Bunda Maria, ya tidak ada Yesus. Tidak ada Yesus Masya. Kalau tidak ada itu, Kristen Tuhannya siapa? Kalau kita tetap aja ya kita sembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Nah, itu di sana masalahnya ya, teman-teman. Itu fitnah paling besar loh di muka bumi, menuduh manusia pertama mewariskan dosa itu. Bukan lagi fitnah, itu fitness. Kalau di Islam para nabi, para utusan Allah itu kan maksum. Nabi Adam ini menggunakan pandangan Islam ya teman-teman ya, sebagai edukasi aja bagi yang belum tahu. Nabi Adam memang melakukan pelanggaran nih, namun tidak divonis bersalah. Begitu, Nabi Adam memang melakukan pelanggaran tapi tidak divonis bersalah. Adam memang Nabi God. Aku bisa memberikan datanya dari referensi Judaism, biar bisa kau tahu ya. Jangan bawa bendera Israel doang kau kalau nggak tahu dokumen Israel. Intinya kesimpulannya sebelum saya istirahat, kesimpulannya adalah hanya agama Islam yang memuliakan para nabi. Tapi di luar sana ada agama yang menistakan para nabi. Bahkan melebihi dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Makasih teman-teman yang ada di Andi Selebes Channel. Terima kasih buat semuanya, atensi, perhatiannya. Begadang, habiskan kuota untuk kita semua. Mari kita istighfar apabila kita pernah salah ucap. Mari kita minta maaf apabila ada yang keliru dalam diskusi ini. Kita doakan semua antum-antum semua sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan ditambahkan rezekinya.
terkhusus kepada gurunda kita, adik kita, kakak kita, om kita, guru kita Zulkifli Abbas atau Banjuma. Semoga beliau tetap sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap berdakwah agar apa? Agar kita lebih kuat imannya, dan di luar sana yang masih dalam keraguan segera kembali ke Islam. Terima kasih. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Merdeka. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, buat teman-teman yang ada di channel YouTube Panglima Apologet Islam juga, syukron jazakallah khairan kasiron ya sudah mampir dan mendukung di channel YouTube Panglima Apologet Islam. Syukron. Buat teman-teman semuanya, semangat selalu dan sehat selalu ya buat semuanya. Jazakallah khairan kasiron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, gimana? Komal ini mau ditutup, Kang? Enggak, saya nutup di YouTube. Baik. Kalau masih ada Oten di ini aja, terapi aja. Mana Ustaz Pak D Unggul, tadi? sehat Ustaz Unggul. Lama kita nggak ngopi bareng nih. Padahal deket, tetanggaan saya. Cuma beda terhalang 3 rumah saya sama Ustaz Unggul. Tapi nggak pernah ketemu saya sama Ustaz Unggul. Udah tidur mungkin ya. Pak Desugi 2 kali kena tombak ya guys. Mungkin nggak boleh open cam kali ya Ustaz Sugi nih. Gila, jam 3 pagi masih banyak yang aktif. Mudah-mudahan nanti siang dapat kabar baik ya tentang gereja yang mau dijual. Sadat, gereja sadatin. Kita mualafkan. Kemarin tuh saya ngomong siapa yang mau ngejual gereja silakan hubungi kita di sini kan. Bener ada guys. Alhamdulillah. Iya. Nanti siang Bang Andi saya jemput nanti siang. Iya nggak usah. Ngantuk juga. Kita nunggu aja. Ada ketua udah mewakili kita. Lanjut semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kalau saya sih baru pulang ke rumah, masa harus tugas lagi, weh. Capek, weh. Seminggu di luar, kangen bantal kasur yang ada di rumah, guys, walaupun sendiri nggak apa-apa lah. Kampret ketombak lagi aku. Kalian nih nggak bisa ngelawan saya, nembakin akun saya. Tenang aja, masih banyak akun saya. Udah Nggak dibilang bisa jangan kalian. open cam. Gila. Nggak bisa bantah argumen saya, akun saya yang diserang. Pengecut kalian nih. Iya. Masih banyak akunnya, tenang aja. Gara-gara kursi baru tuh katanya kan. Iya. Ada aja dia. Warnanya merah sih. Nah, menantang kali ya. Ganti warna dong, hitam sama putih kayak yang saya. Nah, terus yang ini kemana? Orang baru lunas Saya saja belum. Nah, lunas saja belum ganti lagi. Naikin Oten biar nggak ngantuk host.
Ya kalau ada saya naikin pasti. Cuma kemarin aja saya ke gereja waktu hari Natal, gerejanya gede, kursinya bisa muat sampai 700 orang. Tahu nggak penghuninya berapa? Cuma 5 ekor. Apalagi di Koma, di gerejanya aja sepi. Itu ada naik. Oh iya, ini siapa namanya? Kimia. Kimia apa ini? Siapa sih namanya? Kimia. Woi. Belum ada. Oh, KM lainnya. Halo Kak Imla, gue lagi tengah-tengah laptop Kata saya udah buram ternyata. Waalaikumsalam. Baru gilir. Digilir. Bang. Digilir siapa bang? Rusak. Abang digilir bang? Gimana? Hah? Gimana? Baru gilir. Iya digilir siapa bang? Bilang sama saya bang kalau ada yang ngegilir bang. Wah benar-benar parah tuh yang ngegilir. Iya. Gilir sholat. Iya juga bang. Iya. Gilir sholat. Duit sholat. Nah. Bang, cuci muka dulu bang. Aduh, bahaya bang ini bang. Cuci muka dulu sana. Bangun tidur. Naik. Habis digilir naik. Hello. Woi. Kenapa lagi dia tuh? Tal. Woi. Hello. Ya, hello. Hello. Hello Talis. Me ajar baju. Alhamdulillah saya ai pangarsama ieu kumahanya. Tapi asa paragel kieu awak teh kunaonnya ting kunaonnya. Ai maneh cager. Can you speak in English? Can you speak in English, Talis? Brother Talis, can you speak in English? No. Me ajar Oh baju. ya udah di bawah aja kau. Nggak bisa bahasa Inggris. Aku pun nggak bisa tahu. Udah di bawah aja udah. Naikkan orang yang bisa diajak ngobrol lah Kang. Jangan yang nggak bisa diajak diskusi. Nggak pernah ngomong aku bahasa dia itu. Siapa ini? Spirit. Kang Satrik yang naikkan orang yang pakai bahasa roh, nggak pandai aku. Spirit. Selamat pagi Spirit. Aduh ya Allah. Spirit. Nah atuh siapa minta naik itu ngomong menaon minta naik atuh. Jelema sare minta naik. Belagu bisa. Kumahan kayak wae atuh man. Oh. Aing ngalilir hungkul. Kumahan kayak wae sarua aing. Nah. Ustaz kapan ke Jakarta? Habis lebaran? Ya nunggu nanti. Kalau ada acara. Acara kan? Ada debat offline nanti habis lebaran. Nah, bolehlah. Nanti kita tanggal 5 mau meeting sama pendetanya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau nanya sama Bang Alfi.
Oh iya bang. Bang Alfi, hukumnya gimana ya kalau kita seorang muslim kerja di tempat yang bukan sesama iman gitu? Kerjanya apa bang? Di gereja, jadi cleaning service. Pak De, silakan Pak. Pak De. Ya sebenarnya kalau mengenai hal itu sih, kalau dari pekerjaannya sih ini ya, boleh-boleh saja sih. Cuma kan kalau ada kerjaan yang lebih baik, kenapa enggak ya diambil yang lebih baik gitu bang? Iya izin Pak De. Tapi kalau misalnya kerjaannya itu Anda menjadi pelayan warung babi misalnya, itu langsung saya vonis haram, ya kan gitu. Nah kalau ini kan sebagai cleaning service pembersih gitu ya, di situ masih mubah lah sebenarnya itu jatuhnya Iya. Pak. Mubah. Nah Jadi kalau jatuhnya mubah. Oh, mubah ya. Mubah. Sebaiknya kalau bisa cari yang lebih baik. Belum ada sih Pak De. Kalau ada mah ajak aja. Sambil usaha bang ya, sambil usaha. Siap Pak De. Sambil cari kerjaan yang lain yang Mubah layak itu. dan Siap saya Bang. yakin itu ibadahnya Siap. juga. Kita mau sholat zuhur, sholat asar kan, masa Tapi ya agak susah gitu Pak De. Tapi iya. Oh di ini ya agak susah ya kalau misalnya ada Iya, waktu sholat gitu ya. Ya soalnya kan kita di luang lingkupnya mereka gitu. Iya. Oh. Kan Nah, ada kalau pahala, menghalangi ada sholat jadi haram nanti kalau dikerjakan. Tapi saya juga ya kan sholat kan bisa di mana aja Pak De. Ya, Asal dengan depan patung Yesus saja bang. Jangan karena gini, kenapa saya itu nggak mengatakan itu haram? Karena makam Kudus di Israel itu sampai sekarang penjaganya Muslim. Muslim itu jaga. Siapa yang menaruh pertama kali di situ? Umar bin Khattab. Nah itu saya membawa itu tadi bang, makanya saya nggak berani vonis. Iya jadi Ya, ada makam. kalau ada pekerjaan lebih baik, ambillah yang lebih baik. Tapi kan ketika Umar bin Khattab naruh di situ, kenapa? Untuk menjaga perdamaian sebenarnya itu. Iya biar nggak ada persengketaan antara Yahudi dan Iya. Kristen, makanya cari yang netral kita Islam. Gitu. Iya gitu bang. Sebenarnya di situ Ada satu arahnya. pekerjaan yang paling parah. Kalau dia kerja di gereja sih bagi saya nggak masalah ya. Yang penting waktu sholatnya jangan ditinggalkan ya. Ada yang paling parah loh. Itu udah Dilarang pasti. oleh Islam, ya, dilarang oleh Islam dan dibenci oleh iblis. Ada itu pekerjaan paling parah itu. Apa itu? Menghamili anak iblis. ini cara mute host gimana sih? Pengen di mute rasanya host ini. Rusak udah orang serius. Aduh. Kirain beneran. Aduh, masya Allah. Tapi gitu aja bang. Alfi percaya bang gua doang ini pastilah nggak kepengen seumur hidup bekerja di sana kan. Pasti pengen dapat pekerjaan yang baik kan. Iya sih. Iya sebenarnya Intinya jangan disukai lah bang. Iya sebenarnya ingin pindah tapi belum ada Pak De. Ya udah. Ya nggak apa-apa di sana aja dulu menjelang dapat yang baru. Ntar kalau Alfi pun ada Alfi infoin juga Abang ke yang lain. tinggal di mana rupanya? Aku di Tanjung Priuk. Oh, Tanjung Priok. Pulau Jawa. Ntar kalau ada yang lain pun Yang penting jangan info. hanyut ya bang ya. Ya siap Karena Insya gini Allah loh. aku istiqomah. Kenapa yang saya takutkan itu kan gini, kata Nabi itu agama seseorang itu tergantung dari pergaulannya. Itu yang saya takutkan itu. Kalau kita bergaul dengan penjual ikan asin, kita bawa ikan asin. Kalau kita bergaul dengan orang menjual minyak wangi, insya Allah kita akan ikut mencium harumnya, kan begitu kan? Iya benar Pak De. Ya itu dia yang saya takutkan. Nah, pekerjaan itu jangan disukai aja. Bang, semangat lah bang. Berarti abang di sana tiap hari ketemu sama pendeta sama jemaat gereja bang? Iya ketemu. Mantap. Ketemu Bang. Nah Pernah kalau diajak ketemu murtad sama- enggak bang? Alhamdulillah enggak. Oh enggak ya. Iya. Ini bang, cari pendeta yang mau diajak debat offline.
Nanti kalau nggak ada hubungi Ya, saya bang. Kalau untuk ke situ saya nggak berani. Bang. Barakallah abangku mualaf, masya Allah. Kasih di YouTube nyawer. Barakallah fikum. Alhamdulillah. Ya intinya semangat bang ya. Sampai Iya, bertemu siap, di titik Bang. terbaik lah kita Iya, bang. Iya, intinya kalau saya ada pekerjaan yang lain juga saya akan pindah gitu bang. Nanti kalau teman-teman yang lain ada info juga, kalau Alfi ada info juga, Alfi sounding kok. Kalau ada lowongan bagus. Terima kasih Bang Alfi. Siap Wak Yakum, abangku. Masya Allah, barakallah bang. Bang Dino, subhanallah. Ada lagi? Pesannya kemarin udah saya sampaikan ke Bang Andi ya, Bang Dino ya. Tinggal hubungi Bang Dino Bang Andi aja. Ya Bang Dino keren. Kemarin di Panglima Apologet Islam nyawer juga, masya Allah. Syukran Bang Dino. Sehat selalu ya Bang Dino. Pokoknya Bang Dino mah yes pokoknya ya. Mana lagi nih? Ya, sama-sama Bang. Bang Dino. Noidin, selamat pagi. Halo Noidin. Malah kejeda Bang. Halo Bang Noidin. Wah, cabut. Inspirasi tadi termasuk bagus ya debatnya ya. Baguslah. Bisa Bagus, sopan diajak sopan, bagus. Kalau orang kayak gitu aku nggak tega loh ngajar itu. Makanya tadi pas Pak De oper Kalfi itu, aduh yang lain aja udah. Masya Allah Bang Dino. Subhanallah, tambah berkah hidupnya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi udah bobok ya? Kayaknya di sini udah nggak ada ini dia di TikTok. Dicariin Bang Dino dia. Bang Andi kalau denger naik lagi cariin Bang Dino tuh. Ya gimana Bang? Ke Bang Alif tanya nih. Islam Kristen Bang? Alhamdulillah Islam. Insya Allah sampai masuk. Ustaz Alim tak monitor tanda. Alpi, Bang Alpi. Ya gimana? Kok nanya ke Alfi mulu sih orang-orang? Kenapa ya? Kangen sama keilmuannya Bang Alpi nih. Bukan ngetes nih, maaf. Bukan. Ini saya mau tanya ini, Bang Alpi. Kalau ada ini ilmu yang pelajari angka huruf Arab itu termasuk disiplin ilmu mempelajari Al-Quran enggak ya? Bukan. Namanya Numerik, itu gematria numerik ya, tahu. Itu termasuk gematria numerik. Bukan. Enggak ya? Bukan termasuk ulumul Quran. Bukan Pak De. Iya, Alfi tahu gematria numerik itu tuh diperbolehkan atau gimana? Alif angka berapa, huruf berapa, kayak berapa gitu kan? Iya, alif angkanya berapa, 10 berapa? Iya, untuk perdukunan itu. Oh, bukan Pak De, bukan. Afwan. Di sini. Tunggu Alfi luruskan dulu biar nggak salah paham. Gematria numerik itu tuh salah satu ilmu di kajian filologi, bab filologi, bukan dukun Pak De. Sabar dulu. Itu dia bahasa Ibrani ada juga. Jadi dia perbilangan 1 sampai 10, terus lompat 20, 30, 40 sampai 100, terus 100, 200 sampai 800. Itu ada Bang ilmunya, tapi bukan bagian dari ulumul Quran atau keilmuan Al-Quran. Bang Alfi, itu Boleh ada saya punya kawan dukunnya pakai kayak gitu. Pak De, sabar Pak De. Mungkin salah mengaplikasikannya salah ya kali kalau gitu ya. Ada itu. Alfi taunya dari Bang Moto. Izin ya, Alfi besarkan layar bagi belah dua ya.
atau besar Bahkan untuk sendiri. meramal nasib dan sebagainya ada bang, pakai kayak gitu bang. Ada. Ini ada kok. Ini sebenarnya pembelajaran dari orang-orang Jewish atau Yahudi yang disebut sebagai gematria numerikologi. Itu adalah sistem untuk pengenalan number-number pada huruf-huruf Ibrani. Ini kan dari Jewish learning. Memang pembelajaran itu memang pembelajaran orang-orang Yahudi, bahasa-bahasa yang lain. Ini ada kok kayak Ibrani, huruf Yod itu 10, huruf Alef itu 1, Bet itu 2, Jimel itu 3, Dalet itu 4, itu 5, Faf itu 6. Iya, Alfi tahu kok. Dan itu pun ada juga di kalau kita buat di Arabik misalnya ya. Dia dibikin kayak tabel gitu bang Alfi. Iya tabel. Cuman gini Pak De, sebenarnya ini bukan untuk ini kan yang dimaksudkan kayak gini kan? Betul. Iya. Ini untuk pengenalan padanan huruf gitu. Misalnya gini, alif di kita 1, alef di Ibrani itu 1 gitu kan. Oh kalau gitu Terus, nggak masalah, itu ya, masih filologi kan? Iya, jadi untuk penyepadanan huruf gitu. Jadi nggak penilaian masalah kalau gitu. Penilaian huruf dari Arab ke Hebrew itu udah pas belum menurut gematria numeriknya gitu. Ini sebenarnya pembelajaran tinggi nih di dalam ilmu filologi ada gini Bang Alfi, kenapa saya tadi langsung ke perdukunan itu? Dia itu nanti nama kita dihitung pakai itu, jatuhnya berapa? Itu wipik masuknya itu ada benar. Itu saya Iya ada, Alfi nggak pungkiri itu memang ada. Pak Alfi saya berangkatnya dari sini nih, berangkatnya karena dari Asmaul Husna gitu. Allah Maha Perhitungan, pembuat perhitungan. Berarti dari satu huruf dan menjadi kata menjadi kalimat, ternyata benar juga ya. Ada nyambungnya sama sains dan teknologi. Nah, saya berpikirnya ke sana, Pak Desugi. Saya nggak sampai ke jauh. Cuman nggak masuk ya Bang ya? Ke arah matematika gitu nggak masalah sih. Enggak. Cuma yang larinya ke klenek ini loh Bang. Iya. Saya yang larinya ke channel itu salah itu. Saya pernah lihat juga, cuman saya itu diabaikan, kesampingkan soalnya saya nggak mau kayak gitu. Lebih parah lagi gini Pak De, ada orang di sini kan di pekan ini kan ada truk terbalik kecelakaan kan, dicatatnya nomor platnya itu masuknya nomor togel. Itu parah itu. Jadi nomor togel. itu parah. Tapi itu nggak ini, jadi selama itu digunakan secara baik mungkin nggak ini. Tapi kalau seperti Pak De yang bilang tadi mungkin itu menjurus ke syirik gitu ya Pak De ya. Iya, betul itu. Intinya cintanya Alfi. Baik juga. Kalau di orangnya Matius pasti tahu Ustadz Tunggul. Yang saya maksud orangnya tahu ya Ustadz Tunggul ya. dia tahu banget. Gimana Ustaz? Kalau Matius ya tahu Pak De. Matius tentang genealogi Yesus itu kan hitungannya 14, tapi salah hitung Matius. Salah hitung itu. Jadi 41 bukannya 42 kan? Nah, ini gematrianya diambil dari Daud ya, 14 keturunan. Coba dilihat angkanya Daud. Daud kan berasal dari huruf Dalet, Faf Dalet kan. Ya. Dalet itu huruf keempat. Jadi gini. Mesias yang dijanjikan itu kan namanya David tuh atau Daud gitu kan. Mana yang Hebrew-nya tadi ya? Nah, Daud itu berasal dari huruf Dalet, Faf dan Dalet gitu. Nah, Dalet itu gematria 4, Faf itu 6, Dalet lagi 4. Jadi dia jumlahnya 14. Makanya per 14 keturunan memang dibuat. Berarti diambilnya gitu, dari gematria nama Daud ya? Iya. 14. Cuman sayangnya Matius matematika sederhana aja nggak mampu. 3 kali 14 harusnya kan 42 keturunan. Dia berhitung malah 41 keturunan. Iya, salah itu. Kalau tetragramaton, soalnya huruf-huruf Ibrani ini sama Arabik ini karena serumpun sama nilainya gitu. Muhammad aja mim dal sama gitu. Oh, logis juga ya.
benar-benar Allah Maha Perhitungan, itu aja saya ke sana gitu. Kalau tetragrammaton kan dia gimana gitu. kalau tetragrammaton dia kan iot 10, he itu kan 5, vav 6, he 5. Jadi 15 11 jadi berapa itu? 15 11 26. Saya lupa lagi. Dulu pernah ingat saya. 26. Ingat lagi gitu. Di 40 Nggak tahu kalau Ibrani di kitab Tanah Hufi, tapi kalau di Al-Quran itu pernah diterjemahkan dengan komputer, rupanya itu interlocking chain, rantai pengunci. Jadi siapapun yang mau coba-coba, kan ditantang sama Al-Quran, dan kalian pasti tidak bisa membuatnya karena itu interlocking chains-nya dari huruf dijadikan angka luar biasa itu. Apa namanya? Rumit sekali matematikanya. Gimana menurut Alfi? Ini sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Ada penghujat? Alfi, Ada penghujat? Nggak ada ya? Nggak ada. Alfi menggunakan metode pendekatan teknologi zaman sekarang ya. Kita berbicara soal blockchain sedikit ya teman-teman ya. Era yang baru sekarang. Jaringan blockchain itu ya, dia kan memang per blok gini ya. Dia itu terjaring, terhubung satu sama lain blok-blok ini, dan menyimpan informasi yang sama. Nah, sistem penjagaan metode talaki yang diajarkan oleh para guru-guru kita yang bersanad sampai sekarang, metode pembelajaran Al-Qur'annya itu sama seperti penerapan metode blockchain ini. Nah, contohnya begini. Apabila salah satu qori membacakan ayat yang berbeda nih pengucapan harokatnya, yang harusnya di sana fathah diucapkan kasroh misalnya, pasti para penghafal yang lain berteriakan, oh itu salah, sama dengan apa yang terjadi pada blok-blok yang ada di jaringan blockchain ini. Apabila ada informasi yang datang dari sumber A misalnya di sini melewati B, C, D. Nah, kalau informasinya sampai sedikit Bang Alfi. Ini Bang Kaisar dapat salam dari mualaf kita yang baru mualaf 12 yang lalu. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Kembali salam, satu lagi, alhamdulillah. Siapa yang bisa ngaji suara bagus, beliau ingin mendengarkan lantunan surah Al-Quran. Biasanya beberapa Kalau lantunan Al-Quran aku belum lancar Ustadku sayang, tapi kalau aku mualaf tapi pernah lomba juara 1 MTQ mualaf seprovinsi Riau. Itu hebatnya aku. Wih, bangga dong. Masya Allah. Masuk ada Kivi. Surah Ali Imran aja nggak apa-apa. Boleh Bang lanjut, Alfi. Ini Bang Lanjut, Dino. Bang Alfi yang mau bawakan. Beliau ini kalau nggak dengar lantunan Quran belum tenang beliau ini. Monggo lanjut. Masya Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ومن يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا. Oh, beliau mengucapkan terima kasih Bang Alfi. wa iyaka wa ika. Tetap semangat saudaraku. Ya paling dari saya itu aja, Bang Alfi, Pak Ade, Sugi, Bang. Oh iya Bang. Santan semua, iya. Semoga Alfi terus jaya terus ya. Saya dukung terus ini. Amin. Amin Allahumma amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu Pak De tentang gimana? Ustaz Unggul? Makanya dulu Anis Soros yang selalu ngikutin Syekh Ahmed Didat rahimahullah, dia kan dibiayai konsorsium bareng itu satu Al-Quran, baru yang ngetes ahli sastra bahasa Arab itu udah ditertawakan di halaman pertama, apalagi setelah nanti berikutnya dari sisi tadi blockchain. Jadi tidak akan mungkin karena begitu rumitnya, tidak ada komputer pun yang bisa memecahkan bagaimana kalimatullah itu tersusun secara rapi. Satu huruf saja hilang atau satu huruf saja ditambahkan, seperti yang Alfi bilang tadi, akan merusak keseluruhan daripada rangkaian tadi. Nah, penjaganya ini kalau makan para hafiz Quran ya. Mai Penatua, apa kabar pagi-pagi baru muncul? Woi Ustadz Endun Unggul Sudrajat. Alhamdulillah melihat kembali bareng-bareng bermajelis bersama. Siap, dari tadi. Nah, tadi iya aku nonton di dan anak-anak. Apa? Mantap. Yang di komalnya Bang Billy luar biasa Bang Kores ya. Mantap. Tristan. Bubuk kau bikin dia tadi pangeran. Bubuk benar dia. Apa namanya? Neo Hawarij. Sama Gurunda kejawab, kabur ke aku kejawab, kabur ke Bang Billy. Bang Billy kasihan aja. Ya dari tadi di bawah ngedengerin, aku lagi push rank gitu. Jadi supaya tidak mengganggu jalannya perdebatan, push rank di bawah dulu. Udah sepi baru naik gitu. Woi. Tapi ini ya apa ya Ikhwan, jadi Gurunda udah jelas buat Gurunda itu nggak ada kata berhenti digibahin gitu loh. Mereka itu bakal ngegibahin terus, sehingga kalian banyak doakan Gurunda supaya terus kuat menghadapi segala cobaan, gunjingan dari orang-orang yang tidak berkontribusi kepada agamanya gitu. Tadi kan Gurunda bilang ya di closing statementnya, sudah ya dicukupkan sampai di sini kurang lebih kan. Nah tetapi
eh, Bang Pera Estar kan bilang mereka nggak akan berhenti karena punya penyakit hati. Jadi kita semua nonton kok, maksudnya dengan mata kepala, dengan siapa mereka bergabung. Bagaimana mungkin sesama Islam gabungnya, nongkrongnya dengan para pembenci Islam, lalu yang diserang hanya pribadi-pribadi, bil khusus Gurunda Zuma. Mantap tadi closingnya Gurunda Zuma sama Mai Penatua Pera Estar. Pena muda ini. Penanya. Iya, jadi untuk para penghujat sama munafikun itu harus ngerti, yang ngerongrong kalian itu bukan Gurunda, tapi orang-orang yang mencintai Gurunda itu. Siap-siap aja. Lu bermasalah sama orang yang dicintai umat, ya umat yang turun, bre. Bukan Gurundanya. Gitu. Wah, ini Akhi Iqbal. Sini naik sini sama aku kenalin sama Ustadz Ndun. Dialog. Ini itu usahawan, Ustadz. Siapa? Iqbal itu. Oke. Nah, dia sedang debat senang debat soal usaha. Usaha itu berangkat dari modal atau dari relasi. Nah, kayak gitu. Dia waktu belum ada aku petatang petenteng sok-sokan. Wah, relasi gini-gini. Aku datang modal. Langsung diem dia. Skak. Bawa aja katanya tuh. Dibawa aja, wah. Takut. Naiklah, udah sepi kok. Oh, ini dari Akhi Dalbo. Lanjut Pak Ustadz Acong, kisahnya tadi. Lanjut. Iya, jadi apa Alfi yang huruf dibaca dari kanan ke kiri sama namanya lupa gue istilahnya tuh. Dari zaman dulu udah ada ya. Al-Quran juga peorasi. Betul, peorasi. Thank you, My Penatua. Nah, itu peorasi Al-Quran juga punya. Terus kemudian rhyme-nya itu, alurnya itu juga betapa indahnya. Walaupun nanti sambungannya di surat-surat berikutnya. Nah, ini yang gue pernah nonton itu video di YouTube, luar biasa. Sampai 3 kali 4 kali baru gue ngerti, oh ini yang dimaksud, karena memang rumit. Kenapa rumit? Ya penciptanya, pencipta langit dan bumi, maksud saya firman dari pencipta langit dan bumi, bukan dari penatuanya Kores, TKP-nya di Yerusalem, yang nulis-nulis pengarangnya di Yunani. Oh. Itu kalau nggak peorasi palindrom, Ustadz. Palindrom ya? Oh iya bener, kayaknya lebih ke itu aja sih teman di bawah yang banyak penguncinya. Nah, ini bahasa umumnya interlocking chain, rantai yang saling terhubung kemudian saling mengunci. Jadi ditambahkan atau dikurangkan, maka itu akan ketahuan cepat sekali. Nggak bisa Al-Quran itu direvisi, makanya. Nah, terus kemudian dari Pera Estar kan kita belajar ya, bahwasanya yang paling utama mengenai 7 Qiraah 7 dialek, yang paling penting adalah yang melegitimasi bukan para sahabat, bukan para ulama, bukan para imam-imam qori, tetapi yang melegitimasi langsung dari sang penerima wahyu. Makanya diketawain Kores dulu, nih gue bawa ini ada Al-Quran yang beda. Gue inget banget Kores bilang, woi itu pun si Hatun J. Smith belinya dari toko buku Islam katanya, buat orang-orang botol aja yang manggut-manggut ketika dibilang Al-Quran versinya beda-beda. Lanjut tuh, Halfi ada tamu. Ya, ini ada Keno. Selamat pagi Keno. Keno. Selamat pagi Keno. Kang Satria dulu suaranya jelek banget sember, tapi begitu dia buka Komal kenapa kayak radio RRI suaranya ya? Iya, karena saya terinspirasi oleh Roh Kudus.
Ya, gitu. Ustadz Don sehat. Alhamdulillah, doa yang sama buat Akang Satria seberayat sekeluarga. Belum ada, belum ada. Ini Keno. Ya, acara ini didukung oleh pabrik Bodrek dan Paramek. Silakan buat teman-teman Oten yang mau ngelantur, silakan naik ke atas ya. Soalnya yang cerdas-cerdas sudah pada mualaf ya. Termasuk kemarin Ustadz Unggul memualafkan 18 gereja berikut biarawatinya ya. Tapi saya nggak tahu biarawatinya disimpan di mana itu. Keren dong. Keren dong. Cekeno. Ini OT-nya pada kemana ya? Bang Kores, cager euy. Tereh, kumaha? Tereh maut. Chargerku lagi rusak nih. Kenapa chargerku nih? Aduh, charger rusak Ustaz Sugi. Aduh. Jual pintu rumah Satsuki. Iya, sama jendela. Teman-teman yang nonton di Ustaz Sugi pindah ke Panglima Polget Islam boy. Apa cuma sedikit yang nonton, cuma 30 orang nih? Itu orang semua. Mana ini? Cuma 30 orang nih. Nah, nih gua kasih tahu nih. Cuma 30 orang. 30 orang tapi saweran dapat 1 juta, dasar kiripik. Dibagi woi. Aing rokok beak ya. Ngeblur ya. Ini 30 orang nih. Iya, terus Pak Desugi dulu tuh kan dia kalau nge-live tuh Kang Santang dia duduk di lantai. Sekarang gaya bener dia duduk di kursi bagus. Iya. Intang surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Betul itu. Sing saha-saha jelema tidak melakoni sholat maka matine orang manjing surga. Ini enggak usah tunggu dulu. Ketika saya reaction dulu, kadang di depan lemari, ya kan? Ingat, makanya waktu itu pernah mungkin karena kondisi ya lagi mau ngerokok atau mau minum, sempet kok sambil di lantai itu terus nanti baru duduk lagi di kursi. Keren. Sekarang udah kayak ini penyiar RRI. Allahu Akbar. Tapi tetap rekor yang megang kursi gaming itu masih Kores, Tad. Kalau gitu? Iya. Kursi gaming aku ada lampunya menyala-nyala. Wow, udah ini sebentar lagi ganti nih Pak Desugi nih, nggak mau kalah dia. Panasan. Bentar, Ustadz Unggul, bentar. Aduh, Pak Desugi bener. Kalau ngecat tembok itu jangan sampai belepotan ke jenggot. Aduh, bikin malu. Iya, kena cat ya. Iya, kena cat itu jenggot, weh. Udah putih-putih Bang Kian Santang. Assalamualaikum. Mengingat itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh bertanya nggak, Pak Ustadz? Ya Bang. Tomcat Muslim apa Kristen? Muslim Bang. Namanya Tomcat. Nanya bentar aja. Mau nanya apa Bang? Boleh. Mau yang panjang juga. Boleh. Itu. Mau nanyakan laptop saya yang mana? Itu aku. Itu aku, Pak De. Lanjut Bang, guru Bang. Panasin terus Pak De. Mau tanya, kalau orang kafir yang meninggal, terus ada orang Islam yang ngucapin semoga husnul khotimah begitu. Oh, udah boleh. Itu hukumnya apa Pak Ustadz? Haram. Karena orang kafir itu sudah jelas innalladzina kafaru minal kitabi wal musyrikina finaril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jelas di situ orang-orang kafir mati dalam keadaan kafir dia lebih buruk daripada makhluk. Daripada makhluk apapun dia lebih buruk. Lah kok dikatakan husnul khotimah. Kan kacau kan?
Husnul khotimah berarti mati dalam keadaan beriman, menuhankan Allah, ya, dalam keadaan tidak bermaksiat kepada Allah. Nah sementara dia mati dalam keadaan nyembah anak orang, gimana bisa dikatakan husnul khotimah? Tidak bisa, Bang. Haram. Iya Pak Ustadz. Ya. Berarti hukumnya nggak boleh lah, Pak Ustadz? Nggak boleh. Bahkan ada ayatnya kan, tidak layak bagi Nabi dan orang-orang Muslim mendoakan orang-orang kafir yang sudah meninggal, walaupun orang-orang itu sanak saudara mereka sendiri. Karena orang-orang kafir itu sudah ditentukan tempatnya yaitu neraka jahanam. Gitu, Bang. Oke, terima kasih. Husnul aja nggak boleh, apalagi husnul khotimah. Iya, makasih Bang, sama-sama Bang. Nah, satu lagi, sedikit lagi nih Pak Ustadz ya, biar nambah ilmu saya juga. Ya, saya tambahin dulu jawabannya ya. Kalau di Sunda ya, di saya ya, di Sunda nih, di Garut ya. Kalau misalkan ada kafir meninggal, puas ya bodar kehen. Nah, itu jawabannya. lanjut. Ada lagi Bang pertanyaannya Bang. Jadi lupa. Bentar lu, aku ingat dulu. Aduh. Wah, bagian santang ini gara-gara bagian santang nih. Muslim itu ingatannya kuat Bang. Ayo, gimana? Pak De beli mejanya meja yang bener gaming atau jangan apa itu meja apa itu? Yang gaming ini. Masa meja gaming gitu? Sempit. Ya. Sempit gimana? Coba. Nih, bentar ya. Gaming apanya? Apa sempit gaming? L mungkin ya. Orang untuk komputer Letter L 4 aja masuk, ha. Letter L ya. Oh iya. Letter L. Mantap. Masuk. Kores kalah Pak De, Kores kalah. Tunggu nanti aku pindahan dulu baru ini. Baru beli meja. 4 komputer masuk itu Bang Kores. Pasti ke sana lah Pak De, besok ya. Nah, boleh lah, main lah. Emang dekat rumahnya ya? 2 jam. Paling Barang abang ya, Pi ya? Barang abang, Pi ya? Waalaikumsalam. Aku Bang Keser kapan? sudah selesai nih. Hah? Assalamualaikum. Kapan kesini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.